Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Ia bungkam ketika ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Ibtu Idris bungkam sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani, guru honorer tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya yang merupakan anak polisi. Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Sebelumnya, Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman, akhirnya memenuhi panggilan Bipropam Polda Sultra Kamis 31 Oktober. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Saat itu, penyidik Bitpropam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih dalam video pertama. Sementara video kedua yang menampilkan dirinya menggunakan jaket coklat, ia mengaku diarahkan oleh Kapolsek Baito. Ia pun kemudian menceritakan kronologi kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dari dirinya dan Supriyani. Awalnya ia sempat dicari oleh pihak Polsek dan Polres terkait kejadian viralnya kasus guru honorer Supriyani. Ia mengaku didatangi Kapolsek Baito yang meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah dirinya mengaku mendapat arahan dari Kapolsek Baito. Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut merupakan inisiatif dari permintaan desa untuk menyelesaikan kasus ini. Soroti dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat Jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum JPU, bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis. Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu, sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya, karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya Jaksa Penuntut Umum. Dilansir tribunnews.bogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Yang saya maksud adalah menurut saksi, acuan semestinya ada di BAP. Menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi, saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas, bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya? Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian dua siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut.
Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab, berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP. Sedangkan yang di persidangan itu 2 orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian 2 siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris, sebetulnya sekarang kita kembali ke sub-bahasan ketiga yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan, ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali. Saya sekarang memiliki 2 versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau khayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50/50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya, kata Reza Indragiri kepada majelis hakim. Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya, meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui, sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnyusultra.com. Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sebab surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia, karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, urainya. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah,
Mendikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar. Dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter. Katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak. Terungkap hasil visum siswa SD yang diduga dipukul oleh guru honorer Supriyani. Hasil visum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menjelaskan 3 kejanggalan hasil visum tersebut. Pertama, Andri menyebut hasil visum yang dibacakan saat sidang tak sesuai dengan luka yang dialami korban. Dalam laporan tertulis korban dipukul menggunakan gagang sapu. Kedua, surat pengantar visum diantar Aibda WH. Andri Darmawan meragukan hasil visum karena surat pengantar diantar oleh ayah korban, Aibda WH. Seharusnya surat pengantar visum itu diantar oleh penyidik dan status Aibda WH sebagai pelapor. Menurutnya ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sehingga surat pengantar visum ada di tangan orang tua korban. Ketiga, dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tak hanya pengantar saja, isi surat juga diragukan oleh Andri. Melihat dokter yang mengeluarkan hasil visum itu diragukan kompetensinya. Surat hasil visum itu ternyata dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tadi bahwa ini tadi banyak prosedur yang salah, kemudian untuk menentukan suatu pidana itu tidak cuma berdasarkan formil saja bisa melihat berkas, tapi juga materi khususnya terkait keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain kan. Nah, Pak Susno kan sudah menjelaskan tadi bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia harus dilihat apakah dia bersesuaian dengan alat bukti lain. Nah, alat-alat bukti lain kan juga tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan. Nah, ini kan bisa dilihat bahwa keterangan anak tadi ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada pengambilan barang bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul dan ini. Kemudian yang paling penting juga tadi keterangan Pak Reza Indragiri dari keterangan ahli forensik. Tadi kita melihat bahwa seperti misalnya produksi. Sosok itu Muhammad Idris Kapolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga dalam pemerasan terhadap guru honorer, Supriyani. Itu Muhammad Idris ikut jadi sorotan terkait kasus guru Supriyani yang dilaporkan orang tua murid. Orang tua murid yang diduga dianiaya Supriyani adalah Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Ibtu Mu Idris dituding sempat minta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Hal ini disampaikan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman. Nominal 50 juta rupiah keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun, Rokiman diminta membuat kesaksian palsu dengan menyebut uang damai atas permintaan Kades selaku pemerintah desa. Bahkan, Rokiman mendapat intimidasi sejumlah oknum polisi yang menyiapkan surat pernyataan bermaterai. Rokiman membongkar asal-usul uang damai 50 juta rupiah saat diperiksa Propam Polda Sultra pada Jumat, 1 November 2024, lalu. Awalnya, Rokiman membuat video mengenakan pakaian putih yang menyebut uang damai 50 juta rupiah diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Supriyani enggan membayar uang damai karena bekerja sebagai guru honorer.
Setelah video tersebut beredar, Rokiman didatangi Kapolsek Baito dan diminta membuat kesaksian palsu. Kapolsek Baito kemudian mengarahkan Rokiman membuat pernyataan palsu. Propam Polda Sultra mendalami dugaan uang damai 50 juta rupiah dengan memeriksa Kades Wonwaraya yang terlibat dalam proses mediasi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Diketahui, ayah korban merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito bernama Aibda WH. Propam Polda Sultra juga menyelidiki standar operasional prosedur, SOP, penyelidikan kasus Guru Supriyani. Sebanyak 6 anggota polisi telah diperiksa, terdiri atas 3 personel Polsek Baito dan 3 personel Polres Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, mengatakan tim khusus dibentuk untuk mengusut kasus ini. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kembali berlanjut pada Senin, 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di PN Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan di lokasi, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekira pukul 9 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak ikut hadir. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, dikata Andri, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pernah nggak saudara dengar ada jaksa minta duit 15 juta untuk penangguhan penahanan? Ada nggak? Minta maaf, kalau itu saya tidak pernah lihat karena memang saya tidak ikut di FB. Dengar? Tidak pernah dengar. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mempertanyakan soal isu uang 15 juta rupiah pada kasus Guru Supriyani kepada Kepala Desa atau Kades Wonwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Persidangan kelima ini digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin 4 November 2024. Dalam persidangan dengan agenda masih pemeriksaan saksi tersebut, sosok Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman, turut hadir. Rokiman menjadi saksi dalam sidang tersebut. Seperti diketahui, kasus guru honorer Supriyani terus bergulir di meja persidangan. Memasuki sidang kelima, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan. Salah satunya adalah sosok Rokiman yang turut hadir sebagai saksi. Ia berperan awalnya hendak memediasi antara kedua warganya yang tengah bermasalah, di mana kedua warganya tersebut adalah guru honorer Supriyani dan Aibda WH, orang tua D korban. Supriyani dituduh orang tua D melakukan penganiayaan pada April 2024, sehingga membuat D memiliki luka pada bagian belakang paha. Pada proses mediasi itu terdengarlah sejumlah isu permintaan uang. Kades yang turut terseret dalam isu tersebut turut dicecar JPU. JPU menanyakan soal uang yang diminta oleh jaksa sebesar 15 juta rupiah, apakah sebelumnya sudah diketahui oleh Kades. Pernah tidak saudara mendengar terkait dengan penangguhan penahanan, sebagaimana yang beredar di media bahwa bahkan ada di status WhatsApp, beredar ada jaksa minta duit 15 juta rupiah untuk menangguhkan penahanan. Ada ndak? Tanya JPU. Namun Kades mengaku tidak tahu menahu atas hal tersebut. Minta maaf kalau itu saya tidak pernah melihat, tidak pernah dengar, jelasnya. JPU kembali memperjelas pertanyaannya. Ia menyinggung soal kata permintaan yang disampaikan oleh Kades.
Tadi di sini saudara ada menjelaskan bahwa sudah bertemu kejaksaan dan membahas terkait permintaan itu. Permintaan apa itu yang dibahas? Permintaan uangkah, berkaskah? Tanya JPU. Namun Rokiman menjelaskan bahwa permintaan yang dimaksud bukanlah uang melainkan berkas. Atas berkasnya sudah disampaikan ke kejaksaan, bukan permintaan duit, jawab Rokiman. Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Ia bungkam ketika ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Ibtu Idris bungkam sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani, guru honorer tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya yang merupakan anak polisi. Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Sebelumnya, Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman, akhirnya memenuhi panggilan Bipropam Polda Sultra Kamis 31 Oktober. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Saat itu, penyidik Bitpropam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih dalam video pertama. Sementara video kedua yang menampilkan dirinya menggunakan jaket coklat, ia mengaku diarahkan oleh Kapolsek Baito. Ia pun kemudian menceritakan kronologi kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dari dirinya dan Supriyani. Awalnya ia sempat dicari oleh pihak Polsek dan Polres terkait kejadian viralnya kasus guru honorer Supriyani. Ia mengaku didatangi Kapolsek Baito yang meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah dirinya mengaku mendapat arahan dari Kapolsek Baito. Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut merupakan inisiatif dari permintaan desa untuk menyelesaikan kasus ini. Soroti dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat Jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya, Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum JPU bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis. Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu, sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya, karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya Jaksa Penuntut Umum. Dilansir tribunnewsbogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Yang saya maksud adalah menurut saksi, acuan semestinya ada di BAP. Menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi, saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas?
bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya. Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian 2 siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab, berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP. Sedangkan yang di persidangan itu 2 orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian 2 siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris, sebetulnya sekarang kita kembali ke subbahasan ketiga yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan, ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali, saya sekarang memiliki 2 versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau hayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50/50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya, kata Reza Indragiri kepada majelis hakim. Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya, meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui, sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnyusultra.com. Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sebab surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia, karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, urainya.
Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar, dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter, katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir Kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak. Terungkap hasil visum siswa SD yang diduga dipukul oleh guru honorer Supriyani. Hasil visum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menjelaskan 3 kejanggalan hasil visum tersebut. Pertama, Andri menyebut hasil visum yang dibacakan saat sidang tak sesuai dengan luka yang dialami korban. Dalam laporan tertulis korban dipukul menggunakan gagang sapu. Kedua, surat pengantar visum diantar Aibda WH. Andri Darmawan meragukan hasil visum karena surat pengantar diantar oleh ayah korban, Aibda WH. Seharusnya surat pengantar visum itu diantar oleh penyidik dan status Aibda WH sebagai pelapor. Menurutnya ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sehingga surat pengantar visum ada di tangan orang tua korban. Ketiga, dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tak hanya pengantar saja, isi surat juga diragukan oleh Andri. Melihat dokter yang mengeluarkan hasil visum itu diragukan kompetensinya. Surat hasil visum itu ternyata dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tadi bahwa ini tadi banyak prosedur yang salah, kemudian untuk menentukan suatu pidana itu tidak cuma berdasarkan formil saja bisa melihat berkas, tapi juga materi khususnya terkait keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain kan. Nah, Pak Tutro kan sudah menjelaskan tadi bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia harus dilihat apakah dia bersesuaian dengan alat bukti lain. Nah, alat-alat bukti lain kan juga tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan. Nah, ini kan bisa dilihat bahwa keterangan anak tadi ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada pengambilan barang bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul dan ini. Kemudian yang paling penting juga tadi keterangan Pak Reza Indragiri dari keterangan ahli forensik. Tadi kita melihat bahwa seperti misalnya produksi. Sosok Ibtu Muhammad Idris Kapolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga dalam pemerasan terhadap guru honorer, Supriyani. Ibtu Muhammad Idris ikut jadi sorotan terkait kasus guru Supriyani yang dilaporkan orang tua murid. Orang tua murid yang diduga dianiaya Supriyani adalah Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Ibtu Mu Idris dituding sempat minta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Hal ini disampaikan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman. Nominal 50 juta rupiah keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun, Rokiman diminta membuat kesaksian palsu dengan menyebut uang damai atas permintaan Kades selaku pemerintah desa. Bahkan,
Rokiman mendapat intimidasi sejumlah oknum polisi yang menyiapkan surat pernyataan bermaterai. Rokiman membongkar asal-usul uang damai 50 juta rupiah saat diperiksa Propam Polda Sultra pada Jumat, 1 November 2024, lalu. Awalnya, Rokiman membuat video mengenakan pakaian putih yang menyebut uang damai 50 juta rupiah diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Supriyani enggan membayar uang damai karena bekerja sebagai guru honorer. Setelah video tersebut beredar, Rokiman didatangi Kapolsek Baito dan diminta membuat kesaksian palsu. Kapolsek Baito kemudian mengarahkan Rokiman membuat pernyataan palsu. Propam Polda Sultra mendalami dugaan uang damai 50 juta rupiah dengan memeriksa Kades Wonowaraya yang terlibat dalam proses mediasi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Diketahui, ayah korban merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito bernama Aibda WH. Propam Polda Sultra juga menyelidiki standar operasional prosedur, SOP, penyelidikan kasus Guru Supriyani. Sebanyak 6 anggota polisi telah diperiksa, terdiri atas 3 personel Polsek Baito dan 3 personel Polres Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, mengatakan tim khusus dibentuk untuk mengusut kasus ini. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kembali berlanjut pada Senin, 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di PN Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan di lokasi, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekira pukul 9 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tanpa mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak ikut hadir. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi Nodwaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Dwaji dan Pak Reza Indragiri, dikata Andri, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Dwaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pernah nggak saudara dengar ada jaksa minta duit 15 juta untuk penangguhan penahanan? Ada nggak? Minta maaf, kalau itu saya tidak pernah lihat karena memang saya tidak ikut di FB. Dengar? Tidak dengar. Nggak pernah dengar. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mempertanyakan soal isu uang 15 juta rupiah pada kasus Guru Supriyani kepada Kepala Desa atau Kades Wonowaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Persidangan kelima ini digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin 4 November 2024. Dalam persidangan dengan agenda masih pemeriksaan saksi tersebut, sosok Kepala Desa Wonowaraya, Rokiman, turut hadir. Rokiman menjadi saksi dalam sidang tersebut. Seperti diketahui, kasus guru honorer Supriyani terus bergulir di meja persidangan. Memasuki sidang kelima, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan. Salah satunya adalah sosok Rokiman yang turut hadir sebagai saksi. Ia berperan awalnya hendak memediasi antara kedua warganya yang tengah bermasalah, di mana kedua warganya tersebut adalah guru honorer Supriyani dan Aibda WH, orang tua D korban. Supriyani dituduh orang tua D melakukan penganiayaan pada April 2024, sehingga membuat D memiliki luka pada bagian belakang paha. Pada proses mediasi itu, terdengarlah sejumlah isu permintaan uang. Kades yang turut terseret dalam isu tersebut turut dicecar JPU. JPU menanyakan soal uang yang diminta oleh jaksa sebesar 15 juta rupiah, apakah sebelumnya sudah diketahui oleh Kades.
Pernah tidak saudara mendengar terkait dengan penangguhan penahanan sebagaimana yang beredar di media bahwa bahkan ada di status WhatsApp beredar ada jaksa minta duit 15 juta rupiah untuk menangguhkan penahanan. Ada ndak? Tanya JPU. Namun Kades mengaku tidak tahu menahu atas hal tersebut. Minta maaf kalau itu saya tidak pernah melihat, ndak pernah dengar, jelasnya. JPU kembali memperjelas pertanyaannya. Ia menyinggung soal kata permintaan yang disampaikan oleh Kades. Tadi di sini saudara ada menjelaskan bahwa sudah bertemu kejaksaan dan membahas terkait permintaan itu. Permintaan apa itu yang dibahas? Permintaan uangkah, berkaskah? Tanya JPU. Namun Rokiman menjelaskan bahwa permintaan yang dimaksud bukanlah uang melainkan berkas. Atas berkasnya sudah disampaikan ke kejaksaan, bukan permintaan duit, jawab Rokiman. Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Ia bungkam ketika ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Ibtu Idris bungkam sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani, guru honorer tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya yang merupakan anak polisi. Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Sebelumnya, Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman, akhirnya memenuhi panggilan Bipropam Polda Sultra, Kamis 31 Oktober. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Saat itu, penyidik Bitpropam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih dalam video pertama. Sementara video kedua yang menampilkan dirinya menggunakan jaket coklat, ia mengaku diarahkan oleh Kapolsek Baito. Ia pun kemudian menceritakan kronologi kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dari dirinya dan Supriyani. Awalnya ia sempat dicari oleh pihak Polsek dan Polres terkait kejadian viralnya kasus guru honorer Supriyani. Ia mengaku didatangi Kapolsek Baito yang meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah dirinya mengaku mendapat arahan dari Kapolsek Baito. Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut merupakan inisiatif dari permintaan desa untuk menyelesaikan kasus ini. Soroti dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum JPU bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis. Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu, sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya, karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya Jaksa Penuntut Umum. Dilansir tribunnews.bogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu.
Yang saya maksud adalah menurut saksi, acuan semestinya ada di BAP. Menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi, saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas, bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya? Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian 2 siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab, berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP. Sedangkan yang di persidangan itu 2 orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian 2 siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris, sebetulnya sekarang kita kembali ke sub-bahasan ketiga yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan, ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali, saya sekarang memiliki 2 versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau hayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50/50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya, kata Reza Indragiri kepada majelis hakim. Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya, meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui, sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnews-ultra.com. Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito. Sebab,
Surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia. Karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, urainya. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar, dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter, katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak. Terungkap hasil visum siswa SD yang diduga dipukul oleh guru honorer Supriyani. Hasil visum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menjelaskan 3 kejanggalan hasil visum tersebut. Pertama, Andri menyebut hasil visum yang dibacakan saat sidang tak sesuai dengan luka yang dialami korban. Dalam laporan tertulis korban dipukul menggunakan gagang sapu. Kedua, surat pengantar visum diantar Aibda WH. Andri Darmawan meragukan hasil visum karena surat pengantar diantar oleh ayah korban, Aibda WH. Seharusnya surat pengantar visum itu diantar oleh penyidik dan status Aibda WH sebagai pelapor. Menurutnya ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sehingga surat pengantar visum ada di tangan orang tua korban. Ketiga, dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tak hanya pengantar saja, isi surat juga diragukan oleh Andri. Melihat dokter yang mengeluarkan hasil visum itu diragukan kompetensinya. Surat hasil visum itu ternyata dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tadi bahwa ini tadi banyak prosedur yang salah, kemudian untuk menentukan suatu pidana itu tidak cuma berdasarkan formil saja bisa melihat berkas, tapi juga materi khususnya terkait keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain kan. Nah, Pak Tutno kan sudah menjelaskan tadi bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia harus dilihat apakah dia bersesuaian dengan alat bukti lain. Nah, alat-alat bukti lain kan juga tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan. Nah, ini kan bisa dilihat bahwa keterangan anak tadi ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada pengambilan barang bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul dan ini. Kemudian yang paling penting juga tadi keterangan Pak Reza Indragiri dari keterangan ahli forensik. Tadi kita melihat bahwa seperti misalnya produksi. Sosok Ibtu Muhammad Idris Kapolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga dalam pemerasan terhadap guru honorer, Supriyani.
Ibtu Muhammad Idris ikut jadi sorotan terkait kasus guru Supriyani yang dilaporkan orang tua murid. Orang tua murid yang diduga dianiaya Supriyani adalah Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Ibtu Mu Idris dituding sempat minta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Hal ini disampaikan Kepala Desa Wonowaraya, Rokiman. Nominal 50 juta rupiah keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun, Rokiman diminta membuat kesaksian palsu dengan menyebut uang damai atas permintaan Kades selaku pemerintah desa. Bahkan, Rokiman mendapat intimidasi sejumlah oknum polisi yang menyiapkan surat pernyataan bermaterai. Rokiman membongkar asal-usul uang damai 50 juta rupiah saat diperiksa Propam Polda Sultra pada Jumat, 1 November 2024, lalu. Awalnya, Rokiman membuat video mengenakan pakaian putih yang menyebut uang damai 50 juta rupiah diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Supriyani enggan membayar uang damai karena bekerja sebagai guru honorer. Setelah video tersebut beredar, Rokiman didatangi Kapolsek Baito dan diminta membuat kesaksian palsu. Kapolsek Baito kemudian mengarahkan Rokiman membuat pernyataan palsu. Propam Polda Sultra mendalami dugaan uang damai 50 juta rupiah dengan memeriksa Kades Wonowaraya yang terlibat dalam proses mediasi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Diketahui, ayah korban merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito bernama Aibda WH. Propam Polda Sultra juga menyelidiki standar operasional prosedur, SOP, penyelidikan kasus guru Supriyani. Sebanyak 6 anggota polisi telah diperiksa, terdiri atas 3 personel Polsek Baito dan 3 personel Polres Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, mengatakan tim khusus dibentuk untuk mengusut kasus ini. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kembali berlanjut pada Senin, 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di PN Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan di lokasi, guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekira pukul 9 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Selain guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak ikut hadir. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, dikata Andri, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pernah tidak saudara dengar, ada jaksa minta duit 15 juta untuk penangguhan penahanan, ada enggak? Minta maaf, kalau itu saya tidak pernah lihat karena memang saya tidak ikut di FB. Dengar? Tidak pernah dengar. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mempertanyakan soal isu uang 15 juta rupiah pada kasus guru Supriyani kepada Kepala Desa atau Kades Wonowaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Persidangan kelima ini digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin 4 November 2024. Dalam persidangan dengan agenda masih pemeriksaan saksi tersebut, sosok Kepala Desa Wonowaraya, Rokiman, turut hadir. Rokiman menjadi saksi dalam sidang tersebut. Seperti diketahui, kasus guru honorer Supriyani terus bergulir di meja persidangan. Memasuki sidang kelima, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan. Salah satunya adalah sosok Rokiman yang turut hadir sebagai saksi. Ia berperan awalnya hendak memediasi antara kedua warganya yang tengah bermasalah, di mana kedua warganya tersebut adalah guru honorer Supriyani dan Aibda WH, orang tua D korban.
Supriyani dituduh orang tua D melakukan penganiayaan pada April 2024, sehingga membuat D memiliki luka pada bagian belakang paha. Pada proses mediasi itu, terdengarlah sejumlah isu permintaan uang. Kades yang turut terseret dalam isu tersebut turut dicecar JPU. JPU menanyakan soal uang yang diminta oleh jaksa sebesar 15 juta rupiah, apakah sebelumnya sudah diketahui oleh Kades. Pernah tidak saudara mendengar terkait dengan penangguhan penahanan, sebagaimana yang beredar di media bahwa bahkan ada di status WhatsApp, beredar ada jaksa minta duit 15 juta rupiah untuk menangguhkan penahanan. Ada ndak? Tanya JPU. Namun Kades mengaku tidak tahu menahu atas hal tersebut. Minta maaf kalau itu saya tidak pernah melihat, ndak pernah dengar jelasnya. JPU kembali memperjelas pertanyaannya. Ia menyinggung soal kata permintaan yang disampaikan oleh Kades. Tadi di sini saudara ada menjelaskan bahwa sudah bertemu kejaksaan dan membahas terkait permintaan itu. Permintaan apa itu yang dibahas? Permintaan uangkah, berkaskah? Tanya JPU. Namun Rokiman menjelaskan bahwa permintaan yang dimaksud bukanlah uang melainkan berkas. Atas berkasnya sudah disampaikan ke kejaksaan, bukan permintaan duit, jawab Rokiman. Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Ia bungkam ketika ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Ibtu Idris bungkam sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani, guru honorer tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya yang merupakan anak polisi. Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Sebelumnya, Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman, akhirnya memenuhi panggilan Bipropam Polda Sultra, Kamis 31 Oktober. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Saat itu, penyidik Bitpropam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih dalam video pertama. Sementara video kedua yang menampilkan dirinya menggunakan jaket coklat, ia mengaku diarahkan oleh Kapolsek Baito. Ia pun kemudian menceritakan kronologi kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dari dirinya dan Supriyani. Awalnya ia sempat dicari oleh pihak Polsek dan Polres terkait kejadian viralnya kasus guru honorer Supriyani. Ia mengaku didatangi Kapolsek Baito yang meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah dirinya mengaku mendapat arahan dari Kapolsek Baito. Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut merupakan inisiatif dari permintaan desa untuk menyelesaikan kasus ini. Soroti dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat jaksa penuntut umum JPU bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis. Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu, sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya?
karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya jaksa penuntut umum. Dilansir tribunnews.bogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Yang saya maksud adalah menurut saksi, acuan semestinya ada di BAP. Menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi, saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas, bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya? Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian dua siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab, berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP. Sedangkan yang di persidangan itu dua orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris, sebetulnya sekarang kita kembali ke sub-bahasan ketiga yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan, ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali, saya sekarang memiliki dua versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau hayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50/50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya, kata Reza Indragiri kepada majelis hakim. Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya, meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui, sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnews.ultra.com.
Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito. Sebab, surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia. Karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, urainya. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Nilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar. Dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter. Katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak. Terungkap hasil visum siswa SD yang diduga dipukul oleh guru honorer Supriyani. Hasil visum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menjelaskan 3 kejanggalan hasil visum tersebut. Pertama, Andri menyebut hasil visum yang dibacakan saat sidang tak sesuai dengan luka yang dialami korban. Dalam laporan tertulis korban dipukul menggunakan gagang sapu. Kedua, surat pengantar visum diantar Aibda WH. Andri Darmawan meragukan hasil visum karena surat pengantar diantar oleh ayah korban, Aibda WH. Seharusnya surat pengantar visum itu diantar oleh penyidik dan status Aibda WH sebagai pelapor. Menurutnya ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sehingga surat pengantar visum ada di tangan orang tua korban. Ketiga, dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tak hanya pengantar saja, isi surat juga diragukan oleh Andri. Melihat dokter yang mengeluarkan hasil visum itu diragukan kompetensinya. Surat hasil visum itu ternyata dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tadi bahwa ini tadi banyak prosedur yang salah, kemudian untuk menentukan suatu pidana itu tidak cuma berdasarkan formil saja bisa melihat berkas, tapi juga materi khususnya terkait keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain kan. Nah, Pak Tutno kan sudah menjelaskan tadi bahwa keterangan anak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia harus dilihat apakah dia bersesuaian dengan alat bukti lain. Nah, alat-alat bukti lain kan juga tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan. Nah, ini kan bisa dilihat bahwa keterangan anak tadi ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada pengambilan barang bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran, termasuk visum yang
amburadul dan ini. Kemudian yang paling penting juga tadi keterangan Pak Reza Indragiri dari keterangan ahli forensik. Tadi kita melihat bahwa seperti misalnya produksi. Sosok itu Muhammad Idris Kapolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga dalam pemerasan terhadap guru honorer, Supriyani. Itu Muhammad Idris ikut jadi sorotan terkait kasus guru Supriyani yang dilaporkan orang tua murid. Orang tua murid yang diduga dianiaya Supriyani adalah Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Itu Mu Idris dituding sempat minta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Hal ini disampaikan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman. Nominal 50 juta rupiah keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun, Rokiman diminta membuat kesaksian palsu dengan menyebut uang damai atas permintaan Kades selaku pemerintah desa. Bahkan, Rokiman mendapat intimidasi sejumlah oknum polisi yang menyiapkan surat pernyataan bermaterai. Rokiman membongkar asal-usul uang damai 50 juta rupiah saat diperiksa Propam Polda Sultra pada Jumat, 1 November 2024, lalu. Awalnya, Rokiman membuat video mengenakan pakaian putih yang menyebut uang damai 50 juta rupiah diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Supriyani enggan membayar uang damai karena bekerja sebagai guru honorer. Setelah video tersebut beredar, Rokiman didatangi Kapolsek Baito dan diminta membuat kesaksian palsu. Kapolsek Baito kemudian mengarahkan Rokiman membuat pernyataan palsu. Propam Polda Sultra mendalami dugaan uang damai 50 juta rupiah dengan memeriksa Kades Wonwaraya yang terlibat dalam proses mediasi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Diketahui, ayah korban merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito bernama Aibda WH. Propam Polda Sultra juga menyelidiki standar operasional prosedur, SOP, penyelidikan kasus guru Supriyani. Sebanyak 6 anggota polisi telah diperiksa, terdiri atas 3 personel Polsek Baito dan 3 personel Polres Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, mengatakan tim khusus dibentuk untuk mengusut kasus ini. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kembali berlanjut pada Senin, 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di PN Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan di lokasi, guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekira pukul 9 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Selain guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak ikut hadir. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, dikata Andri, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pernah tidak saudara dengar, ada jaksa minta duit 15 juta untuk penangguhan penahanan, ada enggak? Minta maaf, kalau itu saya tidak pernah lihat karena memang saya tidak ikut di FB. Dengar? Tidak dengar. Tidak pernah dengar. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mempertanyakan soal isu uang 15 juta rupiah pada kasus guru Supriyani kepada Kepala Desa atau Kades Wonwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Persidangan kelima ini digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin 4 November 2024. Dalam persidangan dengan agenda masih pemeriksaan saksi tersebut, sosok Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman, turut hadir. Rokiman menjadi saksi dalam sidang tersebut. Seperti diketahui, kasus guru honorer Supriyani terus bergulir di meja persidangan.
Memasuki sidang kelima, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan. Salah satunya adalah sosok Rokiman yang turut hadir sebagai saksi. Ia berperan awalnya hendak memediasi antara kedua warganya yang tengah bermasalah, di mana kedua warganya tersebut adalah guru honorer Supriyani dan Aibda WH, orang tua D korban. Supriyani dituduh orang tua D melakukan penganiayaan pada April 2024, sehingga membuat D memiliki luka pada bagian belakang paha. Pada proses mediasi itu, terdengarlah sejumlah isu permintaan uang. Kades yang turut terseret dalam isu tersebut turut dicecar JPU. JPU menanyakan soal uang yang diminta oleh jaksa sebesar 15 juta rupiah, apakah sebelumnya sudah diketahui oleh Kades. Pernah tidak saudara mendengar terkait dengan penangguhan penahanan, sebagaimana yang beredar di media bahwa bahkan ada di status WhatsApp, beredar ada jaksa minta duit 15 juta rupiah untuk menangguhkan penahanan. Ada ndak? Tanya JPU. Namun Kades mengaku tidak tahu menahu atas hal tersebut. Minta maaf kalau itu saya tidak pernah melihat, ndak pernah dengar, jelasnya. JPU kembali memperjelas pertanyaannya. Ia menyinggung soal kata permintaan yang disampaikan oleh Kades. Tadi di sini saudara ada menjelaskan bahwa sudah bertemu kejaksaan dan membahas terkait permintaan itu. Permintaan apa itu yang dibahas? Permintaan uangkah, berkaskah? Tanya JPU. Namun Rokiman menjelaskan bahwa permintaan yang dimaksud bukanlah uang melainkan berkas. Atas berkasnya sudah disampaikan ke kejaksaan, bukan permintaan duit, jawab Rokiman. Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Ia bungkam ketika ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Ibtu Idris bungkam sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani, guru honorer tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya yang merupakan anak polisi. Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Sebelumnya, Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman, akhirnya memenuhi panggilan Bipropam Polda Sultra, Kamis 31 Oktober. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Saat itu, penyidik Bitpropam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih dalam video pertama. Sementara video kedua yang menampilkan dirinya menggunakan jaket coklat, ia mengaku diarahkan oleh Kapolsek Baito. Ia pun kemudian menceritakan kronologi kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dari dirinya dan Supriyani. Awalnya ia sempat dicari oleh pihak Polsek dan Polres terkait kejadian viralnya kasus guru honorer Supriyani. Ia mengaku didatangi Kapolsek Baito yang meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah dirinya mengaku mendapat arahan dari Kapolsek Baito. Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut merupakan inisiatif dari permintaan desa untuk menyelesaikan kasus ini. Soroti dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum JPU bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis.
Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu, sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya, karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya jaksa penuntut umum. Dilansir tribunnewsbogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Yang saya maksud adalah menurut saksi, acuan semestinya ada di BAP. Menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi, saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas, bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya? Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian dua siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab, berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP. Sedangkan yang di persidangan itu dua orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris, sebetulnya sekarang kita kembali ke sub-bahasan ketiga yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan, ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali, saya sekarang memiliki dua versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau hayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50/50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya, kata Reza Indragiri kepada majelis hakim. Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya, meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui, sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum,
JPU membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnews.ultra.com. Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sebab surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia, karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, urainya. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar, dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter, katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak. Terungkap hasil visum siswa SD yang diduga dipukul oleh guru honorer Supriyani. Hasil visum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menjelaskan 3 kejanggalan hasil visum tersebut. Pertama, Andri menyebut hasil visum yang dibacakan saat sidang tak sesuai dengan luka yang dialami korban. Dalam laporan tertulis korban dipukul menggunakan gagang sapu. Kedua, surat pengantar visum diantar Aibda WH. Andri Darmawan meragukan hasil visum karena surat pengantar diantar oleh ayah korban, Aibda WH. Seharusnya surat pengantar visum itu diantar oleh penyidik dan status Aibda WH sebagai pelapor. Menurutnya ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sehingga surat pengantar visum ada di tangan orang tua korban. Ketiga, dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tak hanya pengantar saja, isi surat juga diragukan oleh Andri. Melihat dokter yang mengeluarkan hasil visum itu diragukan kompetensinya. Surat hasil visum itu ternyata dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tadi bahwa ini tadi banyak prosedur yang salah, kemudian untuk
untuk menentukan suatu pidana itu tidak cuma berdasarkan formil saja bisa melihat berkas, tapi juga materi khususnya terkait keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain kan. Nah, Pak Tutno kan sudah menjelaskan tadi bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia harus dilihat apakah dia bersesuaian dengan alat bukti lain. Nah, alat-alat bukti lain kan juga tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan. Nah, ini kan bisa dilihat bahwa keterangan anak tadi ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada pengambilan barang bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul dan ini. Kemudian yang paling penting juga tadi keterangan Pak Reza Indragiri dari keterangan ahli forensik. Tadi kita melihat bahwa seperti misalnya produksi. Sosok Ibtu Muhammad Idris Kapolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga dalam pemerasan terhadap guru honorer, Supriyani. Ibtu Muhammad Idris ikut jadi sorotan terkait kasus guru Supriyani yang dilaporkan orang tua murid. Orang tua murid yang diduga dianiaya Supriyani adalah Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Ibtu Mu Idris dituding sempat minta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Hal ini disampaikan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman. Nominal 50 juta rupiah keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun, Rokiman diminta membuat kesaksian palsu dengan menyebut uang damai atas permintaan Kades selaku pemerintah desa. Bahkan, Rokiman mendapat intimidasi sejumlah oknum polisi yang menyiapkan surat pernyataan bermaterai. Rokiman membongkar asal-usul uang damai 50 juta rupiah saat diperiksa Propam Polda Sultra pada Jumat, 1 November 2024, lalu. Awalnya, Rokiman membuat video mengenakan pakaian putih yang menyebut uang damai 50 juta rupiah diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Supriyani enggan membayar uang damai karena bekerja sebagai guru honorer. Setelah video tersebut beredar, Rokiman didatangi Kapolsek Baito dan diminta membuat kesaksian palsu. Kapolsek Baito kemudian mengarahkan Rokiman membuat pernyataan palsu. Propam Polda Sultra mendalami dugaan uang damai 50 juta rupiah dengan memeriksa Kades Wonwaraya yang terlibat dalam proses mediasi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Diketahui, ayah korban merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito bernama Aibda WH. Propam Polda Sultra juga menyelidiki standar operasional prosedur, SOP, penyelidikan kasus guru Supriyani. Sebanyak 6 anggota polisi telah diperiksa, terdiri atas 3 personel Polsek Baito dan 3 personel Polres Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, mengatakan tim khusus dibentuk untuk mengusut kasus ini. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kembali berlanjut pada Senin, 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di PN Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan di lokasi, guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekira pukul 9 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Selain guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak ikut hadir. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, dikata Andri, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pernah saudara dengar, ada jaksa minta duit 15 juta untuk penangguhan penahanan, ada enggak? Minta maaf, kalau itu saya tidak pernah lihat karena memang saya tidak ikut di FB. Dengar? Tidak dengar. Tidak pernah dengar.
Jaksa Penuntut Umum atau JPU mempertanyakan soal isu uang 15 juta rupiah pada kasus Guru Supriyani kepada Kepala Desa atau Kades Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Persidangan kelima ini digelar di PN Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin 4 November 2024. Dalam persidangan dengan agenda masih pemeriksaan saksi tersebut, sosok Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman, turut hadir. Rokiman menjadi saksi dalam sidang tersebut. Seperti diketahui, kasus guru honorer Supriyani terus bergulir di meja persidangan. Memasuki sidang kelima, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan. Salah satunya adalah sosok Rokiman yang turut hadir sebagai saksi. Ia berperan awalnya hendak memediasi antara kedua warganya yang tengah bermasalah, di mana kedua warganya tersebut adalah guru honorer Supriyani dan Aibda WH, orang tua D korban. Supriyani dituduh orang tua D melakukan penganiayaan pada April 2024, sehingga membuat D memiliki luka pada bagian belakang paha. Pada proses mediasi itu terdengarlah sejumlah isu permintaan uang. Kades yang turut terseret dalam isu tersebut turut dicecar JPU. JPU menanyakan soal uang yang diminta oleh jaksa sebesar 15 juta rupiah, apakah sebelumnya sudah diketahui oleh Kades. Pernah tidak saudara mendengar terkait dengan penangguhan penahanan, sebagaimana yang beredar di media bahwa bahkan ada di status WhatsApp, beredar ada jaksa minta duit 15 juta rupiah untuk menangguhkan penahanan. Ada ndak? Tanya JPU. Namun Kades mengaku tidak tahu menahu atas hal tersebut. Minta maaf kalau itu saya tidak pernah melihat, tidak pernah dengar, jelasnya. JPU kembali memperjelas pertanyaannya. Ia menyinggung soal kata permintaan yang disampaikan oleh Kades. Tadi di sini saudara ada menjelaskan bahwa sudah bertemu kejaksaan dan membahas terkait permintaan itu. Permintaan apa itu yang dibahas? Permintaan uangkah? Berkaskah? Tanya JPU. Namun Rokiman menjelaskan bahwa permintaan yang dimaksud bukanlah uang melainkan berkas. Atas berkasnya sudah disampaikan ke kejaksaan, bukan permintaan duit, jawab Rokiman. Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Ia bungkam ketika ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Ibtu Idris bungkam sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani, guru honorer, tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya yang merupakan anak polisi. Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Sebelumnya, Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman, akhirnya memenuhi panggilan Bitpropam Polda Sultra, Kamis 31 Oktober. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Saat itu, penyidik Bitpropam menanyakan kepada Kepala Desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih dalam video pertama. Sementara video kedua yang menampilkan dirinya menggunakan jaket coklat, ia mengaku diarahkan oleh Kapolsek Baito. Ia pun kemudian menceritakan kronologi kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dari dirinya dan Supriyani. Awalnya ia sempat dicari oleh pihak Polsek dan Polres terkait kejadian viralnya kasus guru honorer Supriyani. Ia mengaku didatangi Kapolsek Baito yang meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah dirinya mengaku mendapat arahan dari Kapolsek Baito. Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut merupakan inisiatif dari permintaan desa untuk menyelesaikan kasus ini. Soroti dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan,
Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum, JPU, bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis. Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu. Sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya? Karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya Jaksa Penuntut Umum. Dilansir tribunnews.bogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Yang saya maksud adalah menurut saksi, acuan semestinya ada di BAP. Menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi, saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas, bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya? Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian dua siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab. Berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut? Tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP. Sedangkan yang di persidangan itu dua orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris, sebetulnya sekarang kita kembali ke sub-bahasan ketiga yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan, ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali, saya sekarang memiliki dua versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau khayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50/50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya, kata Reza Indragiri kepada majelis hakim. Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara,
yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui, sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnyusultra.com. Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sebab surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia, karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak di sidangan kemarin, urainya. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar, dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter, katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak. Terungkap hasil visum siswa SD yang diduga dipukul oleh guru honorer Supriyani. Hasil visum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menjelaskan 3 kejanggalan hasil visum tersebut. Pertama, Andri menyebut hasil visum yang dibacakan saat sidang tak sesuai dengan luka yang dialami korban. Dalam laporan tertulis korban dipukul menggunakan gagang sapu. Kedua, surat pengantar visum diantar Aibda WH. Andri Darmawan meragukan hasil visum karena surat pengantar diantar oleh ayah korban, Aibda WH.
Seharusnya surat pengantar visum itu diantar oleh penyidik dan status Aibda WH sebagai pelapor. Menurutnya ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito sehingga surat pengantar visum ada di tangan orang tua korban. Ketiga, dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tak hanya pengantar saja, isi surat juga diragukan oleh Andri. Melihat dokter yang mengeluarkan hasil visum itu diragukan kompetensinya. Surat hasil visum itu ternyata dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tadi bahwa ini tadi banyak prosedur yang salah, kemudian untuk menentukan suatu pidana itu tidak cuma berdasarkan formil saja bisa melihat berkas, tapi juga materi khususnya terkait keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain kan. Nah, Pak Tutno kan sudah menjelaskan tadi bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia harus dilihat apakah dia bersesuaian dengan alat bukti lain. Nah, alat-alat bukti lain kan juga tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan. Nah, ini kan bisa dilihat bahwa keterangan anak tadi ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada pengambilan barang bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul dan ini. Kemudian yang paling penting juga tadi keterangan Pak Reza Indragiri dari keterangan ahli forensik. Tadi kita melihat bahwa seperti misalnya produksi. Sosok itu Muhammad Idris Kapolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga dalam pemerasan terhadap guru honorer, Supriyani. Itu Muhammad Idris ikut jadi sorotan terkait kasus guru Supriyani yang dilaporkan orang tua murid. Orang tua murid yang diduga dianiaya Supriyani adalah Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Itu Mu Idris dituding sempat minta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Hal ini disampaikan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman. Nominal 50 juta rupiah keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun, Rokiman diminta membuat kesaksian palsu dengan menyebut uang damai atas permintaan Kades selaku pemerintah desa. Bahkan, Rokiman mendapat intimidasi sejumlah oknum polisi yang menyiapkan surat pernyataan bermaterai. Rokiman membongkar asal-usul uang damai 50 juta rupiah saat diperiksa Propam Polda Sultra pada Jumat, 1 November 2024, lalu. Awalnya, Rokiman membuat video mengenakan pakaian putih yang menyebut uang damai 50 juta rupiah diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Supriyani enggan membayar uang damai karena bekerja sebagai guru honorer. Setelah video tersebut beredar, Rokiman didatangi Kapolsek Baito dan diminta membuat kesaksian palsu. Kapolsek Baito kemudian mengarahkan Rokiman membuat pernyataan palsu. Propam Polda Sultra mendalami dugaan uang damai 50 juta rupiah dengan memeriksa Kades Wonwaraya yang terlibat dalam proses mediasi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Diketahui, ayah korban merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito bernama Aibda WH. Propam Polda Sultra juga menyelidiki standar operasional prosedur, SOP, penyelidikan kasus guru Supriyani. Sebanyak 6 anggota polisi telah diperiksa, terdiri atas 3 personel Polsek Baito dan 3 personel Polres Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, mengatakan tim khusus dibentuk untuk mengusut kasus ini. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kembali berlanjut pada Senin, 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di PN Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan di lokasi, guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekira pukul 9 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan Camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Selain guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak ikut hadir. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri,
Selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, dikata Andri, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pernah tidak saudara dengar ada jaksa minta duit 15 juta untuk penangguhan penahanan? Ada enggak? Minta maaf kalau itu saya tidak pernah lihat karena memang saya enggak ikut di FB. Dengar? Enggak dengar. Enggak pernah dengar. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mempertanyakan soal isu uang 15 juta rupiah pada kasus Guru Supriyani kepada Kepala Desa atau Kades Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Persidangan kelima ini digelar di PN Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin 4 November 2024. Dalam persidangan dengan agenda masih pemeriksaan saksi tersebut, sosok Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman, turut hadir. Rokiman menjadi saksi dalam sidang tersebut. Seperti diketahui, kasus guru honorer Supriyani terus bergulir di meja persidangan. Memasuki sidang kelima, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan. Salah satunya adalah sosok Rokiman yang turut hadir sebagai saksi. Ia berperan awalnya hendak memediasi antara kedua warganya yang tengah bermasalah, di mana kedua warganya tersebut adalah guru honorer Supriyani dan Aibda WH, orang tua D korban. Supriyani dituduh orang tua D melakukan penganiayaan pada April 2024, sehingga membuat D memiliki luka pada bagian belakang paha. Pada proses mediasi itu terdengarlah sejumlah isu permintaan uang. Kades yang turut terseret dalam isu tersebut turut dicecar JPU. JPU menanyakan soal uang yang diminta oleh jaksa sebesar 15 juta rupiah, apakah sebelumnya sudah diketahui oleh Kades. Pernah tidak saudara mendengar terkait dengan penangguhan penahanan, sebagaimana yang beredar di media bahwa bahkan ada di status WhatsApp, beredar ada jaksa minta duit 15 juta rupiah untuk menangguhkan penahanan. Ada ndak? Tanya JPU. Namun Kades mengaku tidak tahu menahu atas hal tersebut. Minta maaf kalau itu saya tidak pernah melihat, tidak pernah dengar, jelasnya. JPU kembali memperjelas pertanyaannya. Ia menyinggung soal kata permintaan yang disampaikan oleh Kades. Tadi di sini saudara ada menjelaskan bahwa sudah bertemu kejaksaan dan membahas terkait permintaan itu. Permintaan apa itu yang dibahas? Permintaan uangkah? Berkaskah? Tanya JPU. Namun Rokiman menjelaskan bahwa permintaan yang dimaksud bukanlah uang melainkan berkas. Atas berkasnya sudah disampaikan ke kejaksaan, bukan permintaan duit, jawab Rokiman. Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Ia bungkam ketika ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Ibtu Idris bungkam sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani, guru honorer, tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya yang merupakan anak polisi. Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Sebelumnya, Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman, akhirnya memenuhi panggilan Bipropam Polda Sultra, Kamis 31 Oktober. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Saat itu, penyidik Bipropam menanyakan kepada Kepala Desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih dalam video pertama. Sementara video kedua yang menampilkan dirinya menggunakan jaket coklat, ia mengaku diarahkan oleh Kapolsek Baito. Ia pun kemudian menceritakan kronologi kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dari dirinya dan Supriyani. Awalnya ia sempat dicari oleh pihak Polsek dan Polres terkait kejadian viralnya kasus guru honorer Supriyani. Ia mengaku didatangi Kapolsek Baito yang meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah dirinya mengaku mendapat arahan dari Kapolsek Baito.
Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut merupakan inisiatif dari permintaan desa untuk menyelesaikan kasus ini. Soroti dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat Jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum JPU bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis. Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu, sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya, karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya Jaksa Penuntut Umum. Dilansir tribunnewsbogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Yang saya maksud adalah menurut saksi, acuan semestinya ada di BAP. Menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi, saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas, bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya? Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian dua siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab, berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP. Sedangkan yang di persidangan itu dua orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris, sebetulnya sekarang kita kembali ke sub-bahasan ketiga yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan, ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali, saya sekarang memiliki dua versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza,
Kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau hayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50-50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya, kata Reza Indragiri kepada majelis hakim. Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya, meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui, sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnyusultra.com. Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sebab surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia, karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, urainya. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar, dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter, katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak.
Terungkap hasil visum siswa SD yang diduga dipukul oleh guru honorer Supriyani. Hasil visum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menjelaskan 3 kejanggalan hasil visum tersebut. Pertama, Andri menyebut hasil visum yang dibacakan saat sidang tak sesuai dengan luka yang dialami korban. Dalam laporan tertulis korban dipukul menggunakan gagang sapu. Kedua, surat pengantar visum diantar Aibda WH. Andri Darmawan meragukan hasil visum karena surat pengantar diantar oleh ayah korban, Aibda WH. Seharusnya surat pengantar visum itu diantar oleh penyidik dan status Aibda WH sebagai pelapor. Menurutnya ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito sehingga surat pengantar visum ada di tangan orang tua korban. Ketiga, dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tak hanya pengantar saja, isi surat juga diragukan oleh Andri. Melihat dokter yang mengeluarkan hasil visum itu diragukan kompetensinya. Surat hasil visum itu ternyata dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tadi bahwa ini tadi banyak prosedur yang salah, kemudian untuk menentukan suatu pidana itu tidak cuma berdasarkan formil saja bisa melihat berkas, tapi juga material khususnya terkait keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain kan. Nah, Pak Sutro kan sudah menjelaskan tadi bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia harus dilihat apakah dia bersesuaian dengan alat bukti lain. Nah, alat-alat bukti lain kan juga tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan. Nah, ini kan bisa dilihat bahwa keterangan anak tadi ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada pengambilan barang bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul dan ini. Kemudian yang paling penting juga tadi keterangan Pak Reza Indragiri dari keterangan ahli forensik. Tadi kita melihat bahwa seperti misalnya produksi. Sosok itu Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga dalam pemerasan terhadap guru honorer, Supriyani. Itu Muhammad Idris ikut jadi sorotan terkait kasus guru Supriyani yang dilaporkan orang tua murid. Orang tua murid yang diduga dianiaya Supriyani adalah Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Itu Mu Idris dituding sempat minta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Hal ini disampaikan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman. Nominal 50 juta rupiah keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun, Rokiman diminta membuat kesaksian palsu dengan menyebut uang damai atas permintaan Kades selaku pemerintah desa. Bahkan, Rokiman mendapat intimidasi sejumlah oknum polisi yang menyiapkan surat pernyataan bermaterai. Rokiman membongkar asal-usul uang damai 50 juta rupiah saat diperiksa Propam Polda Sultra pada Jumat, 1 November 2024, lalu. Awalnya, Rokiman membuat video mengenakan pakaian putih yang menyebut uang damai 50 juta rupiah diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Supriyani enggan membayar uang damai karena bekerja sebagai guru honorer. Setelah video tersebut beredar, Rokiman didatangi Kapolsek Baito dan diminta membuat kesaksian palsu. Kapolsek Baito kemudian mengarahkan Rokiman membuat pernyataan palsu. Propam Polda Sultra mendalami dugaan uang damai 50 juta rupiah dengan memeriksa Kades Wonwaraya yang terlibat dalam proses mediasi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Diketahui, ayah korban merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito bernama Aibda WH. Propam Polda Sultra juga menyelidiki standar operasional prosedur, SOP, penyelidikan kasus guru Supriyani. Sebanyak 6 anggota polisi telah diperiksa, terdiri atas 3 personel Polsek Baito dan 3 personel Polres Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, mengatakan tim khusus dibentuk untuk mengusut kasus ini. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kembali berlanjut pada Senin, 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di PN Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan di lokasi, guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekira pukul 9 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan.
Selain itu, mantan Camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tanpa mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak ikut hadir. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, dikata Andri, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pernah tidak saudara dengar ada jaksa minta duit 15 juta untuk penangguhan penahanan? Ada enggak? Minta maaf kalau itu saya tidak pernah lihat karena memang saya enggak ikut di FB. Dengar? Enggak dengar. Enggak pernah dengar. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mempertanyakan soal isu uang 15 juta rupiah pada kasus Guru Supriyani kepada Kepala Desa atau Kades Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Persidangan kelima ini digelar di PN Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin 4 November 2024. Dalam persidangan dengan agenda masih pemeriksaan saksi tersebut, sosok Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman, turut hadir. Rokiman menjadi saksi dalam sidang tersebut. Seperti diketahui, kasus guru honorer Supriyani terus bergulir di meja persidangan. Memasuki sidang kelima, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan. Salah satunya adalah sosok Rokiman yang turut hadir sebagai saksi. Ia berperan awalnya hendak memediasi antara kedua warganya yang tengah bermasalah, di mana kedua warganya tersebut adalah guru honorer Supriyani dan Aibda WH, orang tua D korban. Supriyani dituduh orang tua D melakukan penganiayaan pada April 2024, sehingga membuat D memiliki luka pada bagian belakang paha. Pada proses mediasi itu terdengarlah sejumlah isu permintaan uang. Kades yang turut terseret dalam isu tersebut turut dicecar JPU. JPU menanyakan soal uang yang diminta oleh jaksa sebesar 15 juta rupiah, apakah sebelumnya sudah diketahui oleh Kades. Pernah tidak saudara mendengar terkait dengan penangguhan penahanan, sebagaimana yang beredar di media bahwa bahkan ada di status WhatsApp, beredar ada jaksa minta duit 15 juta rupiah untuk menangguhkan penahanan. Ada ndak? Tanya JPU. Namun Kades mengaku tidak tahu menahu atas hal tersebut. Minta maaf kalau itu saya tidak pernah melihat, tidak pernah dengar, jelasnya. JPU kembali memperjelas pertanyaannya. Ia menyinggung soal kata permintaan yang disampaikan oleh Kades. Tadi di sini saudara ada menjelaskan bahwa sudah bertemu kejaksaan dan membahas terkait permintaan itu. Permintaan apa itu yang dibahas? Permintaan uangkah? Berkaskah? Tanya JPU. Namun Rokiman menjelaskan bahwa permintaan yang dimaksud bukanlah uang melainkan berkas. Atas berkasnya sudah disampaikan ke kejaksaan, bukan permintaan duit, jawab Rokiman. Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Ia bungkam ketika ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Ibtu Idris bungkam sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani, guru honorer tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya yang merupakan anak polisi. Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Sebelumnya, Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman, akhirnya memenuhi panggilan Bipropam Polda Sultra, Kamis 31 Oktober. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Saat itu, penyidik Bipropam menanyakan kepada Kepala Desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah.
Kata Rokiman, kronologi munculnya permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih dalam video pertama. Sementara video kedua yang menampilkan dirinya menggunakan jaket coklat, ia mengaku diarahkan oleh Kapolsek Baito. Ia pun kemudian menceritakan kronologi kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dari dirinya dan Supriyani. Awalnya ia sempat dicari oleh pihak Polsek dan Polres terkait kejadian viralnya kasus guru honorer Supriyani. Ia mengaku didatangi Kapolsek Baito yang meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah dirinya mengaku mendapat arahan dari Kapolsek Baito. Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut merupakan inisiatif dari permintaan desa untuk menyelesaikan kasus ini. Soroti dua saksi yang memberatkan guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum, JPU, bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis. Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu. Sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya? Karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya Jaksa Penuntut Umum, dilansir tribunnews.bogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Yang saya maksud adalah menurut saksi, acuan semestinya ada di BAP, menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi, saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas, bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya? Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian dua siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab. Berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP. Sedangkan yang di persidangan itu dua orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris,
Sebetulnya sekarang kita kembali ke subbahasan ketiga, yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris, yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan, ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali. Saya sekarang memiliki dua versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau hayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50/50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya, kata Reza Indragiri kepada majelis hakim. Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya, meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui, sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnews-ultra.com. Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sebab surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia, karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, urainya. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar, dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter, katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain,
Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak. Terungkap hasil visum siswa SD yang diduga dipukul oleh guru honorer Supriyani. Hasil visum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menjelaskan 3 kejanggalan hasil visum tersebut. Pertama, Andri menyebut hasil visum yang dibacakan saat sidang tak sesuai dengan luka yang dialami korban. Dalam laporan tertulis korban dipukul menggunakan gagang sapu. Kedua, surat pengantar visum diantar Aibda WH. Andri Darmawan meragukan hasil visum karena surat pengantar diantar oleh ayah korban, Aibda WH. Seharusnya surat pengantar visum itu diantar oleh penyidik dan status Aibda WH sebagai pelapor. Menurutnya ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sehingga surat pengantar visum ada di tangan orang tua korban. Ketiga, dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tak hanya pengantar saja, isi surat juga diragukan oleh Andri. Melihat dokter yang mengeluarkan hasil visum itu diragukan kompetensinya. Surat hasil visum itu ternyata dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tadi bahwa ini tadi banyak prosedur yang salah, kemudian untuk menentukan suatu pidana itu tidak cuma berdasarkan formil saja bisa melihat berkas, tapi juga materi khususnya terkait keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain kan. Nah, Pak Tutno kan sudah menjelaskan tadi bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia harus lihat apakah dia bersesuaian dengan alat bukti lain. Nah, alat-alat bukti lain kan juga tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan. Nah, ini kan bisa dilihat bahwa keterangan anak tadi ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada pengambilan barang bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul dan ini. Kemudian yang paling penting juga tadi keterangan Pak Reza Indragiri dari keterangan ahli forensik. Tadi kita melihat bahwa seperti misalnya produksi. Sosok Ibtu Muhammad Idris Kapolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga dalam pemerasan terhadap guru honorer, Supriyani. Ibtu Muhammad Idris ikut jadi sorotan terkait kasus guru Supriyani yang dilaporkan orang tua murid. Orang tua murid yang diduga dianiaya Supriyani adalah Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Ibtu Mu Idris dituding sempat minta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Hal ini disampaikan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman. Nominal 50 juta rupiah keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun, Rokiman diminta membuat kesaksian palsu dengan menyebut uang damai atas permintaan Kades selaku pemerintah desa. Bahkan, Rokiman mendapat intimidasi sejumlah oknum polisi yang menyiapkan surat pernyataan bermaterai. Rokiman membongkar asal-usul uang damai 50 juta rupiah saat diperiksa Propam Polda Sultra pada Jumat, 1 November 2024, lalu. Awalnya, Rokiman membuat video mengenakan pakaian putih yang menyebut uang damai 50 juta rupiah diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Supriyani enggan membayar uang damai karena bekerja sebagai guru honorer. Setelah video tersebut beredar, Rokiman didatangi Kapolsek Baito dan diminta membuat kesaksian palsu. Kapolsek Baito kemudian mengarahkan Rokiman membuat pernyataan palsu. Propam Polda Sultra mendalami dugaan uang damai 50 juta rupiah dengan memeriksa Kades Wonwaraya yang terlibat dalam proses mediasi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Diketahui, ayah korban merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito bernama Aibda WH. Propam Polda Sultra juga menyelidiki standar operasional prosedur, SOP, penyelidikan kasus guru Supriyani. Sebanyak 6 anggota polisi telah diperiksa, terdiri atas 3 personel Polsek Baito dan 3 personel Polres Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, mengatakan tim khusus dibentuk untuk mengusut kasus ini.
Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kembali berlanjut pada Senin, 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di PN Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan di lokasi, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekira pukul 9 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan Camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak ikut hadir. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, dikata Andri, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pernah tidak saudara dengar ada jaksa minta duit 15 juta untuk penangguhan penahanan? Ada enggak? Minta maaf kalau itu saya tidak pernah lihat karena memang saya enggak ikut di FB. Dengar? Enggak pernah dengar. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mempertanyakan soal isu uang 15 juta rupiah pada kasus Guru Supriyani kepada Kepala Desa atau Kades Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Persidangan kelima ini digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin 4 November 2024. Dalam persidangan dengan agenda masih pemeriksaan saksi tersebut, sosok Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman, turut hadir. Rokiman menjadi saksi dalam sidang tersebut. Seperti diketahui, kasus guru honorer Supriyani terus bergulir di meja persidangan. Memasuki sidang kelima, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan. Salah satunya adalah sosok Rokiman yang turut hadir sebagai saksi. Ia berperan awalnya hendak memediasi antara kedua warganya yang tengah bermasalah, di mana kedua warganya tersebut adalah guru honorer Supriyani dan Aibda WH, orang tua D korban. Supriyani dituduh orang tua D melakukan penganiayaan pada April 2024, sehingga membuat D memiliki luka pada bagian belakang paha. Pada proses mediasi itu terdengarlah sejumlah isu permintaan uang. Kades yang turut terseret dalam isu tersebut turut dicecar JPU. JPU menanyakan soal uang yang diminta oleh jaksa sebesar 15 juta rupiah, apakah sebelumnya sudah diketahui oleh Kades. Pernah tidak saudara mendengar terkait dengan penangguhan penahanan, sebagaimana yang beredar di media bahwa bahkan ada di status WhatsApp, beredar ada jaksa minta duit 15 juta rupiah untuk menangguhkan penahanan. Ada ndak? Tanya JPU. Namun Kades mengaku tidak tahu menahu atas hal tersebut. Minta maaf kalau itu saya tidak pernah melihat, tidak pernah dengar, jelasnya. JPU kembali memperjelas pertanyaannya. Ia menyinggung soal kata permintaan yang disampaikan oleh Kades. Tadi di sini saudara ada menjelaskan bahwa sudah bertemu kejaksaan dan membahas terkait permintaan itu. Permintaan apa itu yang dibahas? Permintaan uangkah? Berkaskah? Tanya JPU. Namun Rokiman menjelaskan bahwa permintaan yang dimaksud bukanlah uang melainkan berkas. Atas berkasnya sudah disampaikan ke kejaksaan, bukan permintaan duit, jawab Rokiman. Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Ia bungkam ketika ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Ibtu Idris bungkam sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani, guru honorer tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya yang merupakan anak polisi.
Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Sebelumnya, Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman, akhirnya memenuhi panggilan Bid-Propam Polda Sultra Kamis 31 Oktober. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Saat itu, penyidik Bid-Propam menanyakan kepada Kepala Desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih dalam video pertama. Sementara video kedua yang menampilkan dirinya menggunakan jaket coklat, ia mengaku diarahkan oleh Kapolsek Baito. Ia pun kemudian menceritakan kronologi kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dari dirinya dan Supriyani. Awalnya ia sempat dicari oleh pihak Polsek dan Polres terkait kejadian viralnya kasus guru honorer Supriyani. Ia mengaku didatangi Kapolsek Baito yang meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah dirinya mengaku mendapat arahan dari Kapolsek Baito. Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut merupakan inisiatif dari permintaan desa untuk menyelesaikan kasus ini. Soroti 2 saksi yang memberatkan guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari 2 saksi yang memberatkan guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum, JPU, bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian 2 siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis. Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu. Sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya? Karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya Jaksa Penuntut Umum. Dilansir tribunnewsbogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan 2 saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Yang saya maksud adalah menurut saksi, acuan semestinya ada di BAP. Menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi, saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas, bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya? Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian 2 siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab. Berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut? Tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP.
Sedangkan yang di persidangan itu 2 orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian 2 siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris, sebetulnya sekarang kita kembali ke sub-bahasan ketiga yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan, ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali, saya sekarang memiliki 2 versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau khayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50/50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya, kata Reza Indragiri kepada majelis hakim. Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya, meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui, sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnyusultra.com. Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sebab surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia, karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, urainya. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar. Dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter, katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama,
PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak. Terungkap hasil visum siswa SD yang diduga dipukul oleh guru honorer Supriyani. Hasil visum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menjelaskan 3 kejanggalan hasil visum tersebut. Pertama, Andri menyebut hasil visum yang dibacakan saat sidang tak sesuai dengan luka yang dialami korban. Dalam laporan tertulis korban dipukul menggunakan gagang sapu. Kedua, surat pengantar visum diantar Aibda WH. Andri Darmawan meragukan hasil visum karena surat pengantar diantar oleh ayah korban, Aibda WH. Seharusnya surat pengantar visum itu diantar oleh penyidik dan status Aibda WH sebagai pelapor. Menurutnya ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sehingga surat pengantar visum ada di tangan orang tua korban. Ketiga, dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tak hanya pengantar saja, isi surat juga diragukan oleh Andri. Melihat dokter yang mengeluarkan hasil visum itu diragukan kompetensinya. Surat hasil visum itu ternyata dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tadi bahwa ini tadi banyak prosedur yang salah, kemudian untuk menentukan suatu pidana itu tidak cuma berdasarkan formil saja bisa melihat berkas, tapi juga material khususnya terkait keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain kan. Nah, Pak Susno kan sudah menjelaskan tadi bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia harus dilihat apakah dia bersesuaian dengan alat bukti lain. Nah, alat-alat bukti lain kan juga tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan. Nah, ini kan bisa dilihat bahwa keterangan anak tadi ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada pengambilan barang bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul dan ini. Kemudian yang paling penting juga tadi keterangan Pak Reza Indragiri dari keterangan ahli forensik. Tadi kita melihat bahwa seperti misalnya produksi. Sosok itu Muhammad Idris Kapolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga dalam pemerasan terhadap guru honorer, Supriyani. Itu Muhammad Idris ikut jadi sorotan terkait kasus guru Supriyani yang dilaporkan orang tua murid. Orang tua murid yang diduga dianiaya Supriyani adalah Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Ibtu Mu Idris dituding sempat minta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Hal ini disampaikan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman. Nominal 50 juta rupiah keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun, Rokiman diminta membuat kesaksian palsu dengan menyebut uang damai atas permintaan Kades selaku pemerintah desa. Bahkan, Rokiman mendapat intimidasi sejumlah oknum polisi yang menyiapkan surat pernyataan bermaterai. Rokiman membongkar asal-usul uang damai 50 juta rupiah saat diperiksa Propam Polda Sultra pada Jumat, 1 November 2024, lalu. Awalnya, Rokiman membuat video mengenakan pakaian putih yang menyebut uang damai 50 juta rupiah diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Supriyani enggan membayar uang damai karena bekerja sebagai guru honorer. Setelah video tersebut beredar, Rokiman didatangi Kapolsek Baito dan diminta membuat kesaksian palsu. Kapolsek Baito kemudian mengarahkan Rokiman membuat pernyataan palsu. Propam Polda Sultra mendalami dugaan uang damai 50 juta rupiah dengan memeriksa Kades Wonwaraya yang terlibat dalam proses mediasi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Diketahui,
Ayah korban merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito bernama Aibda WH. Propam Polda Sultra juga menyelidiki standar operasional prosedur, SOP, penyelidikan kasus Guru Supriyani. Sebanyak 6 anggota polisi telah diperiksa, terdiri atas 3 personel Polsek Baito dan 3 personel Polres Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, mengatakan tim khusus dibentuk untuk mengusut kasus ini. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kembali berlanjut pada Senin, 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di PN Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan di lokasi, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekira pukul 9 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan Camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak ikut hadir. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pernah tidak saudara dengar, ada jaksa minta duit 15 juta untuk penangguhan penahanan, ada enggak? Minta maaf, kalau itu saya tidak pernah lihat karena memang saya tidak ikut di FB. Dengar? Tidak pernah dengar. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mempertanyakan soal isu uang 15 juta rupiah pada kasus Guru Supriyani kepada Kepala Desa atau Kades Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Persidangan kelima ini digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin 4 November 2024. Dalam persidangan dengan agenda masih pemeriksaan saksi tersebut, sosok Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman, turut hadir. Rokiman menjadi saksi dalam sidang tersebut. Seperti diketahui, kasus guru honorer Supriyani terus bergulir di meja persidangan. Memasuki sidang kelima, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan. Salah satunya adalah sosok Rokiman yang turut hadir sebagai saksi. Ia berperan awalnya hendak memediasi antara kedua warganya yang tengah bermasalah, di mana kedua warganya tersebut adalah guru honorer Supriyani dan Aibda WH, orang tua D korban. Supriyani dituduh orang tua D melakukan penganiayaan pada April 2024, sehingga membuat D memiliki luka pada bagian belakang paha. Pada proses mediasi itu terdengarlah sejumlah isu permintaan uang. Kades yang turut terseret dalam isu tersebut turut dicecar JPU. JPU menanyakan soal uang yang diminta oleh jaksa sebesar 15 juta rupiah, apakah sebelumnya sudah diketahui oleh Kades. Pernah tidak saudara mendengar terkait dengan penangguhan penahanan, sebagaimana yang beredar di media bahwa bahkan ada di status WhatsApp, beredar ada jaksa minta duit 15 juta rupiah untuk menangguhkan penahanan. Ada ndak? Tanya JPU. Namun Kades mengaku tidak tahu menahu atas hal tersebut. Minta maaf kalau itu saya tidak pernah melihat, tidak pernah dengar, jelasnya. JPU kembali memperjelas pertanyaannya. Ia menyinggung soal kata permintaan yang disampaikan oleh Kades. Tadi di sini saudara ada menjelaskan bahwa sudah bertemu kejaksaan dan membahas terkait permintaan itu. Permintaan apa itu yang dibahas? Permintaan uangkah? Berkaskah? Tanya JPU. Namun Rokiman menjelaskan bahwa permintaan yang dimaksud bukanlah uang melainkan berkas. Atas berkasnya sudah disampaikan ke kejaksaan, bukan permintaan duit, jawab Rokiman.
Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Ia bungkam ketika ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Ibtu Idris bungkam sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani, guru honorer tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya yang merupakan anak polisi. Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Sebelumnya, Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman, akhirnya memenuhi panggilan Bipropam Polda Sultra Kamis 31 Oktober. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Saat itu, penyidik Bitpropam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih dalam video pertama. Sementara video kedua yang menampilkan dirinya menggunakan jaket coklat, ia mengaku diarahkan oleh Kapolsek Baito. Ia pun kemudian menceritakan kronologi kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dari dirinya dan Supriyani. Awalnya ia sempat dicari oleh pihak Polsek dan Polres terkait kejadian viralnya kasus guru honorer Supriyani. Ia mengaku didatangi Kapolsek Baito yang meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah dirinya mengaku mendapat arahan dari Kapolsek Baito. Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut merupakan inisiatif dari permintaan desa untuk menyelesaikan kasus ini. Soroti dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat Jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya, Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum JPU bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis. Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu, sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya, karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya Jaksa Penuntut Umum. Dilansir tribunnewsbogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Yang saya maksud adalah menurut saksi, acuan semestinya ada di BAP. Menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi, saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas, bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya? Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian dua siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut.
Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab, berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP. Sedangkan yang di persidangan itu 2 orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian 2 siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris, sebetulnya sekarang kita kembali ke sub-bahasan ketiga yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan, ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali, saya sekarang memiliki 2 versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau khayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50/50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya, kata Reza Indragiri kepada majelis hakim. Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya, meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui, sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnyusultra.com. Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sebab surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia, karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, urainya. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah,
Mendikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar. Dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter. Katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak. Terungkap hasil visum siswa SD yang diduga dipukul oleh guru honorer Supriyani. Hasil visum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menjelaskan 3 kejanggalan hasil visum tersebut. Pertama, Andri menyebut hasil visum yang dibacakan saat sidang tak sesuai dengan luka yang dialami korban. Dalam laporan tertulis korban dipukul menggunakan gagang sapu. Kedua, surat pengantar visum diantar Aibda WH. Andri Darmawan meragukan hasil visum karena surat pengantar diantar oleh ayah korban, Aibda WH. Seharusnya surat pengantar visum itu diantar oleh penyidik dan status Aibda WH sebagai pelapor. Menurutnya ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sehingga surat pengantar visum ada di tangan orang tua korban. Ketiga, dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tak hanya pengantar saja, isi surat juga diragukan oleh Andri. Melihat dokter yang mengeluarkan hasil visum itu diragukan kompetensinya. Surat hasil visum itu ternyata dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tadi bahwa ini tadi banyak prosedur yang salah, kemudian untuk menentukan suatu pidana itu tidak cuma berdasarkan formil saja bisa melihat berkas, tapi juga material khususnya terkait keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain kan. Nah, Pak Tutno kan sudah menjelaskan tadi bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia harus dilihat apakah dia bersesuaian dengan alat bukti lain. Nah, alat-alat bukti lain kan juga tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan. Nah, ini kan bisa dilihat bahwa keterangan anak tadi ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada pengambilan barang bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul dan ini. Kemudian yang paling penting juga tadi keterangan Pak Reza Indragiri dari keterangan ahli forensik. Tadi kita melihat bahwa seperti misalnya produksi. Sosok Ibtu Muhammad Idris Kapolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga dalam pemerasan terhadap guru honorer, Supriyani. Ibtu Muhammad Idris ikut jadi sorotan terkait kasus guru Supriyani yang dilaporkan orang tua murid. Orang tua murid yang diduga dianiaya Supriyani adalah Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Ibtu Mu Idris dituding sempat minta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Hal ini disampaikan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman. Nominal 50 juta rupiah keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun, Rokiman diminta membuat kesaksian palsu dengan menyebut uang damai atas permintaan Kades selaku pemerintah desa. Bahkan, Rokiman mendapat intimidasi sejumlah oknum polisi yang menyiapkan surat pernyataan bermaterai. Rokiman membongkar asal-usul uang damai 50 juta rupiah saat diperiksa Propam Polda Sultra pada Jumat, 1 November 2024, lalu. Awalnya, Rokiman membuat video mengenakan pakaian putih yang menyebut uang damai 50 juta rupiah diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Supriyani enggan membayar uang damai karena bekerja sebagai guru honorer. Setelah video tersebut beredar,
Rokiman didatangi Kapolsek Baito dan diminta membuat kesaksian palsu. Kapolsek Baito kemudian mengarahkan Rokiman membuat pernyataan palsu. Propam Polda Sultra mendalami dugaan uang damai 50 juta rupiah dengan memeriksa Kades Wonowaraya yang terlibat dalam proses mediasi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Diketahui, ayah korban merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito bernama Aibda WH. Propam Polda Sultra juga menyelidiki standar operasional prosedur, SOP, penyelidikan kasus Guru Supriyani. Sebanyak 6 anggota polisi telah diperiksa, terdiri atas 3 personel Polsek Baito dan 3 personel Polres Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, mengatakan tim khusus dibentuk untuk mengusut kasus ini. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kembali berlanjut pada Senin, 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di PN Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan di lokasi, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekira pukul 9 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak ikut hadir. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, dikata Andri, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pernah tidak saudara dengar, ada jaksa minta duit 15 juta untuk penangguhan penahanan, ada enggak? Minta maaf, kalau itu saya tidak pernah lihat karena memang saya enggak ikut di FB. Dengar? Enggak pernah dengar. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mempertanyakan soal isu uang 15 juta rupiah pada kasus Guru Supriyani kepada Kepala Desa atau Kades Wonowaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Persidangan kelima ini digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin 4 November 2024. Dalam persidangan dengan agenda masih pemeriksaan saksi tersebut, sosok Kepala Desa Wonowaraya, Rokiman, turut hadir. Rokiman menjadi saksi dalam sidang tersebut. Seperti diketahui, kasus guru honorer Supriyani terus bergulir di meja persidangan. Memasuki sidang kelima, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan. Salah satunya adalah sosok Rokiman yang turut hadir sebagai saksi. Ia berperan awalnya hendak memediasi antara kedua warganya yang tengah bermasalah, di mana kedua warganya tersebut adalah guru honorer Supriyani dan Aibda WH, orang tua D korban. Supriyani dituduh orang tua D melakukan penganiayaan pada April 2024, sehingga membuat D memiliki luka pada bagian belakang paha. Pada proses mediasi itu, terdengarlah sejumlah isu permintaan uang. Kades yang turut terseret dalam isu tersebut turut dicecar JPU. JPU menanyakan soal uang yang diminta oleh jaksa sebesar 15 juta rupiah, apakah sebelumnya sudah diketahui oleh Kades. Pernah tidak saudara mendengar terkait dengan penangguhan penahanan, sebagaimana yang beredar di media bahwa bahkan ada di status WhatsApp, beredar ada jaksa minta duit 15 juta rupiah untuk menangguhkan penahanan. Ada ndak? Tanya JPU. Namun Kades mengaku tidak tahu menahu atas hal tersebut. Minta maaf kalau itu saya tidak pernah melihat, tidak pernah dengar, jelasnya. JPU kembali memperjelas pertanyaannya. Ia menyinggung soal kata permintaan yang disampaikan oleh Kades.
Tadi di sini saudara ada menjelaskan bahwa sudah bertemu kejaksaan dan membahas terkait permintaan itu. Permintaan apa itu yang dibahas? Permintaan uangkah? Berkaskah? Tanya JPU. Namun Rokiman menjelaskan bahwa permintaan yang dimaksud bukanlah uang melainkan berkas. Atas berkasnya sudah disampaikan ke kejaksaan, bukan permintaan duit, jawab Rokiman. Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Ia bungkam ketika ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Ibtu Idris bungkam sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani, guru honorer tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya yang merupakan anak polisi. Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Sebelumnya, Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman, akhirnya memenuhi panggilan Bipropam Polda Sultra, Kamis 31 Oktober. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Saat itu, penyidik Bitpropam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih dalam video pertama. Sementara video kedua yang menampilkan dirinya menggunakan jaket coklat, ia mengaku diarahkan oleh Kapolsek Baito. Ia pun kemudian menceritakan kronologi kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dari dirinya dan Supriyani. Awalnya ia sempat dicari oleh pihak Polsek dan Polres terkait kejadian viralnya kasus guru honorer Supriyani. Ia mengaku didatangi Kapolsek Baito yang meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah dirinya mengaku mendapat arahan dari Kapolsek Baito. Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut merupakan inisiatif dari permintaan desa untuk menyelesaikan kasus ini. Soroti dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat Jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum JPU bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis. Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu, sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya, karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya Jaksa Penuntut Umum. Dilansir tribunnewsbogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Yang saya maksud adalah menurut saksi, acuan semestinya ada di BAP. Menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi, saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas,
bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya. Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian 2 siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab, berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP. Sedangkan yang di persidangan itu 2 orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian 2 siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris, sebetulnya sekarang kita kembali ke sub-bahasan ketiga yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan, ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali, saya sekarang memiliki 2 versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau hayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50/50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya, kata Reza Indragiri kepada majelis hakim. Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya, meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui, sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnews-ultra.com. Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sebab surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia, karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, urainya.
Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar. Dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter. Katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak. Terungkap hasil visum siswa SD yang diduga dipukul oleh guru honorer Supriyani. Hasil visum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menjelaskan 3 kejanggalan hasil visum tersebut. Pertama, Andri menyebut hasil visum yang dibacakan saat sidang tak sesuai dengan luka yang dialami korban. Dalam laporan tertulis korban dipukul menggunakan gagang sapu. Kedua, surat pengantar visum diantar Aibda WH. Andri Darmawan meragukan hasil visum karena surat pengantar diantar oleh ayah korban, Aibda WH. Seharusnya surat pengantar visum itu diantar oleh penyidik dan status Aibda WH sebagai pelapor. Menurutnya ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sehingga surat pengantar visum ada di tangan orang tua korban. Ketiga, dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tak hanya pengantar saja, isi surat juga diragukan oleh Andri. Melihat dokter yang mengeluarkan hasil visum itu diragukan kompetensinya. Surat hasil visum itu ternyata dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tadi bahwa ini tadi banyak prosedur yang salah, kemudian untuk menentukan suatu pidana itu tidak cuma berdasarkan formil saja bisa melihat berkas, tapi juga materi khususnya terkait keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain kan. Nah, Pak Sugeng kan sudah menjelaskan tadi bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia harus dilihat apakah dia bersesuaian dengan alat bukti lain. Nah, alat-alat bukti lain kan juga tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan. Nah, ini kan bisa dilihat bahwa keterangan anak tadi ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada pengambilan barang bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul dan ini. Kemudian yang paling penting juga tadi keterangan Pak Reza Indragiri dari keterangan ahli forensik. Tadi kita melihat bahwa seperti misalnya produksi. Sosok Ibtu Muhammad Idris Kapolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga dalam pemerasan terhadap guru honorer, Supriyani. Ibtu Muhammad Idris ikut jadi sorotan terkait kasus guru Supriyani yang dilaporkan orang tua murid. Orang tua murid yang diduga dianiaya Supriyani adalah Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Ibtu Mu Idris dituding sempat minta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Hal ini disampaikan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman. Nominal 50 juta rupiah keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun, Rokiman diminta membuat kesaksian palsu dengan menyebut uang damai atas permintaan Kades selaku pemerintah desa. Bahkan,
Rokiman mendapat intimidasi sejumlah oknum polisi yang menyiapkan surat pernyataan bermaterai. Rokiman membongkar asal-usul uang damai 50 juta rupiah saat diperiksa Propam Polda Sultra pada Jumat, 1 November 2024, lalu. Awalnya, Rokiman membuat video mengenakan pakaian putih yang menyebut uang damai 50 juta rupiah diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Supriyani enggan membayar uang damai karena bekerja sebagai guru honorer. Setelah video tersebut beredar, Rokiman didatangi Kapolsek Baito dan diminta membuat kesaksian palsu. Kapolsek Baito kemudian mengarahkan Rokiman membuat pernyataan palsu. Propam Polda Sultra mendalami dugaan uang damai 50 juta rupiah dengan memeriksa Kades Wonwaraya yang terlibat dalam proses mediasi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Diketahui, ayah korban merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito bernama Aibda WH. Propam Polda Sultra juga menyelidiki standar operasional prosedur, SOP, penyelidikan kasus Guru Supriyani. Sebanyak 6 anggota polisi telah diperiksa, terdiri atas 3 personel Polsek Baito dan 3 personel Polres Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, mengatakan tim khusus dibentuk untuk mengusut kasus ini. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kembali berlanjut pada Senin, 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di PN Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan di lokasi, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekira pukul 9 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan Camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak ikut hadir. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, dikata Andri, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pernah saudara dengar, ada jaksa minta duit 15 juta untuk penangguhan penahanan, ada enggak? Minta maaf, kalau itu saya tidak pernah lihat karena memang saya enggak ikut di FB. Dengar? Enggak pernah dengar. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mempertanyakan soal isu uang 15 juta rupiah pada kasus Guru Supriyani kepada Kepala Desa atau Kades Wonwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Persidangan kelima ini digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin 4 November 2024. Dalam persidangan dengan agenda masih pemeriksaan saksi tersebut, sosok Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman, turut hadir. Rokiman menjadi saksi dalam sidang tersebut. Seperti diketahui, kasus guru honorer Supriyani terus bergulir di meja persidangan. Memasuki sidang kelima, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan. Salah satunya adalah sosok Rokiman yang turut hadir sebagai saksi. Ia berperan awalnya hendak memediasi antara kedua warganya yang tengah bermasalah, di mana kedua warganya tersebut adalah guru honorer Supriyani dan Aibda WH, orang tua D korban. Supriyani dituduh orang tua D melakukan penganiayaan pada April 2024, sehingga membuat D memiliki luka pada bagian belakang paha. Pada proses mediasi itu terdengarlah sejumlah isu permintaan uang. Kades yang turut terseret dalam isu tersebut turut dicecar JPU. JPU menanyakan soal uang yang diminta oleh jaksa sebesar 15 juta rupiah, apakah sebelumnya sudah diketahui oleh Kades.
Pernah tidak saudara mendengar terkait dengan penangguhan penahanan, sebagaimana yang beredar di media bahwa bahkan ada di status WhatsApp, beredar ada jaksa minta duit 15 juta rupiah untuk menangguhkan penahanan. Ada ndak? Tanya JPU. Namun Kades mengaku tidak tahu menahu atas hal tersebut. Minta maaf kalau itu saya tidak pernah melihat, ndak pernah dengar, jelasnya. JPU kembali memperjelas pertanyaannya. Ia menyinggung soal kata permintaan yang disampaikan oleh Kades. Tadi di sini saudara ada menjelaskan bahwa sudah bertemu kejaksaan dan membahas terkait permintaan itu. Permintaan apa itu yang dibahas? Permintaan uangkah? Berkaskah? Tanya JPU. Namun Rokiman menjelaskan bahwa permintaan yang dimaksud bukanlah uang melainkan berkas. Atas berkasnya sudah disampaikan ke kejaksaan, bukan permintaan duit, jawab Rokiman. Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Ia bungkam ketika ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Ibtu Idris bungkam sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani, guru honorer tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya yang merupakan anak polisi. Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Sebelumnya, Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman, akhirnya memenuhi panggilan Bipropam Polda Sultra, Kamis 31 Oktober. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Saat itu, penyidik Bitpropam menanyakan kepada Kepala Desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih dalam video pertama. Sementara video kedua yang menampilkan dirinya menggunakan jaket coklat, ia mengaku diarahkan oleh Kapolsek Baito. Ia pun kemudian menceritakan kronologi kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dari dirinya dan Supriyani. Awalnya ia sempat dicari oleh pihak Polsek dan Polres terkait kejadian viralnya kasus guru honorer Supriyani. Ia mengaku didatangi Kapolsek Baito yang meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah dirinya mengaku mendapat arahan dari Kapolsek Baito. Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut merupakan inisiatif dari permintaan desa untuk menyelesaikan kasus ini. Soroti dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat jaksa penuntut umum JPU bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis. Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu, sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya, karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya jaksa penuntut umum. Dilansir tribunnewsbogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu.
Yang saya maksud adalah menurut saksi, acuan semestinya ada di BAP. Menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi, saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas, bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya? Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian 2 siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab, berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP. Sedangkan yang di persidangan itu 2 orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian 2 siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris, sebetulnya sekarang kita kembali ke subbahasan ketiga yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan, ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali, saya sekarang memiliki 2 versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau khayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50/50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya, kata Reza Indragiri kepada majelis hakim. Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya, meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui, sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnyusultra.com. Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sebab
Surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia. Karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, urainya. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar, dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter. Katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak. Terungkap hasil visum siswa SD yang diduga dipukul oleh guru honorer Supriyani. Hasil visum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menjelaskan 3 kejanggalan hasil visum tersebut. Pertama, Andri menyebut hasil visum yang dibacakan saat sidang tak sesuai dengan luka yang dialami korban. Dalam laporan tertulis korban dipukul menggunakan gagang sapu. Kedua, surat pengantar visum diantar Aibda WH. Andri Darmawan meragukan hasil visum karena surat pengantar diantar oleh ayah korban, Aibda WH. Seharusnya surat pengantar visum itu diantar oleh penyidik dan status Aibda WH sebagai pelapor. Menurutnya ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sehingga surat pengantar visum ada di tangan orang tua korban. Ketiga, dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tak hanya pengantar saja, isi surat juga diragukan oleh Andri. Melihat dokter yang mengeluarkan hasil visum itu diragukan kompetensinya. Surat hasil visum itu ternyata dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tadi bahwa ini tadi banyak prosedur yang salah, kemudian untuk menentukan suatu pidana itu tidak cuma berdasarkan formil saja bisa melihat berkas, tapi juga materi khususnya terkait keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain kan. Nah, Pak Tutno kan sudah menjelaskan tadi bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia harus dilihat apakah dia bersesuaian dengan alat bukti lain. Nah, alat-alat bukti lain kan juga tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan. Nah, ini kan bisa dilihat bahwa keterangan anak tadi ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada pengambilan barang bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul dan ini. Kemudian yang paling penting juga tadi keterangan Pak Reza Indragiri dari keterangan ahli forensik. Tadi kita melihat bahwa seperti misalnya produksi. Sosok itu Muhammad Idris Kapolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga dalam pemerasan terhadap guru honorer, Supriyani.
Ibtu Muhammad Idris ikut jadi sorotan terkait kasus guru Supriyani yang dilaporkan orang tua murid. Orang tua murid yang diduga dianiaya Supriyani adalah Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Ibtu Mu Idris dituding sempat minta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Hal ini disampaikan Kepala Desa Wonowaraya, Rokiman. Nominal 50 juta rupiah keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun, Rokiman diminta membuat kesaksian palsu dengan menyebut uang damai atas permintaan Kades selaku pemerintah desa. Bahkan, Rokiman mendapat intimidasi sejumlah oknum polisi yang menyiapkan surat pernyataan bermaterai. Rokiman membongkar asal-usul uang damai 50 juta rupiah saat diperiksa Propam Polda Sultra pada Jumat, 1 November 2024, lalu. Awalnya, Rokiman membuat video mengenakan pakaian putih yang menyebut uang damai 50 juta rupiah diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Supriyani enggan membayar uang damai karena bekerja sebagai guru honorer. Setelah video tersebut beredar, Rokiman didatangi Kapolsek Baito dan diminta membuat kesaksian palsu. Kapolsek Baito kemudian mengarahkan Rokiman membuat pernyataan palsu. Propam Polda Sultra mendalami dugaan uang damai 50 juta rupiah dengan memeriksa Kades Wonowaraya yang terlibat dalam proses mediasi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Diketahui, ayah korban merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito bernama Aibda WH. Propam Polda Sultra juga menyelidiki standar operasional prosedur, SOP, penyelidikan kasus guru Supriyani. Sebanyak 6 anggota polisi telah diperiksa, terdiri atas 3 personel Polsek Baito dan 3 personel Polres Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, mengatakan tim khusus dibentuk untuk mengusut kasus ini. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kembali berlanjut pada Senin, 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di PN Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan di lokasi, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekira pukul 9 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tanpa mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Selain guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak ikut hadir. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, dikata Andri, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pernah tidak saudara dengar, ada jaksa minta duit 15 juta untuk penangguhan penahanan, ada enggak? Minta maaf, kalau itu saya tidak pernah lihat karena memang saya tidak ikut di FB. Dengar? Tidak dengar. Tidak pernah dengar. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mempertanyakan soal isu uang 15 juta rupiah pada kasus guru Supriyani kepada Kepala Desa atau Kades Wonowaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Persidangan kelima ini digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin 4 November 2024. Dalam persidangan dengan agenda masih pemeriksaan saksi tersebut, sosok Kepala Desa Wonowaraya, Rokiman, turut hadir. Rokiman menjadi saksi dalam sidang tersebut. Seperti diketahui, kasus guru honorer Supriyani terus bergulir di meja persidangan. Memasuki sidang kelima, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan. Salah satunya adalah sosok Rokiman yang turut hadir sebagai saksi. Ia berperan awalnya hendak memediasi antara kedua warganya yang tengah bermasalah, di mana kedua warganya tersebut adalah guru honorer Supriyani dan Aibda WH, orang tua D korban.
Supriyani dituduh orang tua D melakukan penganiayaan pada April 2024, sehingga membuat D memiliki luka pada bagian belakang paha. Pada proses mediasi itu, terdengarlah sejumlah isu permintaan uang. Kades yang turut terseret dalam isu tersebut turut dicecar JPU. JPU menanyakan soal uang yang diminta oleh jaksa sebesar 15 juta rupiah, apakah sebelumnya sudah diketahui oleh Kades. Pernah tidak saudara mendengar terkait dengan penangguhan penahanan, sebagaimana yang beredar di media bahwa bahkan ada di status WhatsApp, beredar ada jaksa minta duit 15 juta rupiah untuk menangguhkan penahanan. Ada ndak? Tanya JPU. Namun Kades mengaku tidak tahu menahu atas hal tersebut. Minta maaf kalau itu saya tidak pernah melihat, ndak pernah dengar jelasnya. JPU kembali memperjelas pertanyaannya. Ia menyinggung soal kata permintaan yang disampaikan oleh Kades. Tadi di sini saudara ada menjelaskan bahwa sudah bertemu kejaksaan dan membahas terkait permintaan itu. Permintaan apa itu yang dibahas? Permintaan uangkah, berkaskah? Tanya JPU. Namun Rokiman menjelaskan bahwa permintaan yang dimaksud bukanlah uang melainkan berkas. Atas berkasnya sudah disampaikan ke kejaksaan, bukan permintaan duit, jawab Rokiman. Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Ia bungkam ketika ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Ibtu Idris bungkam sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani, guru honorer tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya yang merupakan anak polisi. Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Sebelumnya, Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman, akhirnya memenuhi panggilan Bipropam Polda Sultra, Kamis 31 Oktober. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Saat itu, penyidik Bitpropam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih dalam video pertama. Sementara video kedua yang menampilkan dirinya menggunakan jaket coklat, ia mengaku diarahkan oleh Kapolsek Baito. Ia pun kemudian menceritakan kronologi kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dari dirinya dan Supriyani. Awalnya ia sempat dicari oleh pihak Polsek dan Polres terkait kejadian viralnya kasus guru honorer Supriyani. Ia mengaku didatangi Kapolsek Baito yang meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah dirinya mengaku mendapat arahan dari Kapolsek Baito. Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut merupakan inisiatif dari permintaan desa untuk menyelesaikan kasus ini. Soroti dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat jaksa penuntut umum JPU bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis. Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu, sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya?
karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya jaksa penuntut umum. Dilansir tribunnews.bogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Yang saya maksud adalah menurut saksi, acuan semestinya ada di BAP. Menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi, saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas, bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya? Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian dua siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab, berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP. Sedangkan yang di persidangan itu dua orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris, sebetulnya sekarang kita kembali ke sub-bahasan ketiga yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan, ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali, saya sekarang memiliki dua versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau hayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50/50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya, kata Reza Indragiri kepada majelis hakim. Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya, meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui, sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnews.ultra.com.
Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito. Sebab, surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia. Karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, urainya. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar. Dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter. Katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak. Terungkap hasil visum siswa SD yang diduga dipukul oleh guru honorer Supriyani. Hasil visum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menjelaskan 3 kejanggalan hasil visum tersebut. Pertama, Andri menyebut hasil visum yang dibacakan saat sidang tak sesuai dengan luka yang dialami korban. Dalam laporan tertulis korban dipukul menggunakan gagang sapu. Kedua, surat pengantar visum diantar Aibda WH. Andri Darmawan meragukan hasil visum karena surat pengantar diantar oleh ayah korban, Aibda WH. Seharusnya surat pengantar visum itu diantar oleh penyidik dan status Aibda WH sebagai pelapor. Menurutnya ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sehingga surat pengantar visum ada di tangan orang tua korban. Ketiga, dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tak hanya pengantar saja, isi surat juga diragukan oleh Andri. Melihat dokter yang mengeluarkan hasil visum itu diragukan kompetensinya. Surat hasil visum itu ternyata dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tadi bahwa ini tadi banyak prosedur yang salah, kemudian untuk menentukan suatu pidana itu tidak cuma berdasarkan formil saja bisa melihat berkas, tapi juga materi khususnya terkait keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain kan. Nah, Pak Tutno kan sudah menjelaskan tadi bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia harus dilihat apakah dia bersesuaian dengan alat bukti lain. Nah, alat-alat bukti lain kan juga tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah
bertentangan. Nah ini kan bisa dilihat bahwa keterangan anak tadi ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada pengambilan barang bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul dan ini. Kemudian yang paling penting juga tadi keterangan Pak Reza Indragiri dari keterangan ahli forensik. Tadi kita melihat bahwa seperti misalnya produksi. Sosok Ibtu Muhammad Idris Kapolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga dalam pemerasan terhadap guru honorer, Supriyani. Ibtu Muhammad Idris ikut jadi sorotan terkait kasus guru Supriyani yang dilaporkan orang tua murid. Orang tua murid yang diduga dianiaya Supriyani adalah Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Ibtu Mu Idris dituding sempat minta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Hal ini disampaikan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman. Nominal 50 juta rupiah keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun, Rokiman diminta membuat kesaksian palsu dengan menyebut uang damai atas permintaan Kades selaku pemerintah desa. Bahkan, Rokiman mendapat intimidasi sejumlah oknum polisi yang menyiapkan surat pernyataan bermaterai. Rokiman membongkar asal-usul uang damai 50 juta rupiah saat diperiksa Propam Polda Sultra pada Jumat, 1 November 2024, lalu. Awalnya, Rokiman membuat video mengenakan pakaian putih yang menyebut uang damai 50 juta rupiah diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Supriyani enggan membayar uang damai karena bekerja sebagai guru honorer. Setelah video tersebut beredar, Rokiman didatangi Kapolsek Baito dan diminta membuat kesaksian palsu. Kapolsek Baito kemudian mengarahkan Rokiman membuat pernyataan palsu. Propam Polda Sultra mendalami dugaan uang damai 50 juta rupiah dengan memeriksa Kades Wonwaraya yang terlibat dalam proses mediasi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Diketahui, ayah korban merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito bernama Aibda WH. Propam Polda Sultra juga menyelidiki standar operasional prosedur, SOP, penyelidikan kasus guru Supriyani. Sebanyak 6 anggota polisi telah diperiksa, terdiri atas 3 personel Polsek Baito dan 3 personel Polres Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, mengatakan tim khusus dibentuk untuk mengusut kasus ini. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kembali berlanjut pada Senin, 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di PN Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan di lokasi, guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekira pukul 9 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Selain guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak ikut hadir. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, dikata Andri, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pernah tidak saudara dengar, ada jaksa minta duit 15 juta untuk penangguhan penahanan, ada enggak? Minta maaf kalau itu saya tidak pernah lihat karena memang saya tidak ikut di FB. Dengar? Tidak pernah dengar. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mempertanyakan soal isu uang 15 juta rupiah pada kasus guru Supriyani kepada Kepala Desa atau Kades Wonwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Persidangan kelima ini digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin 4 November 2024.
Dalam persidangan dengan agenda masih pemeriksaan saksi tersebut, sosok Kepala Desa Wonoaraya, Rokiman, turut hadir. Rokiman menjadi saksi dalam sidang tersebut. Seperti diketahui, kasus guru honorer Supriyani terus bergulir di meja persidangan. Memasuki sidang kelima, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan. Salah satunya adalah sosok Rokiman yang turut hadir sebagai saksi. Ia berperan awalnya hendak memediasi antara kedua warganya yang tengah bermasalah, di mana kedua warganya tersebut adalah guru honorer Supriyani dan Aibda WH, orang tua D korban. Supriyani dituduh orang tua D melakukan penganiayaan pada April 2024, sehingga membuat D memiliki luka pada bagian belakang paha. Pada proses mediasi itu terdengarlah sejumlah isu permintaan uang. Kades yang turut terseret dalam isu tersebut turut dicecar JPU. JPU menanyakan soal uang yang diminta oleh jaksa sebesar 15 juta rupiah, apakah sebelumnya sudah diketahui oleh Kades. Pernah tidak saudara mendengar terkait dengan penangguhan penahanan, sebagaimana yang beredar di media bahwa bahkan ada di status WhatsApp, beredar ada jaksa minta duit 15 juta rupiah untuk menangguhkan penahanan. Ada ndak? Tanya JPU. Namun Kades mengaku tidak tahu menahu atas hal tersebut. Minta maaf kalau itu saya tidak pernah melihat, tidak pernah dengar, jelasnya. JPU kembali memperjelas pertanyaannya. Ia menyinggung soal kata permintaan yang disampaikan oleh Kades. Tadi di sini saudara ada menjelaskan bahwa sudah bertemu kejaksaan dan membahas terkait permintaan itu. Permintaan apa itu yang dibahas? Permintaan uangkah? Berkaskah? Tanya JPU. Namun Rokiman menjelaskan bahwa permintaan yang dimaksud bukanlah uang melainkan berkas. Atas berkasnya sudah disampaikan ke kejaksaan, bukan permintaan duit, jawab Rokiman. Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani. Ia bungkam ketika ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Ibtu Idris bungkam sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani, guru honorer, tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya yang merupakan anak polisi. Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Sebelumnya, Kepala Desa Wonoaraya, Rokiman, akhirnya memenuhi panggilan Bipropam Polda Sultra, Kamis 31 Oktober. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Saat itu, penyidik Bipropam menanyakan kepada Kepala Desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih dalam video pertama. Sementara video kedua yang menampilkan dirinya menggunakan jaket coklat, ia mengaku diarahkan oleh Kapolsek Baito. Ia pun kemudian menceritakan kronologi kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dari dirinya dan Supriyani. Awalnya ia sempat dicari oleh pihak Polsek dan Polres terkait kejadian viralnya kasus guru honorer Supriyani. Ia mengaku didatangi Kapolsek Baito yang meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah dirinya mengaku mendapat arahan dari Kapolsek Baito. Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut merupakan inisiatif dari permintaan desa untuk menyelesaikan kasus ini. Soroti dua saksi yang memberatkan guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum, JPU, bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut.
Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis. Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu, sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya, karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya jaksa penuntut umum. Dilansir tribunnewsbogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Yang saya maksud adalah menurut saksi, acuan semestinya ada di BAP. Menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi, saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas, bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya? Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian dua siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab, berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP. Sedangkan yang di persidangan itu dua orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris, sebetulnya sekarang kita kembali ke subbahasan ketiga yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan, ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali, saya sekarang memiliki dua versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau khayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50/50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya, kata Reza Indragiri kepada majelis hakim. Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya, meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui,
Sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnyusultra.com. Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sebab surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia, karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, urainya. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar, dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter, katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak. Terungkap hasil visum siswa SD yang diduga dipukul oleh guru honorer Supriyani. Hasil visum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menjelaskan 3 kejanggalan hasil visum tersebut. Pertama, Andri menyebut hasil visum yang dibacakan saat sidang tak sesuai dengan luka yang dialami korban. Dalam laporan tertulis korban dipukul menggunakan gagang sapu. Kedua, surat pengantar visum diantar Aibda WH. Andri Darmawan meragukan hasil visum karena surat pengantar diantar oleh ayah korban, Aibda WH. Seharusnya surat pengantar visum itu diantar oleh penyidik dan status Aibda WH sebagai pelapor. Menurutnya ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sehingga surat pengantar visum ada di tangan orang tua korban. Ketiga, dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tak hanya pengantar saja, isi surat juga diragukan oleh Andri. Melihat dokter yang mengeluarkan hasil visum itu diragukan kompetensinya. Surat hasil visum itu ternyata dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tadi bahwa ini tadi banyak
prosedur yang salah, kemudian untuk menentukan suatu pidana itu tidak cuma berdasarkan formil saja bisa melihat berkas, tapi juga material khususnya terkait keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain kan. Nah, Pak Susno kan sudah menjelaskan tadi bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia harus dilihat apakah dia bersesuaian dengan alat bukti lain. Nah, alat-alat bukti lain kan juga tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan. Nah, ini kan bisa dilihat bahwa keterangan anak tadi ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada pengambilan barang bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul dan ini. Kemudian yang paling penting juga tadi keterangan Pak Reza Indragiri dari keterangan ahli forensik. Tadi kita melihat bahwa seperti misalnya produksi. Sosok Ibtu Muhammad Idris Kapolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga dalam pemerasan terhadap guru honorer, Supriyani. Ibtu Muhammad Idris ikut jadi sorotan terkait kasus guru Supriyani yang dilaporkan orang tua murid. Orang tua murid yang diduga dianiaya Supriyani adalah Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Ibtu Mu Idris dituding sempat minta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Hal ini disampaikan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman. Nominal 50 juta rupiah keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun, Rokiman diminta membuat kesaksian palsu dengan menyebut uang damai atas permintaan Kades selaku pemerintah desa. Bahkan, Rokiman mendapat intimidasi sejumlah oknum polisi yang menyiapkan surat pernyataan bermaterai. Rokiman membongkar asal-usul uang damai 50 juta rupiah saat diperiksa Propam Polda Sultra pada Jumat, 1 November 2024, lalu. Awalnya, Rokiman membuat video mengenakan pakaian putih yang menyebut uang damai 50 juta rupiah diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Supriyani enggan membayar uang damai karena bekerja sebagai guru honorer. Setelah video tersebut beredar, Rokiman didatangi Kapolsek Baito dan diminta membuat kesaksian palsu. Kapolsek Baito kemudian mengarahkan Rokiman membuat pernyataan palsu. Propam Polda Sultra mendalami dugaan uang damai 50 juta rupiah dengan memeriksa Kades Wonwaraya yang terlibat dalam proses mediasi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Diketahui, ayah korban merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito bernama Aibda WH. Propam Polda Sultra juga menyelidiki standar operasional prosedur, SOP, penyelidikan kasus guru Supriyani. Sebanyak 6 anggota polisi telah diperiksa, terdiri atas 3 personel Polsek Baito dan 3 personel Polres Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, mengatakan tim khusus dibentuk untuk mengusut kasus ini. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kembali berlanjut pada Senin, 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di PN Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan di lokasi, guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekira pukul 9 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tanpa mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Selain guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak ikut hadir. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, dikata Andri, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pernah tidak saudara dengar, ada jaksa minta duit 15 juta untuk penangguhan penahanan, ada enggak? Minta maaf, kalau itu saya tidak pernah lihat karena memang saya tidak ikut di FB.
Dengar? Enggak dengar. Enggak pernah dengar. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mempertanyakan soal isu uang 15 juta rupiah pada kasus Guru Supriyani kepada Kepala Desa atau Kades Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Persidangan kelima ini digelar di PN Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin 4 November 2024. Dalam persidangan dengan agenda masih pemeriksaan saksi tersebut, sosok Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman, turut hadir. Rokiman menjadi saksi dalam sidang tersebut. Seperti diketahui, kasus guru honorer Supriyani terus bergulir di meja persidangan. Memasuki sidang kelima, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan. Salah satunya adalah sosok Rokiman yang turut hadir sebagai saksi. Ia berperan awalnya hendak memediasi antara kedua warganya yang tengah bermasalah, di mana kedua warganya tersebut adalah guru honorer Supriyani dan Aibda WH, orang tua D korban. Supriyani dituduh orang tua D melakukan penganiayaan pada April 2024, sehingga membuat D memiliki luka pada bagian belakang paha. Pada proses mediasi itu terdengarlah sejumlah isu permintaan uang. Kades yang turut terseret dalam isu tersebut turut dicecar JPU. JPU menanyakan soal uang yang diminta oleh jaksa sebesar 15 juta rupiah, apakah sebelumnya sudah diketahui oleh Kades. Pernah tidak saudara mendengar terkait dengan penangguhan penahanan, sebagaimana yang beredar di media bahwa bahkan ada di status WhatsApp, beredar ada jaksa minta duit 15 juta rupiah untuk menangguhkan penahanan. Ada ndak? Tanya JPU. Namun Kades mengaku tidak tahu menahu atas hal tersebut. Minta maaf kalau itu saya tidak pernah melihat, tidak pernah dengar, jelasnya. JPU kembali memperjelas pertanyaannya. Ia menyinggung soal kata permintaan yang disampaikan oleh Kades. Tadi di sini saudara ada menjelaskan bahwa sudah bertemu kejaksaan dan membahas terkait permintaan itu. Permintaan apa itu yang dibahas? Permintaan uangkah? Berkaskah? Tanya JPU. Namun Rokiman menjelaskan bahwa permintaan yang dimaksud bukanlah uang melainkan berkas. Atas berkasnya sudah disampaikan ke kejaksaan, bukan permintaan duit, jawab Rokiman. Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Ia bungkam ketika ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Ibtu Idris bungkam sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani, guru honorer, tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya yang merupakan anak polisi. Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Sebelumnya, Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman, akhirnya memenuhi panggilan Bipropam Polda Sultra, Kamis 31 Oktober. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Saat itu, penyidik Bipropam menanyakan kepada Kepala Desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih dalam video pertama. Sementara video kedua yang menampilkan dirinya menggunakan jaket coklat, ia mengaku diarahkan oleh Kapolsek Baito. Ia pun kemudian menceritakan kronologi kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dari dirinya dan Supriyani. Awalnya ia sempat dicari oleh pihak Polsek dan Polres terkait kejadian viralnya kasus guru honorer Supriyani. Ia mengaku didatangi Kapolsek Baito yang meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah dirinya mengaku mendapat arahan dari Kapolsek Baito. Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut merupakan inisiatif dari permintaan desa untuk menyelesaikan kasus ini. Soroti dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui,
Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum, JPU, bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis. Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu, sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya, karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya Jaksa Penuntut Umum. Dilansir tribunnews.bogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Yang saya maksud adalah menurut saksi, acuan semestinya ada di BAP. Menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi, saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas, bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya? Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian dua siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab, berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP. Sedangkan yang di persidangan itu dua orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris, sebetulnya sekarang kita kembali ke sub-bahasan ketiga yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan, ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali, saya sekarang memiliki dua versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau khayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50/50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya, kata Reza Indragiri kepada majelis hakim.
Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya, meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui, sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnyusultra.com. Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sebab surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia, karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, urainya. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar, dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter, katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak. Terungkap hasil visum siswa SD yang diduga dipukul oleh guru honorer Supriyani. Hasil visum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menjelaskan 3 kejanggalan hasil visum tersebut. Pertama, Andri menyebut hasil visum yang dibacakan saat sidang tak sesuai dengan luka yang dialami korban. Dalam laporan tertulis korban dipukul menggunakan gagang sapu. Kedua, surat pengantar visum diantar Aibda WH. Andri Darmawan meragukan hasil visum karena surat pengantar diantar oleh ayah korban, Aibda WH.
Seharusnya surat pengantar visum itu diantar oleh penyidik dan status Aibda WH sebagai pelapor. Menurutnya ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito sehingga surat pengantar visum ada di tangan orang tua korban. Ketiga, dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tak hanya pengantar saja, isi surat juga diragukan oleh Andri. Melihat dokter yang mengeluarkan hasil visum itu diragukan kompetensinya. Surat hasil visum itu ternyata dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tadi bahwa ini tadi banyak prosedur yang salah, kemudian untuk menentukan suatu pidana itu tidak cuma berdasarkan formil saja bisa melihat berkas, tapi juga materi khususnya terkait keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain kan. Nah, Pak Susno kan sudah menjelaskan tadi bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia harus dilihat apakah dia bersesuaian dengan alat bukti lain. Nah, alat-alat bukti lain kan juga tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan. Nah, ini kan bisa dilihat bahwa keterangan anak tadi ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada pengambilan barang bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul dan ini. Kemudian yang paling penting juga tadi keterangan Pak Reza Indragiri dari keterangan ahli forensik. Tadi kita melihat bahwa seperti misalnya produksi. Sosok itu Muhammad Idris Kapolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga dalam pemerasan terhadap guru honorer, Supriyani. Itu Muhammad Idris ikut jadi sorotan terkait kasus guru Supriyani yang dilaporkan orang tua murid. Orang tua murid yang diduga dianiaya Supriyani adalah Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Itu Mu Idris dituding sempat minta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Hal ini disampaikan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman. Nominal 50 juta rupiah keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun, Rokiman diminta membuat kesaksian palsu dengan menyebut uang damai atas permintaan Kades selaku pemerintah desa. Bahkan, Rokiman mendapat intimidasi sejumlah oknum polisi yang menyiapkan surat pernyataan bermaterai. Rokiman membongkar asal-usul uang damai 50 juta rupiah saat diperiksa Propam Polda Sultra pada Jumat, 1 November 2024, lalu. Awalnya, Rokiman membuat video mengenakan pakaian putih yang menyebut uang damai 50 juta rupiah diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Supriyani enggan membayar uang damai karena bekerja sebagai guru honorer. Setelah video tersebut beredar, Rokiman didatangi Kapolsek Baito dan diminta membuat kesaksian palsu. Kapolsek Baito kemudian mengarahkan Rokiman membuat pernyataan palsu. Propam Polda Sultra mendalami dugaan uang damai 50 juta rupiah dengan memeriksa Kades Wonwaraya yang terlibat dalam proses mediasi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Diketahui, ayah korban merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito bernama Aibda WH. Propam Polda Sultra juga menyelidiki standar operasional prosedur, SOP, penyelidikan kasus guru Supriyani. Sebanyak 6 anggota polisi telah diperiksa, terdiri atas 3 personel Polsek Baito dan 3 personel Polres Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, mengatakan tim khusus dibentuk untuk mengusut kasus ini. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kembali berlanjut pada Senin, 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di PN Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan di lokasi, guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekira pukul 9 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Selain guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak ikut hadir. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri,
Selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duadji dan Pak Reza Indragiri, dikata Andri, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duadji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pernah tidak saudara dengar ada jaksa minta duit 15 juta untuk penangguhan penahanan? Ada enggak? Minta maaf kalau itu saya tidak pernah lihat karena memang saya enggak ikut di FB. Dengar? Enggak dengar. Enggak pernah dengar. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mempertanyakan soal isu uang 15 juta rupiah pada kasus Guru Supriyani kepada Kepala Desa atau Kades Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Persidangan kelima ini digelar di PN Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin 4 November 2024. Dalam persidangan dengan agenda masih pemeriksaan saksi tersebut, sosok Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman, turut hadir. Rokiman menjadi saksi dalam sidang tersebut. Seperti diketahui, kasus guru honorer Supriyani terus bergulir di meja persidangan. Memasuki sidang kelima, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan. Salah satunya adalah sosok Rokiman yang turut hadir sebagai saksi. Ia berperan awalnya hendak memediasi antara kedua warganya yang tengah bermasalah, di mana kedua warganya tersebut adalah guru honorer Supriyani dan Aibda WH, orang tua D korban. Supriyani dituduh orang tua D melakukan penganiayaan pada April 2024, sehingga membuat D memiliki luka pada bagian belakang paha. Pada proses mediasi itu terdengarlah sejumlah isu permintaan uang. Kades yang turut terseret dalam isu tersebut turut dicecar JPU. JPU menanyakan soal uang yang diminta oleh jaksa sebesar 15 juta rupiah, apakah sebelumnya sudah diketahui oleh Kades. Pernah tidak saudara mendengar terkait dengan penangguhan penahanan, sebagaimana yang beredar di media bahwa bahkan ada di status WhatsApp, beredar ada jaksa minta duit 15 juta rupiah untuk menangguhkan penahanan. Ada ndak? Tanya JPU. Namun Kades mengaku tidak tahu menahu atas hal tersebut. Minta maaf kalau itu saya tidak pernah melihat, tidak pernah dengar, jelasnya. JPU kembali memperjelas pertanyaannya. Ia menyinggung soal kata permintaan yang disampaikan oleh Kades. Tadi di sini saudara ada menjelaskan bahwa sudah bertemu kejaksaan dan membahas terkait permintaan itu. Permintaan apa itu yang dibahas? Permintaan uangkah? Berkaskah? Tanya JPU. Namun Rokiman menjelaskan bahwa permintaan yang dimaksud bukanlah uang melainkan berkas. Atas berkasnya sudah disampaikan ke kejaksaan, bukan permintaan duit, jawab Rokiman. Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Ia bungkam ketika ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Ibtu Idris bungkam sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani, guru honorer, tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya yang merupakan anak polisi. Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Sebelumnya, Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman, akhirnya memenuhi panggilan Bipropam Polda Sultra, Kamis 31 Oktober. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Saat itu, penyidik Bipropam menanyakan kepada Kepala Desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih dalam video pertama. Sementara video kedua yang menampilkan dirinya menggunakan jaket coklat, ia mengaku diarahkan oleh Kapolsek Baito. Ia pun kemudian menceritakan kronologi kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dari dirinya dan Supriyani. Awalnya ia sempat dicari oleh pihak Polsek dan Polres terkait kejadian viralnya kasus guru honorer Supriyani. Ia mengaku didatangi Kapolsek Baito yang meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah dirinya mengaku mendapat arahan dari Kapolsek Baito.
Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut merupakan inisiatif dari permintaan desa untuk menyelesaikan kasus ini. Soroti dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat Jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum JPU bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis. Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu, sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya, karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya Jaksa Penuntut Umum. Dilansir tribunnewsbogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Yang saya maksud adalah menurut saksi, acuan semestinya ada di BAP. Menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi, saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas, bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya? Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian dua siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab, berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP. Sedangkan yang di persidangan itu dua orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris, sebetulnya sekarang kita kembali ke sub-bahasan ketiga yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan, ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali, saya sekarang memiliki dua versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza,
Kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau hayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50-50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya, kata Reza Indragiri kepada majelis hakim. Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya, meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui, sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnyusultra.com. Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sebab surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia, karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, urainya. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar, dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter, katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak.
Terungkap hasil visum siswa SD yang diduga dipukul oleh guru honorer Supriyani. Hasil visum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menjelaskan 3 kejanggalan hasil visum tersebut. Pertama, Andri menyebut hasil visum yang dibacakan saat sidang tak sesuai dengan luka yang dialami korban. Dalam laporan tertulis korban dipukul menggunakan gagang sapu. Kedua, surat pengantar visum diantar Aibda WH. Andri Darmawan meragukan hasil visum karena surat pengantar diantar oleh ayah korban, Aibda WH. Seharusnya surat pengantar visum itu diantar oleh penyidik dan status Aibda WH sebagai pelapor. Menurutnya ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito sehingga surat pengantar visum ada di tangan orang tua korban. Ketiga, dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tak hanya pengantar saja, isi surat juga diragukan oleh Andri. Melihat dokter yang mengeluarkan hasil visum itu diragukan kompetensinya. Surat hasil visum itu ternyata dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tadi bahwa ini tadi banyak prosedur yang salah, kemudian untuk menentukan suatu pidana itu tidak cuma berdasarkan formil saja bisa melihat berkas, tapi juga materi khususnya terkait keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain kan. Nah, Pak Tutro kan sudah menjelaskan tadi bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia harus dilihat apakah dia bersesuaian dengan alat bukti lain. Nah, alat-alat bukti lain kan juga tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan. Nah, ini kan bisa dilihat bahwa keterangan anak tadi ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada pengambilan barang bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul dan ini. Kemudian yang paling penting juga tadi keterangan Pak Reza Indragiri dari keterangan ahli forensik. Tadi kita melihat bahwa seperti misalnya produksi. Sosok Ibtu Muhammad Idris Kapolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga dalam pemerasan terhadap guru honorer, Supriyani. Ibtu Muhammad Idris ikut jadi sorotan terkait kasus guru Supriyani yang dilaporkan orang tua murid. Orang tua murid yang diduga dianiaya Supriyani adalah Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Ibtu Mu Idris dituding sempat minta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Hal ini disampaikan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman. Nominal 50 juta rupiah keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun, Rokiman diminta membuat kesaksian palsu dengan menyebut uang damai atas permintaan Kades selaku pemerintah desa. Bahkan, Rokiman mendapat intimidasi sejumlah oknum polisi yang menyiapkan surat pernyataan bermaterai. Rokiman membongkar asal-usul uang damai 50 juta rupiah saat diperiksa Propam Polda Sultra pada Jumat, 1 November 2024, lalu. Awalnya, Rokiman membuat video mengenakan pakaian putih yang menyebut uang damai 50 juta rupiah diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Supriyani enggan membayar uang damai karena bekerja sebagai guru honorer. Setelah video tersebut beredar, Rokiman didatangi Kapolsek Baito dan diminta membuat kesaksian palsu. Kapolsek Baito kemudian mengarahkan Rokiman membuat pernyataan palsu. Propam Polda Sultra mendalami dugaan uang damai 50 juta rupiah dengan memeriksa Kades Wonwaraya yang terlibat dalam proses mediasi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Diketahui, ayah korban merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito bernama Aibda WH. Propam Polda Sultra juga menyelidiki standar operasional prosedur, SOP, penyelidikan kasus guru Supriyani. Sebanyak 6 anggota polisi telah diperiksa, terdiri atas 3 personel Polsek Baito dan 3 personel Polres Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, mengatakan tim khusus dibentuk untuk mengusut kasus ini. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kembali berlanjut pada Senin, 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di PN Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan di lokasi, guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekira pukul 9 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan.
Selain itu, mantan Camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tanpa mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak ikut hadir. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amrial. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, dikata Andri, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pernah tidak saudara dengar ada jaksa minta duit 15 juta untuk penangguhan penahanan? Ada enggak? Minta maaf kalau itu saya tidak pernah lihat karena memang saya enggak ikut di FB. Dengar? Enggak dengar. Enggak pernah dengar. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mempertanyakan soal isu uang 15 juta rupiah pada kasus Guru Supriyani kepada Kepala Desa atau Kades Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Persidangan kelima ini digelar di PN Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin 4 November 2024. Dalam persidangan dengan agenda masih pemeriksaan saksi tersebut, sosok Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman, turut hadir. Rokiman menjadi saksi dalam sidang tersebut. Seperti diketahui, kasus guru honorer Supriyani terus bergulir di meja persidangan. Memasuki sidang kelima, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan. Salah satunya adalah sosok Rokiman yang turut hadir sebagai saksi. Ia berperan awalnya hendak memediasi antara kedua warganya yang tengah bermasalah, di mana kedua warganya tersebut adalah guru honorer Supriyani dan Aibda WH, orang tua D korban. Supriyani dituduh orang tua D melakukan penganiayaan pada April 2024, sehingga membuat D memiliki luka pada bagian belakang paha. Pada proses mediasi itu terdengarlah sejumlah isu permintaan uang. Kades yang turut terseret dalam isu tersebut turut dicecar JPU. JPU menanyakan soal uang yang diminta oleh jaksa sebesar 15 juta rupiah, apakah sebelumnya sudah diketahui oleh Kades. Pernah tidak saudara mendengar terkait dengan penangguhan penahanan, sebagaimana yang beredar di media bahwa bahkan ada di status WhatsApp, beredar ada jaksa minta duit 15 juta rupiah untuk menangguhkan penahanan. Ada ndak? Tanya JPU. Namun Kades mengaku tidak tahu menahu atas hal tersebut. Minta maaf kalau itu saya tidak pernah melihat, tidak pernah dengar, jelasnya. JPU kembali memperjelas pertanyaannya. Ia menyinggung soal kata permintaan yang disampaikan oleh Kades. Tadi di sini saudara ada menjelaskan bahwa sudah bertemu kejaksaan dan membahas terkait permintaan itu. Permintaan apa itu yang dibahas? Permintaan uangkah? Berkaskah? Tanya JPU. Namun Rokiman menjelaskan bahwa permintaan yang dimaksud bukanlah uang melainkan berkas. Atas berkasnya sudah disampaikan ke kejaksaan, bukan permintaan duit, jawab Rokiman. Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Ia bungkam ketika ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Ibtu Idris bungkam sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani, guru honorer tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya yang merupakan anak polisi. Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Sebelumnya, Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman, akhirnya memenuhi panggilan Bipropam Polda Sultra, Kamis 31 Oktober. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Saat itu, penyidik Bipropam menanyakan kepada Kepala Desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah.
Kata Rokiman, kronologi munculnya permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih dalam video pertama. Sementara video kedua yang menampilkan dirinya menggunakan jaket coklat, ia mengaku diarahkan oleh Kapolsek Baito. Ia pun kemudian menceritakan kronologi kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dari dirinya dan Supriyani. Awalnya ia sempat dicari oleh pihak Polsek dan Polres terkait kejadian viralnya kasus guru honorer Supriyani. Ia mengaku didatangi Kapolsek Baito yang meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah dirinya mengaku mendapat arahan dari Kapolsek Baito. Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut merupakan inisiatif dari permintaan desa untuk menyelesaikan kasus ini. Soroti dua saksi yang memberatkan guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum, JPU, bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis. Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu. Sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya? Karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya Jaksa Penuntut Umum, dilansir tribunnewsbogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Yang saya maksud adalah menurut saksi, acuan semestinya ada di BAP. Menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi, saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas, bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya? Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian dua siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab. Berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut? Tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP. Sedangkan yang di persidangan itu dua orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris,
Sebetulnya sekarang kita kembali ke subbahasan ketiga, yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris, yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan, ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali, saya sekarang memiliki dua versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau hayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50/50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya, kata Reza Indragiri kepada majelis hakim. Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya, meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui, sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnews-ultra.com. Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sebab surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia, karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, urainya. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar, dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter, katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain,
Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak. Terungkap hasil visum siswa SD yang diduga dipukul oleh guru honorer Supriyani. Hasil visum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menjelaskan 3 kejanggalan hasil visum tersebut. Pertama, Andri menyebut hasil visum yang dibacakan saat sidang tak sesuai dengan luka yang dialami korban. Dalam laporan tertulis korban dipukul menggunakan gagang sapu. Kedua, surat pengantar visum diantar Aibda WH. Andri Darmawan meragukan hasil visum karena surat pengantar diantar oleh ayah korban, Aibda WH. Seharusnya surat pengantar visum itu diantar oleh penyidik dan status Aibda WH sebagai pelapor. Menurutnya ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sehingga surat pengantar visum ada di tangan orang tua korban. Ketiga, dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tak hanya pengantar saja, isi surat juga diragukan oleh Andri. Melihat dokter yang mengeluarkan hasil visum itu diragukan kompetensinya. Surat hasil visum itu ternyata dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tadi bahwa ini tadi banyak prosedur yang salah, kemudian untuk menentukan suatu pidana itu tidak cuma berdasarkan formil saja bisa melihat berkas, tapi juga materi khususnya terkait keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain kan. Nah, Pak Sutro kan sudah menjelaskan tadi bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia harus dilihat apakah dia bersesuaian dengan alat bukti lain. Nah, alat-alat bukti lain kan juga tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan. Nah, ini kan bisa dilihat bahwa keterangan anak tadi ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada pengambilan barang bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul dan ini. Kemudian yang paling penting juga tadi keterangan Pak Reza Indragiri dari keterangan ahli forensik. Tadi kita melihat bahwa seperti misalnya produksi. Sosok itu Muhammad Idris Kapolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga dalam pemerasan terhadap guru honorer, Supriyani. Itu Muhammad Idris ikut jadi sorotan terkait kasus guru Supriyani yang dilaporkan orang tua murid. Orang tua murid yang diduga dianiaya Supriyani adalah Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Itu Mu Idris dituding sempat minta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Hal ini disampaikan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman. Nominal 50 juta rupiah keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun, Rokiman diminta membuat kesaksian palsu dengan menyebut uang damai atas permintaan Kades selaku pemerintah desa. Bahkan, Rokiman mendapat intimidasi sejumlah oknum polisi yang menyiapkan surat pernyataan bermaterai. Rokiman membongkar asal-usul uang damai 50 juta rupiah saat diperiksa Propam Polda Sultra pada Jumat, 1 November 2024, lalu. Awalnya, Rokiman membuat video mengenakan pakaian putih yang menyebut uang damai 50 juta rupiah diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Supriyani enggan membayar uang damai karena bekerja sebagai guru honorer. Setelah video tersebut beredar, Rokiman didatangi Kapolsek Baito dan diminta membuat kesaksian palsu. Kapolsek Baito kemudian mengarahkan Rokiman membuat pernyataan palsu. Propam Polda Sultra mendalami dugaan uang damai 50 juta rupiah dengan memeriksa Kades Wonwaraya yang terlibat dalam proses mediasi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Diketahui, ayah korban merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito bernama Aibda WH. Propam Polda Sultra juga menyelidiki standar operasional prosedur, SOP, penyelidikan kasus guru Supriyani. Sebanyak 6 anggota polisi telah diperiksa, terdiri atas 3 personel Polsek Baito dan 3 personel Polres Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, mengatakan tim khusus dibentuk untuk mengusut kasus ini.
Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kembali berlanjut pada Senin, 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di PN Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan di lokasi, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekira pukul 9 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan Camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak ikut hadir. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, dikata Andri, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pernah tidak saudara dengar ada jaksa minta duit 15 juta untuk penangguhan penahanan? Ada enggak? Minta maaf kalau itu saya tidak pernah lihat karena memang saya tidak ikut di FB. Dengar? Tidak pernah dengar. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mempertanyakan soal isu uang 15 juta rupiah pada kasus Guru Supriyani kepada Kepala Desa atau Kades Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Persidangan kelima ini digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin 4 November 2024. Dalam persidangan dengan agenda masih pemeriksaan saksi tersebut, sosok Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman, turut hadir. Rokiman menjadi saksi dalam sidang tersebut. Seperti diketahui, kasus guru honorer Supriyani terus bergulir di meja persidangan. Memasuki sidang kelima, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan. Salah satunya adalah sosok Rokiman yang turut hadir sebagai saksi. Ia berperan awalnya hendak memediasi antara kedua warganya yang tengah bermasalah, di mana kedua warganya tersebut adalah guru honorer Supriyani dan Aibda WH, orang tua D korban. Supriyani dituduh orang tua D melakukan penganiayaan pada April 2024, sehingga membuat D memiliki luka pada bagian belakang paha. Pada proses mediasi itu terdengarlah sejumlah isu permintaan uang. Kades yang turut terseret dalam isu tersebut turut dicecar JPU. JPU menanyakan soal uang yang diminta oleh jaksa sebesar 15 juta rupiah, apakah sebelumnya sudah diketahui oleh Kades. Pernah tidak saudara mendengar terkait dengan penangguhan penahanan, sebagaimana yang beredar di media bahwa bahkan ada di status WhatsApp, beredar ada jaksa minta duit 15 juta rupiah untuk menangguhkan penahanan. Ada ndak? Tanya JPU. Namun Kades mengaku tidak tahu menahu atas hal tersebut. Minta maaf kalau itu saya tidak pernah melihat, tidak pernah dengar, jelasnya. JPU kembali memperjelas pertanyaannya. Ia menyinggung soal kata permintaan yang disampaikan oleh Kades. Tadi di sini saudara ada menjelaskan bahwa sudah bertemu kejaksaan dan membahas terkait permintaan itu. Permintaan apa itu yang dibahas? Permintaan uangkah? Berkaskah? Tanya JPU. Namun Rokiman menjelaskan bahwa permintaan yang dimaksud bukanlah uang melainkan berkas. Atas berkasnya sudah disampaikan ke kejaksaan, bukan permintaan duit, jawab Rokiman. Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Ia bungkam ketika ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Ibtu Idris bungkam sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani, guru honorer tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya yang merupakan anak polisi.
Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Sebelumnya, Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman, akhirnya memenuhi panggilan Bid-Propam Polda Sultra Kamis 31 Oktober. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Saat itu, penyidik Bid-Propam menanyakan kepada Kepala Desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih dalam video pertama. Sementara video kedua yang menampilkan dirinya menggunakan jaket coklat, ia mengaku diarahkan oleh Kapolsek Baito. Ia pun kemudian menceritakan kronologi kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dari dirinya dan Supriyani. Awalnya ia sempat dicari oleh pihak Polsek dan Polres terkait kejadian viralnya kasus guru honorer Supriyani. Ia mengaku didatangi Kapolsek Baito yang meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah dirinya mengaku mendapat arahan dari Kapolsek Baito. Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut merupakan inisiatif dari permintaan desa untuk menyelesaikan kasus ini. Soroti 2 saksi yang memberatkan Guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat Jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari 2 saksi yang memberatkan Guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum JPU, bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian 2 siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis. Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu, sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya, karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya Jaksa Penuntut Umum. Dilansir tribunnewsbogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan 2 saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Yang saya maksud adalah menurut saksi, acuan semestinya ada di BAP. Menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi, saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas, bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya? Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian 2 siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab, berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP.
Sedangkan yang di persidangan itu 2 orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian 2 siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris, sebetulnya sekarang kita kembali ke sub-bahasan ketiga yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan, ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali, saya sekarang memiliki 2 versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau khayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50/50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya, kata Reza Indragiri kepada majelis hakim. Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya, meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui, sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnyusultra.com. Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sebab surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia, karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, urainya. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar, dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter, katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama,
PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak. Terungkap hasil visum siswa SD yang diduga dipukul oleh guru honorer Supriyani. Hasil visum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menjelaskan 3 kejanggalan hasil visum tersebut. Pertama, Andri menyebut hasil visum yang dibacakan saat sidang tak sesuai dengan luka yang dialami korban. Dalam laporan tertulis korban dipukul menggunakan gagang sapu. Kedua, surat pengantar visum diantar Aibda WH. Andri Darmawan meragukan hasil visum karena surat pengantar diantar oleh ayah korban, Aibda WH. Seharusnya surat pengantar visum itu diantar oleh penyidik dan status Aibda WH sebagai pelapor. Menurutnya ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sehingga surat pengantar visum ada di tangan orang tua korban. Ketiga, dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tak hanya pengantar saja, isi surat juga diragukan oleh Andri. Melihat dokter yang mengeluarkan hasil visum itu diragukan kompetensinya. Surat hasil visum itu ternyata dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tadi bahwa ini tadi banyak prosedur yang salah, kemudian untuk menentukan suatu pidana itu tidak cuma berdasarkan formil saja bisa melihat berkas, tapi juga material khususnya terkait keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain kan. Nah, Pak Tutro kan sudah menjelaskan tadi bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia harus dilihat apakah dia bersesuaian dengan alat bukti lain. Nah, alat-alat bukti lain kan juga tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan. Nah, ini kan bisa dilihat bahwa keterangan anak tadi ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada pengambilan barang bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul dan ini. Kemudian yang paling penting juga tadi keterangan Pak Reza Indragiri dari keterangan ahli forensik. Tadi kita melihat bahwa seperti misalnya produksi. Sosok itu Muhammad Idris Kapolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga dalam pemerasan terhadap guru honorer, Supriyani. Itu Muhammad Idris ikut jadi sorotan terkait kasus guru Supriyani yang dilaporkan orang tua murid. Orang tua murid yang diduga dianiaya Supriyani adalah Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Ibtu Mu Idris dituding sempat minta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Hal ini disampaikan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman. Nominal 50 juta rupiah keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun, Rokiman diminta membuat kesaksian palsu dengan menyebut uang damai atas permintaan Kades selaku pemerintah desa. Bahkan, Rokiman mendapat intimidasi sejumlah oknum polisi yang menyiapkan surat pernyataan bermaterai. Rokiman membongkar asal-usul uang damai 50 juta rupiah saat diperiksa Propam Polda Sultra pada Jumat, 1 November 2024, lalu. Awalnya, Rokiman membuat video mengenakan pakaian putih yang menyebut uang damai 50 juta rupiah diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Supriyani enggan membayar uang damai karena bekerja sebagai guru honorer. Setelah video tersebut beredar, Rokiman didatangi Kapolsek Baito dan diminta membuat kesaksian palsu. Kapolsek Baito kemudian mengarahkan Rokiman membuat pernyataan palsu. Propam Polda Sultra mendalami dugaan uang damai 50 juta rupiah dengan memeriksa Kades Wonwaraya yang terlibat dalam proses mediasi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Diketahui,
Ayah korban merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito bernama Aibda WH. Propam Polda Sultra juga menyelidiki standar operasional prosedur, SOP, penyelidikan kasus Guru Supriyani. Sebanyak 6 anggota polisi telah diperiksa, terdiri atas 3 personel Polsek Baito dan 3 personel Polres Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, mengatakan tim khusus dibentuk untuk mengusut kasus ini. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kembali berlanjut pada Senin, 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di PN Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan di lokasi, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekira pukul 9 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak ikut hadir. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, dikata Andri, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pernah tidak saudara dengar, ada jaksa minta duit 15 juta untuk penangguhan penahanan, ada enggak? Minta maaf, kalau itu saya tidak pernah lihat karena memang saya tidak ikut di FB. Dengar? Tidak pernah dengar. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mempertanyakan soal isu uang 15 juta rupiah pada kasus Guru Supriyani kepada Kepala Desa atau Kades Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Persidangan kelima ini digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin 4 November 2024. Dalam persidangan dengan agenda masih pemeriksaan saksi tersebut, sosok Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman, turut hadir. Rokiman menjadi saksi dalam sidang tersebut. Seperti diketahui, kasus guru honorer Supriyani terus bergulir di meja persidangan. Memasuki sidang kelima, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan. Salah satunya adalah sosok Rokiman yang turut hadir sebagai saksi. Ia berperan awalnya hendak memediasi antara kedua warganya yang tengah bermasalah, di mana kedua warganya tersebut adalah guru honorer Supriyani dan Aibda WH, orang tua D korban. Supriyani dituduh orang tua D melakukan penganiayaan pada April 2024, sehingga membuat D memiliki luka pada bagian belakang paha. Pada proses mediasi itu, terdengarlah sejumlah isu permintaan uang. Kades yang turut terseret dalam isu tersebut turut dicecar JPU. JPU menanyakan soal uang yang diminta oleh jaksa sebesar 15 juta rupiah, apakah sebelumnya sudah diketahui oleh Kades. Pernah tidak saudara mendengar terkait dengan penangguhan penahanan, sebagaimana yang beredar di media bahwa bahkan ada di status WhatsApp, beredar ada jaksa minta duit 15 juta rupiah untuk menangguhkan penahanan. Ada ndak? Tanya JPU. Namun Kades mengaku tidak tahu menahu atas hal tersebut. Minta maaf kalau itu saya tidak pernah melihat, tidak pernah dengar, jelasnya. JPU kembali memperjelas pertanyaannya. Ia menyinggung soal kata permintaan yang disampaikan oleh Kades. Tadi di sini saudara ada menjelaskan bahwa sudah bertemu kejaksaan dan membahas terkait permintaan itu. Permintaan apa itu yang dibahas? Permintaan uangkah? Berkaskah? Tanya JPU. Namun Rokiman menjelaskan bahwa permintaan yang dimaksud bukanlah uang melainkan berkas. Atas berkasnya sudah disampaikan ke kejaksaan, bukan permintaan duit, jawab Rokiman.
Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Ia bungkam ketika ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Ibtu Idris bungkam sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani, guru honorer tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya yang merupakan anak polisi. Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Sebelumnya, Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman, akhirnya memenuhi panggilan Bipropam Polda Sultra, Kamis 31 Oktober. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Saat itu, penyidik Bitpropam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih dalam video pertama. Sementara video kedua yang menampilkan dirinya menggunakan jaket coklat, ia mengaku diarahkan oleh Kapolsek Baito. Ia pun kemudian menceritakan kronologi kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dari dirinya dan Supriyani. Awalnya ia sempat dicari oleh pihak Polsek dan Polres terkait kejadian viralnya kasus guru honorer Supriyani. Ia mengaku didatangi Kapolsek Baito yang meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah dirinya mengaku mendapat arahan dari Kapolsek Baito. Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut merupakan inisiatif dari permintaan desa untuk menyelesaikan kasus ini. Soroti dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat Jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya, Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum JPU bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis. Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu, sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya, karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya Jaksa Penuntut Umum. Dilansir tribunnews.bogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Yang saya maksud adalah menurut saksi, acuan semestinya ada di BAP. Menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi, saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas, bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya? Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian dua siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut.
Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab, berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP. Sedangkan yang di persidangan itu 2 orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian 2 siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris, sebetulnya sekarang kita kembali ke sub-bahasan ketiga yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan, ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali, saya sekarang memiliki 2 versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau hayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50/50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya, kata Reza Indragiri kepada majelis hakim. Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya, meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui, sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnews.ultra.com. Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito. Sebab, surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia, karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, urainya. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah,
Menikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar. Dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter. Katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak. Terungkap hasil visum siswa SD yang diduga dipukul oleh guru honorer Supriyani. Hasil visum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menjelaskan 3 kejanggalan hasil visum tersebut. Pertama, Andri menyebut hasil visum yang dibacakan saat sidang tak sesuai dengan luka yang dialami korban. Dalam laporan tertulis korban dipukul menggunakan gagang sapu. Kedua, surat pengantar visum diantar Aibda WH. Andri Darmawan meragukan hasil visum karena surat pengantar diantar oleh ayah korban, Aibda WH. Seharusnya surat pengantar visum itu diantar oleh penyidik dan status Aibda WH sebagai pelapor. Menurutnya ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sehingga surat pengantar visum ada di tangan orang tua korban. Ketiga, dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tak hanya pengantar saja, isi surat juga diragukan oleh Andri. Melihat dokter yang mengeluarkan hasil visum itu diragukan kompetensinya. Surat hasil visum itu ternyata dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tadi bahwa ini tadi banyak prosedur yang salah, kemudian untuk menentukan suatu pidana itu tidak cuma berdasarkan formil saja bisa melihat berkas, tapi juga materi khususnya terkait keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain kan. Nah, Pak Tutro kan sudah menjelaskan tadi bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia harus dilihat apakah dia bersesuaian dengan alat bukti lain. Nah, alat-alat bukti lain kan juga tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan. Nah, ini kan bisa dilihat bahwa keterangan anak tadi ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada pengambilan barang bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul dan ini. Kemudian yang paling penting juga tadi keterangan Pak Reza Indragiri dari keterangan ahli forensik. Tadi kita melihat bahwa seperti misalnya produksi. Sosok Ibtu Muhammad Idris Kapolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga dalam pemerasan terhadap guru honorer, Supriyani. Ibtu Muhammad Idris ikut jadi sorotan terkait kasus guru Supriyani yang dilaporkan orang tua murid. Orang tua murid yang diduga dianiaya Supriyani adalah Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Ibtu Mu Idris dituding sempat minta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Hal ini disampaikan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman. Nominal 50 juta rupiah keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun, Rokiman diminta membuat kesaksian palsu dengan menyebut uang damai atas permintaan Kades selaku pemerintah desa. Bahkan, Rokiman mendapat intimidasi sejumlah oknum polisi yang menyiapkan surat pernyataan bermaterai. Rokiman membongkar asal-usul uang damai 50 juta rupiah saat diperiksa Propam Polda Sultra pada Jumat, 1 November 2024, lalu. Awalnya, Rokiman membuat video mengenakan pakaian putih yang menyebut uang damai 50 juta rupiah diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Supriyani enggan membayar uang damai karena bekerja sebagai guru honorer.
Setelah video tersebut beredar, Rokiman didatangi Kapolsek Baito dan diminta membuat kesaksian palsu. Kapolsek Baito kemudian mengarahkan Rokiman membuat pernyataan palsu. Propam Polda Sultra mendalami dugaan uang damai 50 juta rupiah dengan memeriksa Kades Wonwaraya yang terlibat dalam proses mediasi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Diketahui, ayah korban merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito bernama Aibda WH. Propam Polda Sultra juga menyelidiki standar operasional prosedur, SOP, penyelidikan kasus Guru Supriyani. Sebanyak 6 anggota polisi telah diperiksa, terdiri atas 3 personel Polsek Baito dan 3 personel Polres Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, mengatakan tim khusus dibentuk untuk mengusut kasus ini. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kembali berlanjut pada Senin, 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di PN Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan di lokasi, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekira pukul 9 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan Camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak ikut hadir. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, dikata Andri, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno minta duit 15 juta untuk penangguhan penahanan, ada enggak? Minta maaf, kalau itu saya tidak pernah lihat karena memang saya enggak ikut di FB. Dengar? Enggak dengar. Enggak pernah dengar. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mempertanyakan soal isu uang 15 juta rupiah pada kasus Guru Supriyani kepada Kepala Desa atau Kades Wonwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Persidangan kelima ini digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin 4 November 2024. Dalam persidangan dengan agenda masih pemeriksaan saksi tersebut, sosok Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman, turut hadir. Rokiman menjadi saksi dalam sidang tersebut. Seperti diketahui, kasus guru honorer Supriyani terus bergulir di meja persidangan. Memasuki sidang kelima, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan. Salah satunya adalah sosok Rokiman yang turut hadir sebagai saksi. Ia berperan awalnya hendak memediasi antara kedua warganya yang tengah bermasalah, di mana kedua warganya tersebut adalah guru honorer Supriyani dan Aibda WH, orang tua D korban. Supriyani dituduh orang tua D melakukan penganiayaan pada April 2024, sehingga membuat D memiliki luka pada bagian belakang paha. Pada proses mediasi itu, terdengarlah sejumlah isu permintaan uang. Kades yang turut terseret dalam isu tersebut turut dicecar JPU. JPU menanyakan soal uang yang diminta oleh jaksa sebesar 15 juta rupiah, apakah sebelumnya sudah diketahui oleh Kades. Pernah tidak saudara mendengar terkait dengan penangguhan penahanan, sebagaimana yang beredar di media bahwa bahkan ada di status WhatsApp, beredar ada jaksa minta duit 15 juta rupiah untuk menangguhkan penahanan. Ada ndak? Tanya JPU. Namun Kades mengaku tidak tahu menahu atas hal tersebut. Minta maaf kalau itu saya tidak pernah melihat, tidak pernah dengar, jelasnya. JPU kembali memperjelas pertanyaannya. Ia menyinggung soal kata permintaan yang disampaikan oleh Kades.
Tadi di sini saudara ada menjelaskan bahwa sudah bertemu kejaksaan dan membahas terkait permintaan itu. Permintaan apa itu yang dibahas? Permintaan uangkah? Berkaskah? Tanya JPU. Namun Rokiman menjelaskan bahwa permintaan yang dimaksud bukanlah uang melainkan berkas. Atas berkasnya sudah disampaikan ke kejaksaan, bukan permintaan duit, jawab Rokiman. Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Ia bungkam ketika ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Ibtu Idris bungkam sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani, guru honorer tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya yang merupakan anak polisi. Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Sebelumnya, Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman, akhirnya memenuhi panggilan Bipropam Polda Sultra, Kamis 31 Oktober. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Saat itu, penyidik Bitpropam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih dalam video pertama. Sementara video kedua yang menampilkan dirinya menggunakan jaket coklat, ia mengaku diarahkan oleh Kapolsek Baito. Ia pun kemudian menceritakan kronologi kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dari dirinya dan Supriyani. Awalnya ia sempat dicari oleh pihak Polsek dan Polres terkait kejadian viralnya kasus guru honorer Supriyani. Ia mengaku didatangi Kapolsek Baito yang meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah dirinya mengaku mendapat arahan dari Kapolsek Baito. Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut merupakan inisiatif dari permintaan desa untuk menyelesaikan kasus ini. Soroti dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat Jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum JPU bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis. Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu, sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya, karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya Jaksa Penuntut Umum. Dilansir tribunnewsbogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Yang saya maksud adalah menurut saksi, acuan semestinya ada di BAP. Menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi, saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas,
bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya. Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian 2 siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab, berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP. Sedangkan yang di persidangan itu 2 orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian 2 siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris, sebetulnya sekarang kita kembali ke sub-bahasan ketiga yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan, ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali, saya sekarang memiliki 2 versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau hayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50/50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya, kata Reza Indragiri kepada majelis hakim. Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya, meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui, sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnyusultra.com. Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sebab surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia, karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, urainya.
Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar, dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter, katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir Kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak. Terungkap hasil visum siswa SD yang diduga dipukul oleh guru honorer Supriyani. Hasil visum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menjelaskan 3 kejanggalan hasil visum tersebut. Pertama, Andri menyebut hasil visum yang dibacakan saat sidang tak sesuai dengan luka yang dialami korban. Dalam laporan tertulis korban dipukul menggunakan gagang sapu. Kedua, surat pengantar visum diantar Aibda WH. Andri Darmawan meragukan hasil visum karena surat pengantar diantar oleh ayah korban, Aibda WH. Seharusnya surat pengantar visum itu diantar oleh penyidik dan status Aibda WH sebagai pelapor. Menurutnya ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sehingga surat pengantar visum ada di tangan orang tua korban. Ketiga, dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tak hanya pengantar saja, isi surat juga diragukan oleh Andri. Melihat dokter yang mengeluarkan hasil visum itu diragukan kompetensinya. Surat hasil visum itu ternyata dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tadi bahwa ini tadi banyak prosedur yang salah, kemudian untuk menentukan suatu pidana itu tidak cuma berdasarkan formil saja bisa melihat berkas, tapi juga material khususnya terkait keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain kan. Nah, Pak Tutno kan sudah menjelaskan tadi bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia harus dilihat apakah dia bersesuaian dengan alat bukti lain. Nah, alat-alat bukti lain kan juga tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan. Nah, ini kan bisa dilihat bahwa keterangan anak tadi ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada pengambilan barang bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul dan ini. Kemudian yang paling penting juga tadi keterangan Pak Reza Indragiri dari keterangan ahli forensik. Tadi kita melihat bahwa seperti misalnya produksi. Sosok Ibtu Muhammad Idris Kapolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga dalam pemerasan terhadap guru honorer, Supriyani. Ibtu Muhammad Idris ikut jadi sorotan terkait kasus guru Supriyani yang dilaporkan orang tua murid. Orang tua murid yang diduga dianiaya Supriyani adalah Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Ibtu Mu Idris dituding sempat minta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Hal ini disampaikan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman. Nominal 50 juta rupiah keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun, Rokiman diminta membuat kesaksian palsu dengan menyebut uang damai atas permintaan Kades selaku pemerintah desa. Bahkan,
Rokiman mendapat intimidasi sejumlah oknum polisi yang menyiapkan surat pernyataan bermaterai. Rokiman membongkar asal-usul uang damai 50 juta rupiah saat diperiksa Propam Polda Sultra pada Jumat, 1 November 2024, lalu. Awalnya, Rokiman membuat video mengenakan pakaian putih yang menyebut uang damai 50 juta rupiah diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Supriyani enggan membayar uang damai karena bekerja sebagai guru honorer. Setelah video tersebut beredar, Rokiman didatangi Kapolsek Baito dan diminta membuat kesaksian palsu. Kapolsek Baito kemudian mengarahkan Rokiman membuat pernyataan palsu. Propam Polda Sultra mendalami dugaan uang damai 50 juta rupiah dengan memeriksa Kades Wonowaraya yang terlibat dalam proses mediasi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Diketahui, ayah korban merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito bernama Aibda WH. Propam Polda Sultra juga menyelidiki standar operasional prosedur, SOP, penyelidikan kasus Guru Supriyani. Sebanyak 6 anggota polisi telah diperiksa, terdiri atas 3 personel Polsek Baito dan 3 personel Polres Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, mengatakan tim khusus dibentuk untuk mengusut kasus ini. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kembali berlanjut pada Senin, 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di PN Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan di lokasi, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekira pukul 9 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tanpa mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak ikut hadir. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, dikata Andri, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pernah tidak saudara dengar, ada jaksa minta duit 15 juta untuk penangguhan penahanan, ada enggak? Minta maaf, kalau itu saya tidak pernah lihat karena memang saya enggak ikut di FB. Dengar? Enggak dengar. Enggak pernah dengar. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mempertanyakan soal isu uang 15 juta rupiah pada kasus Guru Supriyani kepada Kepala Desa atau Kades Wonowaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Persidangan kelima ini digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin 4 November 2024. Dalam persidangan dengan agenda masih pemeriksaan saksi tersebut, sosok Kepala Desa Wonowaraya, Rokiman, turut hadir. Rokiman menjadi saksi dalam sidang tersebut. Seperti diketahui, kasus guru honorer Supriyani terus bergulir di meja persidangan. Memasuki sidang kelima, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan. Salah satunya adalah sosok Rokiman yang turut hadir sebagai saksi. Ia berperan awalnya hendak memediasi antara kedua warganya yang tengah bermasalah, di mana kedua warganya tersebut adalah guru honorer Supriyani dan Aibda WH, orang tua D korban. Supriyani dituduh orang tua D melakukan penganiayaan pada April 2024, sehingga membuat D memiliki luka pada bagian belakang paha. Pada proses mediasi itu, terdengarlah sejumlah isu permintaan uang. Kades yang turut terseret dalam isu tersebut turut dicecar JPU. JPU menanyakan soal uang yang diminta oleh jaksa sebesar 15 juta rupiah, apakah sebelumnya sudah diketahui oleh Kades.
Pernah tidak saudara mendengar terkait dengan penangguhan penahanan, sebagaimana yang beredar di media bahwa bahkan ada di status WhatsApp, beredar ada jaksa minta duit 15 juta rupiah untuk menangguhkan penahanan. Ada ndak? Tanya JPU. Namun Kades mengaku tidak tahu menahu atas hal tersebut. Minta maaf kalau itu saya tidak pernah melihat, ndak pernah dengar, jelasnya. JPU kembali memperjelas pertanyaannya. Ia menyinggung soal kata permintaan yang disampaikan oleh Kades. Tadi di sini saudara ada menjelaskan bahwa sudah bertemu kejaksaan dan membahas terkait permintaan itu. Permintaan apa itu yang dibahas? Permintaan uangkah, berkaskah? Tanya JPU. Namun Rokiman menjelaskan bahwa permintaan yang dimaksud bukanlah uang melainkan berkas. Atas berkasnya sudah disampaikan ke kejaksaan, bukan permintaan duit, jawab Rokiman. Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Ia bungkam ketika ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Ibtu Idris bungkam sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani, guru honorer tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya yang merupakan anak polisi. Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Sebelumnya, Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman, akhirnya memenuhi panggilan Bipropam Polda Sultra, Kamis 31 Oktober. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Saat itu penyidik Bitpropam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih dalam video pertama. Sementara video kedua yang menampilkan dirinya menggunakan jaket coklat, ia mengaku diarahkan oleh Kapolsek Baito. Ia pun kemudian menceritakan kronologi kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dari dirinya dan Supriyani. Awalnya ia sempat dicari oleh pihak Polsek dan Polres terkait kejadian viralnya kasus guru honorer Supriyani. Ia mengaku didatangi Kapolsek Baito yang meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah dirinya mengaku mendapat arahan dari Kapolsek Baito. Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut merupakan inisiatif dari permintaan desa untuk menyelesaikan kasus ini. Soroti dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum JPU bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis. Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu, sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya, karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya Jaksa Penuntut Umum. Dilansir tribunnewsbogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu.
Yang saya maksud adalah menurut saksi, acuan semestinya ada di BAP. Menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi, saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas, bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya? Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian dua siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab, berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP. Sedangkan yang di persidangan itu dua orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris, sebetulnya sekarang kita kembali ke sub-bahasan ketiga yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan, ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali, saya sekarang memiliki dua versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau hayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50/50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya, kata Reza Indragiri kepada majelis hakim. Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya, meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui, sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnyusultra.com. Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito. Sebab,
surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia. Karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, urainya. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar. Dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter. Katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak. Terungkap hasil visum siswa SD yang diduga dipukul oleh guru honorer Supriyani. Hasil visum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menjelaskan 3 kejanggalan hasil visum tersebut. Pertama, Andri menyebut hasil visum yang dibacakan saat sidang tak sesuai dengan luka yang dialami korban. Dalam laporan tertulis korban dipukul menggunakan gagang sapu. Kedua, surat pengantar visum diantar Aibda WH. Andri Darmawan meragukan hasil visum karena surat pengantar diantar oleh ayah korban, Aibda WH. Seharusnya surat pengantar visum itu diantar oleh penyidik dan status Aibda WH sebagai pelapor. Menurutnya ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sehingga surat pengantar visum ada di tangan orang tua korban. Ketiga, dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tak hanya pengantar saja, isi surat juga diragukan oleh Andri. Melihat dokter yang mengeluarkan hasil visum itu diragukan kompetensinya. Surat hasil visum itu ternyata dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tadi bahwa ini tadi banyak prosedur yang salah, kemudian untuk menentukan suatu pidana itu tidak cuma berdasarkan formil saja bisa melihat berkas, tapi juga materi khususnya terkait keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain kan. Nah, Pak Tutno kan sudah menjelaskan tadi bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia harus dilihat apakah dia bersesuaian dengan alat bukti lain. Nah, alat-alat bukti lain kan juga tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan. Nah, ini kan bisa dilihat bahwa keterangan anak tadi ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada pengambilan barang bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul dan ini. Kemudian yang paling penting juga tadi keterangan Pak Reza Indragiri dari keterangan ahli forensik. Tadi kita melihat bahwa seperti misalnya produksi. Sosok Ibtu Muhammad Idris Kapolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga dalam pemerasan terhadap guru honorer, Supriyani.
Ibtu Muhammad Idris ikut jadi sorotan terkait kasus guru Supriyani yang dilaporkan orang tua murid. Orang tua murid yang diduga dianiaya Supriyani adalah Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Ibtu Mu Idris dituding sempat minta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Hal ini disampaikan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman. Nominal 50 juta rupiah keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun, Rokiman diminta membuat kesaksian palsu dengan menyebut uang damai atas permintaan Kades selaku pemerintah desa. Bahkan, Rokiman mendapat intimidasi sejumlah oknum polisi yang menyiapkan surat pernyataan bermaterai. Rokiman membongkar asal-usul uang damai 50 juta rupiah saat diperiksa Propam Polda Sultra pada Jumat, 1 November 2024, lalu. Awalnya, Rokiman membuat video mengenakan pakaian putih yang menyebut uang damai 50 juta rupiah diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Supriyani enggan membayar uang damai karena bekerja sebagai guru honorer. Setelah video tersebut beredar, Rokiman didatangi Kapolsek Baito dan diminta membuat kesaksian palsu. Kapolsek Baito kemudian mengarahkan Rokiman membuat pernyataan palsu. Propam Polda Sultra mendalami dugaan uang damai 50 juta rupiah dengan memeriksa Kades Wonwaraya yang terlibat dalam proses mediasi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Diketahui, ayah korban merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito bernama Aibda WH. Propam Polda Sultra juga menyelidiki standar operasional prosedur, SOP, penyelidikan kasus guru Supriyani. Sebanyak 6 anggota polisi telah diperiksa, terdiri atas 3 personel Polsek Baito dan 3 personel Polres Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, mengatakan tim khusus dibentuk untuk mengusut kasus ini. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kembali berlanjut pada Senin, 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di PN Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan di lokasi, guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekira pukul 9 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan Camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Selain guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak ikut hadir. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, dikata Andri, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pernah tidak saudara dengar, ada jaksa minta duit 15 juta untuk penangguhan penahanan, ada enggak? Minta maaf, kalau itu saya tidak pernah lihat karena memang saya tidak ikut di FB. Dengar? Tidak dengar. Tidak pernah dengar. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mempertanyakan soal isu uang 15 juta rupiah pada kasus guru Supriyani kepada Kepala Desa atau Kades Wonwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Persidangan kelima ini digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin 4 November 2024. Dalam persidangan dengan agenda masih pemeriksaan saksi tersebut, sosok Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman, turut hadir. Rokiman menjadi saksi dalam sidang tersebut. Seperti diketahui, kasus guru honorer Supriyani terus bergulir di meja persidangan. Memasuki sidang kelima, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan. Salah satunya adalah sosok Rokiman yang turut hadir sebagai saksi. Ia berperan awalnya hendak memediasi antara kedua warganya yang tengah bermasalah, di mana kedua warganya tersebut adalah guru honorer Supriyani dan Aibda WH, orang tua D korban.
Supriyani dituduh orang tua D melakukan penganiayaan pada April 2024, sehingga membuat D memiliki luka pada bagian belakang paha. Pada proses mediasi itu, terdengarlah sejumlah isu permintaan uang. Kades yang turut terseret dalam isu tersebut turut dicecar JPU. JPU menanyakan soal uang yang diminta oleh jaksa sebesar 15 juta rupiah, apakah sebelumnya sudah diketahui oleh Kades. Pernah tidak saudara mendengar terkait dengan penangguhan penahanan, sebagaimana yang beredar di media bahwa bahkan ada di status WhatsApp, beredar ada jaksa minta duit 15 juta rupiah untuk menangguhkan penahanan. Ada ndak? Tanya JPU. Namun Kades mengaku tidak tahu menahu atas hal tersebut. Minta maaf kalau itu saya tidak pernah melihat, ndak pernah dengar, jelasnya. JPU kembali memperjelas pertanyaannya. Ia menyinggung soal kata permintaan yang disampaikan oleh Kades. Tadi di sini saudara ada menjelaskan bahwa sudah bertemu kejaksaan dan membahas terkait permintaan itu. Permintaan apa itu yang dibahas? Permintaan uangkah, berkaskah? Tanya JPU. Namun Rokiman menjelaskan bahwa permintaan yang dimaksud bukanlah uang melainkan berkas. Atas berkasnya sudah disampaikan ke kejaksaan, bukan permintaan duit, jawab Rokiman. Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Ia bungkam ketika ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Ibtu Idris bungkam sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani, guru honorer tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya yang merupakan anak polisi. Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Sebelumnya, Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman, akhirnya memenuhi panggilan Bipropam Polda Sultra Kamis 31 Oktober. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Saat itu, penyidik Bitpropam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih dalam video pertama. Sementara video kedua yang menampilkan dirinya menggunakan jaket coklat, ia mengaku diarahkan oleh Kapolsek Baito. Ia pun kemudian menceritakan kronologi kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dari dirinya dan Supriyani. Awalnya ia sempat dicari oleh pihak Polsek dan Polres terkait kejadian viralnya kasus guru honorer Supriyani. Ia mengaku didatangi Kapolsek Baito yang meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah dirinya mengaku mendapat arahan dari Kapolsek Baito. Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut merupakan inisiatif dari permintaan desa untuk menyelesaikan kasus ini. Soroti dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum JPU bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis. Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu, sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya?
karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya jaksa penuntut umum. Dilansir tribunnewsbogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Yang saya maksud adalah menurut saksi, acuan semestinya ada di BAP. Menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi, saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas, bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya? Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian dua siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab, berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP. Sedangkan yang di persidangan itu dua orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris, sebetulnya sekarang kita kembali ke sub-bahasan ketiga yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan, ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali, saya sekarang memiliki dua versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau hayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50/50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya, kata Reza Indragiri kepada majelis hakim. Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya, meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui, sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnews.ultra.com.
Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sebab surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia, karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, urainya. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar, dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter. Katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak. Terungkap hasil visum siswa SD yang diduga dipukul oleh guru honorer Supriyani. Hasil visum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menjelaskan 3 kejanggalan hasil visum tersebut. Pertama, Andri menyebut hasil visum yang dibacakan saat sidang tak sesuai dengan luka yang dialami korban. Dalam laporan tertulis korban dipukul menggunakan gagang sapu. Kedua, surat pengantar visum diantar Aibda WH. Andri Darmawan meragukan hasil visum karena surat pengantar diantar oleh ayah korban, Aibda WH. Seharusnya surat pengantar visum itu diantar oleh penyidik dan status Aibda WH sebagai pelapor. Menurutnya ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sehingga surat pengantar visum ada di tangan orang tua korban. Ketiga, dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tak hanya pengantar saja, isi surat juga diragukan oleh Andri. Melihat dokter yang mengeluarkan hasil visum itu diragukan kompetensinya. Surat hasil visum itu ternyata dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tadi bahwa ini tadi banyak prosedur yang salah, kemudian untuk menentukan suatu pidana itu tidak cuma berdasarkan formil saja bisa melihat berkas, tapi juga material khususnya terkait keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain kan. Nah, Pak Tutno kan sudah menjelaskan tadi bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia harus dilihat apakah dia bersesuaian dengan alat bukti lain. Nah, alat-alat bukti lain kan sudah tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan,
Nah ini kan bisa dilihat bahwa keterangan anak tadi ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada pengambilan barang bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul dan ini. Kemudian yang paling penting juga tadi keterangan Pak Reza Indragiri dari keterangan ahli forensik. Tadi kita melihat bahwa seperti misalnya produksi. Sosok Ibtu Muhammad Idris Kapolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga dalam pemerasan terhadap guru honorer, Supriyani. Ibtu Muhammad Idris ikut jadi sorotan terkait kasus guru Supriyani yang dilaporkan orang tua murid. Orang tua murid yang diduga dianiaya Supriyani adalah Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Ibtu Mu Idris dituding sempat minta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Hal ini disampaikan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman. Nominal 50 juta rupiah keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun, Rokiman diminta membuat kesaksian palsu dengan menyebut uang damai atas permintaan Kades selaku pemerintah desa. Bahkan, Rokiman mendapat intimidasi sejumlah oknum polisi yang menyiapkan surat pernyataan bermaterai. Rokiman membongkar asal-usul uang damai 50 juta rupiah saat diperiksa Propam Polda Sultra pada Jumat, 1 November 2024, lalu. Awalnya, Rokiman membuat video mengenakan pakaian putih yang menyebut uang damai 50 juta rupiah diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Supriyani enggan membayar uang damai karena bekerja sebagai guru honorer. Setelah video tersebut beredar, Rokiman didatangi Kapolsek Baito dan diminta membuat kesaksian palsu. Kapolsek Baito kemudian mengarahkan Rokiman membuat pernyataan palsu. Propam Polda Sultra mendalami dugaan uang damai 50 juta rupiah dengan memeriksa Kades Wonwaraya yang terlibat dalam proses mediasi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Diketahui, ayah korban merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito bernama Aibda WH. Propam Polda Sultra juga menyelidiki standar operasional prosedur, SOP, penyelidikan kasus guru Supriyani. Sebanyak 6 anggota polisi telah diperiksa, terdiri atas 3 personel Polsek Baito dan 3 personel Polres Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, mengatakan tim khusus dibentuk untuk mengusut kasus ini. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kembali berlanjut pada Senin, 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di PN Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan di lokasi, guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekira pukul 9 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tanpa mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Selain guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak ikut hadir. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, dikata Andri, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pernah tidak saudara dengar, ada jaksa minta duit 15 juta untuk penangguhan penahanan, ada enggak? Minta maaf, kalau itu saya tidak pernah lihat karena memang saya enggak ikut di FB. Dengar? Enggak dengar. Enggak pernah dengar. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mempertanyakan soal isu uang 15 juta rupiah pada kasus guru Supriyani kepada Kepala Desa atau Kades Wonwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Persidangan kelima ini digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin 4 November 2024.
Dalam persidangan dengan agenda masih pemeriksaan saksi tersebut, sosok Kepala Desa Wonoaraya, Rokiman, turut hadir. Rokiman menjadi saksi dalam sidang tersebut. Seperti diketahui, kasus guru honorer Supriyani terus bergulir di meja persidangan. Memasuki sidang kelima, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan. Salah satunya adalah sosok Rokiman yang turut hadir sebagai saksi. Ia berperan awalnya hendak memediasi antara kedua warganya yang tengah bermasalah, di mana kedua warganya tersebut adalah guru honorer Supriyani dan Aibda WH, orang tua D korban. Supriyani dituduh orang tua D melakukan penganiayaan pada April 2024, sehingga membuat D memiliki luka pada bagian belakang paha. Pada proses mediasi itu terdengarlah sejumlah isu permintaan uang. Kades yang turut terseret dalam isu tersebut turut dicecar JPU. JPU menanyakan soal uang yang diminta oleh jaksa sebesar 15 juta rupiah, apakah sebelumnya sudah diketahui oleh Kades. Pernah tidak saudara mendengar terkait dengan penangguhan penahanan, sebagaimana yang beredar di media bahwa bahkan ada di status WhatsApp, beredar ada jaksa minta duit 15 juta rupiah untuk menangguhkan penahanan. Ada ndak? Tanya JPU. Namun Kades mengaku tidak tahu menahu atas hal tersebut. Minta maaf kalau itu saya tidak pernah melihat, tidak pernah dengar, jelasnya. JPU kembali memperjelas pertanyaannya. Ia menyinggung soal kata permintaan yang disampaikan oleh Kades. Tadi di sini saudara ada menjelaskan bahwa sudah bertemu kejaksaan dan membahas terkait permintaan itu. Permintaan apa itu yang dibahas? Permintaan uangkah? Berkaskah? Tanya JPU. Namun Rokiman menjelaskan bahwa permintaan yang dimaksud bukanlah uang melainkan berkas. Atas berkasnya sudah disampaikan ke kejaksaan, bukan permintaan duit, jawab Rokiman. Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani. Ia bungkam ketika ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Ibtu Idris bungkam sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani, guru honorer, tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya yang merupakan anak polisi. Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Sebelumnya, Kepala Desa Wonoaraya, Rokiman, akhirnya memenuhi panggilan Bipropam Polda Sultra, Kamis 31 Oktober. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Saat itu, penyidik Bipropam menanyakan kepada Kepala Desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih dalam video pertama. Sementara video kedua yang menampilkan dirinya menggunakan jaket coklat, ia mengaku diarahkan oleh Kapolsek Baito. Ia pun kemudian menceritakan kronologi kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dari dirinya dan Supriyani. Awalnya ia sempat dicari oleh pihak Polsek dan Polres terkait kejadian viralnya kasus guru honorer Supriyani. Ia mengaku didatangi Kapolsek Baito yang meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah dirinya mengaku mendapat arahan dari Kapolsek Baito. Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut merupakan inisiatif dari permintaan desa untuk menyelesaikan kasus ini. Soroti dua saksi yang memberatkan guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum, JPU, bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut.
Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis. Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu. Sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya? Karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya jaksa penuntut umum. Dilansir tribunnews.bogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Yang saya maksud adalah menurut saksi, acuan semestinya ada di BAP. Menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi, saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas, bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya? Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian dua siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab. Berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut? Tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP. Sedangkan yang di persidangan itu dua orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris, sebetulnya sekarang kita kembali ke sub-bahasan ketiga yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan, ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali, saya sekarang memiliki dua versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau hayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50/50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya, kata Reza Indragiri kepada majelis hakim. Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya, meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui,
Sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri PN Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnews-ultra.com. Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sebab surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia, karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, urainya. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar, dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter, katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak. Terungkap hasil visum siswa SD yang diduga dipukul oleh guru honorer Supriyani. Hasil visum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menjelaskan 3 kejanggalan hasil visum tersebut. Pertama, Andri menyebut hasil visum yang dibacakan saat sidang tak sesuai dengan luka yang dialami korban. Dalam laporan tertulis korban dipukul menggunakan gagang sapu. Kedua, surat pengantar visum diantar Aibda WH. Andri Darmawan meragukan hasil visum karena surat pengantar diantar oleh ayah korban, Aibda WH. Seharusnya surat pengantar visum itu diantar oleh penyidik dan status Aibda WH sebagai pelapor. Menurutnya ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sehingga surat pengantar visum ada di tangan orang tua korban. Ketiga, dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tak hanya pengantar saja, isi surat juga diragukan oleh Andri. Melihat dokter yang mengeluarkan hasil visum itu diragukan kompetensinya. Surat hasil visum itu ternyata dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tadi bahwa ini tadi banyak prosedur yang
yang salah, kemudian untuk menentukan suatu pidana itu tidak cuma berdasarkan formil saja bisa melihat berkas, tapi juga materi khususnya terkait keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain kan. Nah, Pak Sugeng kan sudah menjelaskan tadi bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia harus dilihat apakah dia bersesuaian dengan alat bukti lain. Nah, alat-alat bukti lain kan juga tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan. Nah, ini kan bisa dilihat bahwa keterangan anak tadi ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada pengambilan barang bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul dan ini. Kemudian yang paling penting juga tadi keterangan Pak Reza Indragiri dari keterangan ahli forensik. Tadi kita melihat bahwa seperti misalnya produksi. Sosok Ibtu Muhammad Idris Kapolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga dalam pemerasan terhadap guru honorer, Supriyani. Ibtu Muhammad Idris ikut jadi sorotan terkait kasus guru Supriyani yang dilaporkan orang tua murid. Orang tua murid yang diduga dianiaya Supriyani adalah Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Ibtu Mu Idris dituding sempat minta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Hal ini disampaikan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman. Nominal 50 juta rupiah keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun, Rokiman diminta membuat kesaksian palsu dengan menyebut uang damai atas permintaan Kades selaku pemerintah desa. Bahkan, Rokiman mendapat intimidasi sejumlah oknum polisi yang menyiapkan surat pernyataan bermaterai. Rokiman membongkar asal-usul uang damai 50 juta rupiah saat diperiksa Propam Polda Sultra pada Jumat, 1 November 2024, lalu. Awalnya, Rokiman membuat video mengenakan pakaian putih yang menyebut uang damai 50 juta rupiah diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Supriyani enggan membayar uang damai karena bekerja sebagai guru honorer. Setelah video tersebut beredar, Rokiman didatangi Kapolsek Baito dan diminta membuat kesaksian palsu. Kapolsek Baito kemudian mengarahkan Rokiman membuat pernyataan palsu. Propam Polda Sultra mendalami dugaan uang damai 50 juta rupiah dengan memeriksa Kades Wonwaraya yang terlibat dalam proses mediasi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Diketahui, ayah korban merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito bernama Aibda WH. Propam Polda Sultra juga menyelidiki standar operasional prosedur, SOP, penyelidikan kasus guru Supriyani. Sebanyak 6 anggota polisi telah diperiksa, terdiri atas 3 personel Polsek Baito dan 3 personel Polres Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, mengatakan tim khusus dibentuk untuk mengusut kasus ini. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kembali berlanjut pada Senin, 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di PN Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan di lokasi, guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekira pukul 9 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Selain guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak ikut hadir. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, dikata Andri, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pernah saudara dengar, ada jaksa minta duit 15 juta untuk penangguhan penahanan, ada enggak? Minta maaf, kalau itu saya tidak pernah lihat karena memang saya enggak ikut di FB. Dengar?
Enggak dengar. Nggak pernah dengar. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mempertanyakan soal isu uang 15 juta rupiah pada kasus Guru Supriyani kepada Kepala Desa atau Kades Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Persidangan kelima ini digelar di PN Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin 4 November 2024. Dalam persidangan dengan agenda masih pemeriksaan saksi tersebut, sosok Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman, turut hadir. Rokiman menjadi saksi dalam sidang tersebut. Seperti diketahui, kasus guru honorer Supriyani terus bergulir di meja persidangan. Memasuki sidang kelima, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan. Salah satunya adalah sosok Rokiman yang turut hadir sebagai saksi. Ia berperan awalnya hendak memediasi antara kedua warganya yang tengah bermasalah, di mana kedua warganya tersebut adalah guru honorer Supriyani dan Aibda WH, orang tua D korban. Supriyani dituduh orang tua D melakukan penganiayaan pada April 2024, sehingga membuat D memiliki luka pada bagian belakang paha. Pada proses mediasi itu terdengarlah sejumlah isu permintaan uang. Kades yang turut terseret dalam isu tersebut turut dicecar JPU. JPU menanyakan soal uang yang diminta oleh jaksa sebesar 15 juta rupiah, apakah sebelumnya sudah diketahui oleh Kades. Pernah tidak saudara mendengar terkait dengan penangguhan penahanan, sebagaimana yang beredar di media bahwa bahkan ada di status WhatsApp, beredar ada jaksa minta duit 15 juta rupiah untuk menangguhkan penahanan. Ada ndak? Tanya JPU. Namun Kades mengaku tidak tahu menahu atas hal tersebut. Minta maaf kalau itu saya tidak pernah melihat, tidak pernah dengar, jelasnya. JPU kembali memperjelas pertanyaannya. Ia menyinggung soal kata permintaan yang disampaikan oleh Kades. Tadi di sini saudara ada menjelaskan bahwa sudah bertemu kejaksaan dan membahas terkait permintaan itu. Permintaan apa itu yang dibahas? Permintaan uangkah? Berkaskah? Tanya JPU. Namun Rokiman menjelaskan bahwa permintaan yang dimaksud bukanlah uang melainkan berkas. Atas berkasnya sudah disampaikan ke kejaksaan, bukan permintaan duit, jawab Rokiman. Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Ia bungkam ketika ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Ibtu Idris bungkam sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani, guru honorer, tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya yang merupakan anak polisi. Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Sebelumnya, Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman, akhirnya memenuhi panggilan Bipropam Polda Sultra, Kamis 31 Oktober. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Saat itu, penyidik Bipropam menanyakan kepada Kepala Desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih dalam video pertama. Sementara video kedua yang menampilkan dirinya menggunakan jaket coklat, ia mengaku diarahkan oleh Kapolsek Baito. Ia pun kemudian menceritakan kronologi kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dari dirinya dan Supriyani. Awalnya ia sempat dicari oleh pihak Polsek dan Polres terkait kejadian viralnya kasus guru honorer Supriyani. Ia mengaku didatangi Kapolsek Baito yang meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah dirinya mengaku mendapat arahan dari Kapolsek Baito. Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut merupakan inisiatif dari permintaan desa untuk menyelesaikan kasus ini. Soroti dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo,
Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum, JPU, bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis. Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu. Sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya? Karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya Jaksa Penuntut Umum. Dilansir tribunnewsbogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Yang saya maksud adalah menurut saksi, acuan semestinya ada di BAP. Menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi, saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas, bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya? Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian dua siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab, berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP. Sedangkan yang di persidangan itu dua orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris, sebetulnya sekarang kita kembali ke subbahasan ketiga yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan, ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali, saya sekarang memiliki dua versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau hayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50/50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya, kata Reza Indragiri kepada majelis hakim. Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara,
yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui, sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnyusultra.com. Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sebab surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia, karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, urainya. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar, dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter, katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak. Terungkap hasil visum siswa SD yang diduga dipukul oleh guru honorer Supriyani. Hasil visum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menjelaskan 3 kejanggalan hasil visum tersebut. Pertama, Andri menyebut hasil visum yang dibacakan saat sidang tak sesuai dengan luka yang dialami korban. Dalam laporan tertulis korban dipukul menggunakan gagang sapu. Kedua, surat pengantar visum diantar Aibda WH. Andri Darmawan meragukan hasil visum karena surat pengantar diantar oleh ayah korban, Aibda WH.
Seharusnya surat pengantar visum itu diantar oleh penyidik dan status Aibda WH sebagai pelapor. Menurutnya ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito sehingga surat pengantar visum ada di tangan orang tua korban. Ketiga, dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tak hanya pengantar saja, isi surat juga diragukan oleh Andri. Melihat dokter yang mengeluarkan hasil visum itu diragukan kompetensinya. Surat hasil visum itu ternyata dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tadi bahwa ini tadi banyak prosedur yang salah, kemudian untuk menentukan suatu pidana itu tidak cuma berdasarkan formil saja bisa melihat berkas, tapi juga material khususnya terkait keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain kan. Nah, Pak Tutro kan sudah menjelaskan tadi bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia harus dilihat apakah dia bersesuaian dengan alat bukti lain. Nah, alat-alat bukti lain kan juga tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan. Nah, ini kan bisa dilihat bahwa keterangan anak tadi ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada pengambilan barang bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul dan ini. Kemudian yang paling penting juga tadi keterangan Pak Reza Indragiri dari keterangan ahli forensik. Tadi kita melihat bahwa seperti misalnya produksi. Sosok itu Muhammad Idris Kapolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga dalam pemerasan terhadap guru honorer, Supriyani. Itu Muhammad Idris ikut jadi sorotan terkait kasus guru Supriyani yang dilaporkan orang tua murid. Orang tua murid yang diduga dianiaya Supriyani adalah Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Ibtu Mu Idris dituding sempat minta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Hal ini disampaikan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman. Nominal 50 juta rupiah keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun, Rokiman diminta membuat kesaksian palsu dengan menyebut uang damai atas permintaan Kades selaku pemerintah desa. Bahkan, Rokiman mendapat intimidasi sejumlah oknum polisi yang menyiapkan surat pernyataan bermaterai. Rokiman membongkar asal-usul uang damai 50 juta rupiah saat diperiksa Propam Polda Sultra pada Jumat, 1 November 2024, lalu. Awalnya, Rokiman membuat video mengenakan pakaian putih yang menyebut uang damai 50 juta rupiah diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Supriyani enggan membayar uang damai karena bekerja sebagai guru honorer. Setelah video tersebut beredar, Rokiman didatangi Kapolsek Baito dan diminta membuat kesaksian palsu. Kapolsek Baito kemudian mengarahkan Rokiman membuat pernyataan palsu. Propam Polda Sultra mendalami dugaan uang damai 50 juta rupiah dengan memeriksa Kades Wonwaraya yang terlibat dalam proses mediasi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Diketahui, ayah korban merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito bernama Aibda WH. Propam Polda Sultra juga menyelidiki standar operasional prosedur, SOP, penyelidikan kasus guru Supriyani. Sebanyak 6 anggota polisi telah diperiksa, terdiri atas 3 personel Polsek Baito dan 3 personel Polres Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, mengatakan tim khusus dibentuk untuk mengusut kasus ini. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kembali berlanjut pada Senin, 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di PN Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan di lokasi, guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekira pukul 9 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tanpa mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Selain guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak ikut hadir. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri,
Selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, dikata Andri, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pernah tidak saudara dengar ada jaksa minta duit 15 juta untuk penangguhan penahanan? Ada enggak? Minta maaf kalau itu saya tidak pernah lihat karena memang saya enggak ikut di FB. Dengar? Enggak dengar. Enggak pernah dengar. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mempertanyakan soal isu uang 15 juta rupiah pada kasus Guru Supriyani kepada Kepala Desa atau Kades Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Persidangan kelima ini digelar di PN Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin 4 November 2024. Dalam persidangan dengan agenda masih pemeriksaan saksi tersebut, sosok Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman, turut hadir. Rokiman menjadi saksi dalam sidang tersebut. Seperti diketahui, kasus guru honorer Supriyani terus bergulir di meja persidangan. Memasuki sidang kelima, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan. Salah satunya adalah sosok Rokiman yang turut hadir sebagai saksi. Ia berperan awalnya hendak memediasi antara kedua warganya yang tengah bermasalah, di mana kedua warganya tersebut adalah guru honorer Supriyani dan Aibda WH, orang tua D korban. Supriyani dituduh orang tua D melakukan penganiayaan pada April 2024, sehingga membuat D memiliki luka pada bagian belakang paha. Pada proses mediasi itu terdengarlah sejumlah isu permintaan uang. Kades yang turut terseret dalam isu tersebut turut dicecar JPU. JPU menanyakan soal uang yang diminta oleh jaksa sebesar 15 juta rupiah, apakah sebelumnya sudah diketahui oleh Kades. Pernah tidak saudara mendengar terkait dengan penangguhan penahanan, sebagaimana yang beredar di media bahwa bahkan ada di status WhatsApp, beredar ada jaksa minta duit 15 juta rupiah untuk menangguhkan penahanan. Ada ndak? Tanya JPU. Namun Kades mengaku tidak tahu menahu atas hal tersebut. Minta maaf kalau itu saya tidak pernah melihat, tidak pernah dengar, jelasnya. JPU kembali memperjelas pertanyaannya. Ia menyinggung soal kata permintaan yang disampaikan oleh Kades. Tadi di sini saudara ada menjelaskan bahwa sudah bertemu kejaksaan dan membahas terkait permintaan itu. Permintaan apa itu yang dibahas? Permintaan uangkah? Berkaskah? Tanya JPU. Namun Rokiman menjelaskan bahwa permintaan yang dimaksud bukanlah uang melainkan berkas. Atas berkasnya sudah disampaikan ke kejaksaan, bukan permintaan duit, jawab Rokiman. Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Ia bungkam ketika ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Ibtu Idris bungkam sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani, guru honorer tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya yang merupakan anak polisi. Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Sebelumnya, Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman, akhirnya memenuhi panggilan Bipropam Polda Sultra, Kamis 31 Oktober. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Saat itu, penyidik Bipropam menanyakan kepada Kepala Desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih dalam video pertama. Sementara video kedua yang menampilkan dirinya menggunakan jaket coklat, ia mengaku diarahkan oleh Kapolsek Baito. Ia pun kemudian menceritakan kronologi kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dari dirinya dan Supriyani. Awalnya ia sempat dicari oleh pihak Polsek dan Polres terkait kejadian viralnya kasus guru honorer Supriyani. Ia mengaku didatangi Kapolsek Baito yang meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah dirinya mengaku mendapat arahan dari Kapolsek Baito.
Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut merupakan inisiatif dari permintaan desa untuk menyelesaikan kasus ini. Soroti dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat Jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum, JPU, bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis. Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu. Sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya? Karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya Jaksa Penuntut Umum, dilansir tribunnews.bogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Yang saya maksud adalah menurut saksi, acuan semestinya ada di BAP, menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi, saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas, bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya? Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian dua siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab. Berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP. Sedangkan yang di persidangan itu dua orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris, sebetulnya sekarang kita kembali ke sub-bahasan ketiga yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan, ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali, saya sekarang memiliki dua versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza,
Kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau hayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50/50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya, kata Reza Indragiri kepada majelis hakim. Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya, meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui, sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnews-ultra.com. Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sebab surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia, karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, urainya. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar, dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter, katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak.
Terungkap hasil visum siswa SD yang diduga dipukul oleh guru honorer Supriyani. Hasil visum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menjelaskan 3 kejanggalan hasil visum tersebut. Pertama, Andri menyebut hasil visum yang dibacakan saat sidang tak sesuai dengan luka yang dialami korban. Dalam laporan tertulis korban dipukul menggunakan gagang sapu. Kedua, surat pengantar visum diantar Aibda WH. Andri Darmawan meragukan hasil visum karena surat pengantar diantar oleh ayah korban, Aibda WH. Seharusnya surat pengantar visum itu diantar oleh penyidik dan status Aibda WH sebagai pelapor. Menurutnya ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito sehingga surat pengantar visum ada di tangan orang tua korban. Ketiga, dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tak hanya pengantar saja, isi surat juga diragukan oleh Andri. Melihat dokter yang mengeluarkan hasil visum itu diragukan kompetensinya. Surat hasil visum itu ternyata dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tadi bahwa ini tadi banyak prosedur yang salah, kemudian untuk menentukan suatu pidana itu tidak cuma berdasarkan formil saja bisa melihat berkas, tapi juga materi khususnya terkait keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain kan. Nah, Pak Tutno kan sudah menjelaskan tadi bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia harus lihat apakah dia bersesuaian dengan alat bukti lain. Nah, alat-alat bukti lain kan juga tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan. Nah, ini kan bisa dilihat bahwa keterangan anak tadi ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada pengambilan barang bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul dan ini. Kemudian yang paling penting juga tadi keterangan Pak Reza Indragiri dari keterangan ahli forensik. Tadi kita melihat bahwa seperti misalnya produksi. Sosok Ibtu Muhammad Idris Kapolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga dalam pemerasan terhadap guru honorer, Supriyani. Ibtu Muhammad Idris ikut jadi sorotan terkait kasus guru Supriyani yang dilaporkan orang tua murid. Orang tua murid yang diduga dianiaya Supriyani adalah Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Ibtu Mu Idris dituding sempat minta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Hal ini disampaikan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman. Nominal 50 juta rupiah keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun, Rokiman diminta membuat kesaksian palsu dengan menyebut uang damai atas permintaan Kades selaku pemerintah desa. Bahkan, Rokiman mendapat intimidasi sejumlah oknum polisi yang menyiapkan surat pernyataan bermaterai. Rokiman membongkar asal-usul uang damai 50 juta rupiah saat diperiksa Propam Polda Sultra pada Jumat, 1 November 2024, lalu. Awalnya, Rokiman membuat video mengenakan pakaian putih yang menyebut uang damai 50 juta rupiah diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Supriyani enggan membayar uang damai karena bekerja sebagai guru honorer. Setelah video tersebut beredar, Rokiman didatangi Kapolsek Baito dan diminta membuat kesaksian palsu. Kapolsek Baito kemudian mengarahkan Rokiman membuat pernyataan palsu. Propam Polda Sultra mendalami dugaan uang damai 50 juta rupiah dengan memeriksa Kades Wonwaraya yang terlibat dalam proses mediasi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Diketahui, ayah korban merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito bernama Aibda WH. Propam Polda Sultra juga menyelidiki standar operasional prosedur, SOP, penyelidikan kasus guru Supriyani. Sebanyak 6 anggota polisi telah diperiksa, terdiri atas 3 personel Polsek Baito dan 3 personel Polres Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, mengatakan tim khusus dibentuk untuk mengusut kasus ini. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kembali berlanjut pada Senin, 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di PN Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan di lokasi, guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekira pukul 9 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan.
Selain itu, mantan Camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tanpa mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak ikut hadir. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, dikata Andri, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pernah tidak saudara dengar ada jaksa minta duit 15 juta untuk penangguhan penahanan? Ada enggak? Minta maaf kalau itu saya tidak pernah lihat karena memang saya enggak ikut di FB. Dengar? Enggak dengar. Enggak pernah dengar. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mempertanyakan soal isu uang 15 juta rupiah pada kasus Guru Supriyani kepada Kepala Desa atau Kades Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Persidangan kelima ini digelar di PN Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin 4 November 2024. Dalam persidangan dengan agenda masih pemeriksaan saksi tersebut, sosok Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman, turut hadir. Rokiman menjadi saksi dalam sidang tersebut. Seperti diketahui, kasus guru honorer Supriyani terus bergulir di meja persidangan. Memasuki sidang kelima, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan. Salah satunya adalah sosok Rokiman yang turut hadir sebagai saksi. Ia berperan awalnya hendak memediasi antara kedua warganya yang tengah bermasalah, di mana kedua warganya tersebut adalah guru honorer Supriyani dan Aibda WH, orang tua D korban. Supriyani dituduh orang tua D melakukan penganiayaan pada April 2024, sehingga membuat D memiliki luka pada bagian belakang paha. Pada proses mediasi itu terdengarlah sejumlah isu permintaan uang. Kades yang turut terseret dalam isu tersebut turut dicecar JPU. JPU menanyakan soal uang yang diminta oleh jaksa sebesar 15 juta rupiah, apakah sebelumnya sudah diketahui oleh Kades. Pernah tidak saudara mendengar terkait dengan penangguhan penahanan, sebagaimana yang beredar di media bahwa bahkan ada di status WhatsApp, beredar ada jaksa minta duit 15 juta rupiah untuk menangguhkan penahanan. Ada ndak? Tanya JPU. Namun Kades mengaku tidak tahu menahu atas hal tersebut. Minta maaf kalau itu saya tidak pernah melihat, tidak pernah dengar, jelasnya. JPU kembali memperjelas pertanyaannya. Ia menyinggung soal kata permintaan yang disampaikan oleh Kades. Tadi di sini saudara ada menjelaskan bahwa sudah bertemu kejaksaan dan membahas terkait permintaan itu. Permintaan apa itu yang dibahas? Permintaan uangkah? Berkaskah? Tanya JPU. Namun Rokiman menjelaskan bahwa permintaan yang dimaksud bukanlah uang melainkan berkas. Atas berkasnya sudah disampaikan ke kejaksaan, bukan permintaan duit, jawab Rokiman. Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Ia bungkam ketika ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Ibtu Idris bungkam sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani, guru honorer tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya yang merupakan anak polisi. Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Sebelumnya, Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman, akhirnya memenuhi panggilan Bipropam Polda Sultra, Kamis 31 Oktober. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Saat itu, penyidik Bipropam menanyakan kepada Kepala Desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah.
Kata Rokiman, kronologi munculnya permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih dalam video pertama. Sementara video kedua yang menampilkan dirinya menggunakan jaket coklat, ia mengaku diarahkan oleh Kapolsek Baito. Ia pun kemudian menceritakan kronologi kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dari dirinya dan Supriyani. Awalnya ia sempat dicari oleh pihak Polsek dan Polres terkait kejadian viralnya kasus guru honorer Supriyani. Ia mengaku didatangi Kapolsek Baito yang meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah dirinya mengaku mendapat arahan dari Kapolsek Baito. Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut merupakan inisiatif dari permintaan desa untuk menyelesaikan kasus ini. Soroti dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat Jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum, JPU, bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis. Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu. Sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya? Karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya Jaksa Penuntut Umum. Dilansir tribunnewsbogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Yang saya maksud adalah menurut saksi, acuan semestinya ada di BAP. Menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi, saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas, bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya? Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian dua siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab. Berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut? Tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP. Sedangkan yang di persidangan itu dua orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris,
Sebetulnya sekarang kita kembali ke subbahasan ketiga, yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris, yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan, ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali, saya sekarang memiliki dua versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau khayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50/50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya, kata Reza Indragiri kepada majelis hakim. Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya, meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui, sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnyusultra.com. Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sebab surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia, karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, urainya. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar, dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter, katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain.
Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak. Terungkap hasil visum siswa SD yang diduga dipukul oleh guru honorer Supriyani. Hasil visum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menjelaskan 3 kejanggalan hasil visum tersebut. Pertama, Andri menyebut hasil visum yang dibacakan saat sidang tak sesuai dengan luka yang dialami korban. Dalam laporan tertulis korban dipukul menggunakan gagang sapu. Kedua, surat pengantar visum diantar Aibda WH. Andri Darmawan meragukan hasil visum karena surat pengantar diantar oleh ayah korban, Aibda WH. Seharusnya surat pengantar visum itu diantar oleh penyidik dan status Aibda WH sebagai pelapor. Menurutnya ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sehingga surat pengantar visum ada di tangan orang tua korban. Ketiga, dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tak hanya pengantar saja, isi surat juga diragukan oleh Andri. Melihat dokter yang mengeluarkan hasil visum itu diragukan kompetensinya. Surat hasil visum itu ternyata dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tadi bahwa ini tadi banyak prosedur yang salah, kemudian untuk menentukan suatu pidana itu tidak cuma berdasarkan formil saja bisa melihat berkas, tapi juga material khususnya terkait keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain kan. Nah, Pak Tutno kan sudah menjelaskan tadi bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia harus dilihat apakah dia bersesuaian dengan alat bukti lain. Nah, alat-alat bukti lain kan juga tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan. Nah, ini kan bisa dilihat bahwa keterangan anak tadi ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada pengambilan barang bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul dan ini. Kemudian yang paling penting juga tadi keterangan Pak Reza Indragiri dari keterangan ahli forensik. Tadi kita melihat bahwa seperti misalnya produksi. Sosok itu Muhammad Idris Kapolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga dalam pemerasan terhadap guru honorer, Supriyani. Itu Muhammad Idris ikut jadi sorotan terkait kasus guru Supriyani yang dilaporkan orang tua murid. Orang tua murid yang diduga dianiaya Supriyani adalah Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Ibtu Mu Idris dituding sempat minta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Hal ini disampaikan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman. Nominal 50 juta rupiah keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun, Rokiman diminta membuat kesaksian palsu dengan menyebut uang damai atas permintaan Kades selaku pemerintah desa. Bahkan, Rokiman mendapat intimidasi sejumlah oknum polisi yang menyiapkan surat pernyataan bermaterai. Rokiman membongkar asal-usul uang damai 50 juta rupiah saat diperiksa Propam Polda Sultra pada Jumat, 1 November 2024, lalu. Awalnya, Rokiman membuat video mengenakan pakaian putih yang menyebut uang damai 50 juta rupiah diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Supriyani enggan membayar uang damai karena bekerja sebagai guru honorer. Setelah video tersebut beredar, Rokiman didatangi Kapolsek Baito dan diminta membuat kesaksian palsu. Kapolsek Baito kemudian mengarahkan Rokiman membuat pernyataan palsu. Propam Polda Sultra mendalami dugaan uang damai 50 juta rupiah dengan memeriksa Kades Wonwaraya yang terlibat dalam proses mediasi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Diketahui, ayah korban merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito bernama Aibda WH. Propam Polda Sultra juga menyelidiki standar operasional prosedur, SOP, penyelidikan kasus guru Supriyani. Sebanyak 6 anggota polisi telah diperiksa, terdiri atas 3 personel Polsek Baito dan 3 personel Polres Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, mengatakan tim khusus dibentuk untuk mengusut kasus ini.
Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kembali berlanjut pada Senin, 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di PN Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan di lokasi, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekira pukul 9 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan Camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak ikut hadir. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, dikata Andri, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pernah nggak saudara dengar ada jaksa minta duit 15 juta untuk penangguhan penahanan? Ada nggak? Minta maaf kalau itu saya tidak pernah lihat karena memang saya tidak ikut di FB. Dengar? Nggak pernah dengar. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mempertanyakan soal isu uang 15 juta rupiah pada kasus Guru Supriyani kepada Kepala Desa atau Kades Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Persidangan kelima ini digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin 4 November 2024. Dalam persidangan dengan agenda masih pemeriksaan saksi tersebut, sosok Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman, turut hadir. Rokiman menjadi saksi dalam sidang tersebut. Seperti diketahui, kasus guru honorer Supriyani terus bergulir di meja persidangan. Memasuki sidang kelima, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan. Salah satunya adalah sosok Rokiman yang turut hadir sebagai saksi. Ia berperan awalnya hendak memediasi antara kedua warganya yang tengah bermasalah, di mana kedua warganya tersebut adalah guru honorer Supriyani dan Aibda WH, orang tua D korban. Supriyani dituduh orang tua D melakukan penganiayaan pada April 2024, sehingga membuat D memiliki luka pada bagian belakang paha. Pada proses mediasi itu terdengarlah sejumlah isu permintaan uang. Kades yang turut terseret dalam isu tersebut turut dicecar JPU. JPU menanyakan soal uang yang diminta oleh jaksa sebesar 15 juta rupiah, apakah sebelumnya sudah diketahui oleh Kades. Pernah tidak saudara mendengar terkait dengan penangguhan penahanan, sebagaimana yang beredar di media bahwa bahkan ada di status WhatsApp, beredar ada jaksa minta duit 15 juta rupiah untuk menangguhkan penahanan. Ada ndak? Tanya JPU. Namun Kades mengaku tidak tahu menahu atas hal tersebut. Minta maaf kalau itu saya tidak pernah melihat, tidak pernah dengar, jelasnya. JPU kembali memperjelas pertanyaannya. Ia menyinggung soal kata permintaan yang disampaikan oleh Kades. Tadi di sini saudara ada menjelaskan bahwa sudah bertemu kejaksaan dan membahas terkait permintaan itu. Permintaan apa itu yang dibahas? Permintaan uangkah? Berkaskah? Tanya JPU. Namun Rokiman menjelaskan bahwa permintaan yang dimaksud bukanlah uang melainkan berkas. Atas berkasnya sudah disampaikan ke kejaksaan, bukan permintaan duit, jawab Rokiman. Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Ia bungkam ketika ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Ibtu Idris bungkam sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani, guru honorer tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya yang merupakan anak polisi.
Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Sebelumnya, Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman, akhirnya memenuhi panggilan Bipropam Polda Sultra Kamis 31 Oktober. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Saat itu, penyidik Bipropam menanyakan kepada Kepala Desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih dalam video pertama. Sementara video kedua yang menampilkan dirinya menggunakan jaket coklat, ia mengaku diarahkan oleh Kapolsek Baito. Ia pun kemudian menceritakan kronologi kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dari dirinya dan Supriyani. Awalnya ia sempat dicari oleh pihak Polsek dan Polres terkait kejadian viralnya kasus guru honorer Supriyani. Ia mengaku didatangi Kapolsek Baito yang meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah dirinya mengaku mendapat arahan dari Kapolsek Baito. Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut merupakan inisiatif dari permintaan desa untuk menyelesaikan kasus ini. Soroti 2 saksi yang memberatkan guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari 2 saksi yang memberatkan guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum, JPU, bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian 2 siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis. Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu. Sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya? Karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya Jaksa Penuntut Umum. Dilansir tribunnewsbogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan 2 saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Yang saya maksud adalah menurut saksi, acuan semestinya ada di BAP. Menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi, saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas, bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya? Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian 2 siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab. Berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP.
Sedangkan yang di persidangan itu 2 orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian 2 siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris, sebetulnya sekarang kita kembali ke sub-bahasan ketiga yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan, ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali, saya sekarang memiliki 2 versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau hayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50/50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya, kata Reza Indragiri kepada majelis hakim. Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya, meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui, sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnews-ultra.com. Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sebab surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia, karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, urainya. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar, dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter, katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama,
PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak. Terungkap hasil visum siswa SD yang diduga dipukul oleh guru honorer Supriyani. Hasil visum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menjelaskan 3 kejanggalan hasil visum tersebut. Pertama, Andri menyebut hasil visum yang dibacakan saat sidang tak sesuai dengan luka yang dialami korban. Dalam laporan tertulis korban dipukul menggunakan gagang sapu. Kedua, surat pengantar visum diantar Aibda WH. Andri Darmawan meragukan hasil visum karena surat pengantar diantar oleh ayah korban, Aibda WH. Seharusnya surat pengantar visum itu diantar oleh penyidik dan status Aibda WH sebagai pelapor. Menurutnya ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sehingga surat pengantar visum ada di tangan orang tua korban. Ketiga, dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tak hanya pengantar saja, isi surat juga diragukan oleh Andri. Melihat dokter yang mengeluarkan hasil visum itu diragukan kompetensinya. Surat hasil visum itu ternyata dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tadi bahwa ini tadi banyak prosedur yang salah, kemudian untuk menentukan suatu pidana itu tidak cuma berdasarkan formil saja bisa melihat berkas, tapi juga material khususnya terkait keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain kan. Nah, Pak Tutno kan sudah menjelaskan tadi bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia harus dilihat apakah dia bersesuaian dengan alat bukti lain. Nah, alat-alat bukti lain kan juga tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan. Nah, ini kan bisa dilihat bahwa keterangan anak tadi ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada pengambilan barang bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul dan ini. Kemudian yang paling penting juga tadi keterangan Pak Reza Indragiri dari keterangan ahli forensik. Tadi kita melihat bahwa seperti misalnya produksi. Sosok Ibtu Muhammad Idris Kapolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga dalam pemerasan terhadap guru honorer, Supriyani. Ibtu Muhammad Idris ikut jadi sorotan terkait kasus guru Supriyani yang dilaporkan orang tua murid. Orang tua murid yang diduga dianiaya Supriyani adalah Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Ibtu Mu Idris dituding sempat minta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Hal ini disampaikan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman. Nominal 50 juta rupiah keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun, Rokiman diminta membuat kesaksian palsu dengan menyebut uang damai atas permintaan Kades selaku pemerintah desa. Bahkan, Rokiman mendapat intimidasi sejumlah oknum polisi yang menyiapkan surat pernyataan bermaterai. Rokiman membongkar asal-usul uang damai 50 juta rupiah saat diperiksa Propam Polda Sultra pada Jumat, 1 November 2024, lalu. Awalnya, Rokiman membuat video mengenakan pakaian putih yang menyebut uang damai 50 juta rupiah diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Supriyani enggan membayar uang damai karena bekerja sebagai guru honorer. Setelah video tersebut beredar, Rokiman didatangi Kapolsek Baito dan diminta membuat kesaksian palsu. Kapolsek Baito kemudian mengarahkan Rokiman membuat pernyataan palsu. Propam Polda Sultra mendalami dugaan uang damai 50 juta rupiah dengan memeriksa Kades Wonwaraya yang terlibat dalam proses mediasi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Diketahui,
Ayah korban merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito bernama Aibda WH. Propam Polda Sultra juga menyelidiki standar operasional prosedur, SOP, penyelidikan kasus Guru Supriyani. Sebanyak 6 anggota polisi telah diperiksa, terdiri atas 3 personel Polsek Baito dan 3 personel Polres Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, mengatakan tim khusus dibentuk untuk mengusut kasus ini. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kembali berlanjut pada Senin, 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di PN Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan di lokasi, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekira pukul 9 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak ikut hadir. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, dikata Andri, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pernah tidak saudara dengar ada jaksa minta duit 15 juta untuk penangguhan penahanan? Ada enggak? Minta maaf, kalau itu saya tidak pernah lihat karena memang saya enggak ikut di FB. Dengar? Enggak pernah dengar. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mempertanyakan soal isu uang 15 juta rupiah pada kasus Guru Supriyani kepada Kepala Desa atau Kades Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Persidangan kelima ini digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin 4 November 2024. Dalam persidangan dengan agenda masih pemeriksaan saksi tersebut, sosok Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman, turut hadir. Rokiman menjadi saksi dalam sidang tersebut. Seperti diketahui, kasus guru honorer Supriyani terus bergulir di meja persidangan. Memasuki sidang kelima, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan. Salah satunya adalah sosok Rokiman yang turut hadir sebagai saksi. Ia berperan awalnya hendak memediasi antara kedua warganya yang tengah bermasalah, di mana kedua warganya tersebut adalah guru honorer Supriyani dan Aibda WH, orang tua D korban. Supriyani dituduh orang tua D melakukan penganiayaan pada April 2024, sehingga membuat D memiliki luka pada bagian belakang paha. Pada proses mediasi itu terdengarlah sejumlah isu permintaan uang. Kades yang turut terseret dalam isu tersebut turut dicecar JPU. JPU menanyakan soal uang yang diminta oleh jaksa sebesar 15 juta rupiah, apakah sebelumnya sudah diketahui oleh Kades. Pernah tidak saudara mendengar terkait dengan penangguhan penahanan, sebagaimana yang beredar di media bahwa bahkan ada di status WhatsApp, beredar ada jaksa minta duit 15 juta rupiah untuk menangguhkan penahanan. Ada ndak? Tanya JPU. Namun Kades mengaku tidak tahu menahu atas hal tersebut. Minta maaf kalau itu saya tidak pernah melihat, tidak pernah dengar, jelasnya. JPU kembali memperjelas pertanyaannya. Ia menyinggung soal kata permintaan yang disampaikan oleh Kades. Tadi di sini saudara ada menjelaskan bahwa sudah bertemu kejaksaan dan membahas terkait permintaan itu. Permintaan apa itu yang dibahas? Permintaan uangkah? Berkaskah? Tanya JPU. Namun Rokiman menjelaskan bahwa permintaan yang dimaksud bukanlah uang melainkan berkas. Atas berkasnya sudah disampaikan ke kejaksaan, bukan permintaan duit, jawab Rokiman.
Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Ia bungkam ketika ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Ibtu Idris bungkam sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani, guru honorer tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya yang merupakan anak polisi. Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Sebelumnya, Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman, akhirnya memenuhi panggilan Bipropam Polda Sultra, Kamis 31 Oktober. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Saat itu, penyidik Bitpropam menanyakan kepada Kepala Desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih dalam video pertama. Sementara video kedua yang menampilkan dirinya menggunakan jaket coklat, ia mengaku diarahkan oleh Kapolsek Baito. Ia pun kemudian menceritakan kronologi kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dari dirinya dan Supriyani. Awalnya ia sempat dicari oleh pihak Polsek dan Polres terkait kejadian viralnya kasus guru honorer Supriyani. Ia mengaku didatangi Kapolsek Baito yang meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah dirinya mengaku mendapat arahan dari Kapolsek Baito. Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut merupakan inisiatif dari permintaan desa untuk menyelesaikan kasus ini. Soroti dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat Jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum JPU bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis. Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu, sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya, karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya Jaksa Penuntut Umum. Dilansir tribunnewsbogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Yang saya maksud adalah menurut saksi, acuan semestinya ada di BAP. Menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi, saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas, bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya? Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian dua siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut.
Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab, berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP. Sedangkan yang di persidangan itu 2 orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian 2 siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris, sebetulnya sekarang kita kembali ke sub-bahasan ketiga yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan, ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali, saya sekarang memiliki 2 versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau hayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50/50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya, kata Reza Indragiri kepada majelis hakim. Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya, meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui, sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnyusultra.com. Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sebab surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia, karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, urainya. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah,
Mendikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar. Dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter. Katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak. Terungkap hasil visum siswa SD yang diduga dipukul oleh guru honorer Supriyani. Hasil visum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menjelaskan 3 kejanggalan hasil visum tersebut. Pertama, Andri menyebut hasil visum yang dibacakan saat sidang tak sesuai dengan luka yang dialami korban. Dalam laporan tertulis korban dipukul menggunakan gagang sapu. Kedua, surat pengantar visum diantar Aibda WH. Andri Darmawan meragukan hasil visum karena surat pengantar diantar oleh ayah korban, Aibda WH. Seharusnya surat pengantar visum itu diantar oleh penyidik dan status Aibda WH sebagai pelapor. Menurutnya ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sehingga surat pengantar visum ada di tangan orang tua korban. Ketiga, dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tak hanya pengantar saja, isi surat juga diragukan oleh Andri. Melihat dokter yang mengeluarkan hasil visum itu diragukan kompetensinya. Surat hasil visum itu ternyata dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tadi bahwa ini tadi banyak prosedur yang salah, kemudian untuk menentukan suatu pidana itu tidak cuma berdasarkan formil saja bisa melihat berkas, tapi juga materi khususnya terkait keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain kan. Nah, Pak Tutno kan sudah menjelaskan tadi bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia harus lihat apakah dia bersesuaian dengan alat bukti lain. Nah, alat-alat bukti lain kan juga tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan. Nah, ini kan bisa dilihat bahwa keterangan anak tadi ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada pengambilan barang bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul dan ini. Kemudian yang paling penting juga tadi keterangan Pak Reza Indragiri dari keterangan ahli forensik. Tadi kita melihat bahwa seperti misalnya produksi. Sosok Ibtu Muhammad Idris Kapolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga dalam pemerasan terhadap guru honorer, Supriyani. Ibtu Muhammad Idris ikut jadi sorotan terkait kasus guru Supriyani yang dilaporkan orang tua murid. Orang tua murid yang diduga dianiaya Supriyani adalah Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Ibtu Mu Idris dituding sempat minta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Hal ini disampaikan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman. Nominal 50 juta rupiah keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun, Rokiman diminta membuat kesaksian palsu dengan menyebut uang damai atas permintaan Kades selaku pemerintah desa. Bahkan, Rokiman mendapat intimidasi sejumlah oknum polisi yang menyiapkan surat pernyataan bermaterai. Rokiman membongkar asal-usul uang damai 50 juta rupiah saat diperiksa Propam Polda Sultra pada Jumat, 1 November 2024, lalu. Awalnya, Rokiman membuat video mengenakan pakaian putih yang menyebut uang damai 50 juta rupiah diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Supriyani enggan membayar uang damai karena bekerja sebagai guru honorer.
Setelah video tersebut beredar, Rokiman didatangi Kapolsek Baito dan diminta membuat kesaksian palsu. Kapolsek Baito kemudian mengarahkan Rokiman membuat pernyataan palsu. Propam Polda Sultra mendalami dugaan uang damai 50 juta rupiah dengan memeriksa Kades Wonwaraya yang terlibat dalam proses mediasi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Diketahui, ayah korban merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito bernama Aibda WH. Propam Polda Sultra juga menyelidiki standar operasional prosedur, SOP, penyelidikan kasus Guru Supriyani. Sebanyak 6 anggota polisi telah diperiksa, terdiri atas 3 personel Polsek Baito dan 3 personel Polres Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, mengatakan tim khusus dibentuk untuk mengusut kasus ini. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kembali berlanjut pada Senin, 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di PN Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan di lokasi, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekira pukul 9 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan Camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak ikut hadir. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, dikata Andri, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pernah tidak saudara dengar, ada jaksa minta duit 15 juta untuk penangguhan penahanan, ada enggak? Minta maaf, kalau itu saya tidak pernah lihat karena memang saya enggak ikut di FB. Dengar? Tidak pernah dengar. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mempertanyakan soal isu uang 15 juta rupiah pada kasus Guru Supriyani kepada Kepala Desa atau Kades Wonwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Persidangan kelima ini digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin 4 November 2024. Dalam persidangan dengan agenda masih pemeriksaan saksi tersebut, sosok Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman, turut hadir. Rokiman menjadi saksi dalam sidang tersebut. Seperti diketahui, kasus guru honorer Supriyani terus bergulir di meja persidangan. Memasuki sidang kelima, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan. Salah satunya adalah sosok Rokiman yang turut hadir sebagai saksi. Ia berperan awalnya hendak memediasi antara kedua warganya yang tengah bermasalah, di mana kedua warganya tersebut adalah guru honorer Supriyani dan Aibda WH, orang tua D korban. Supriyani dituduh orang tua D melakukan penganiayaan pada April 2024, sehingga membuat D memiliki luka pada bagian belakang paha. Pada proses mediasi itu terdengarlah sejumlah isu permintaan uang. Kades yang turut terseret dalam isu tersebut turut dicecar JPU. JPU menanyakan soal uang yang diminta oleh jaksa sebesar 15 juta rupiah, apakah sebelumnya sudah diketahui oleh Kades. Pernah tidak saudara mendengar terkait dengan penangguhan penahanan, sebagaimana yang beredar di media bahwa bahkan ada di status WhatsApp, beredar ada jaksa minta duit 15 juta rupiah untuk menangguhkan penahanan. Ada ndak? Tanya JPU. Namun Kades mengaku tidak tahu menahu atas hal tersebut. Minta maaf kalau itu saya tidak pernah melihat, tidak pernah dengar, jelasnya. JPU kembali memperjelas pertanyaannya. Ia menyinggung soal kata permintaan yang disampaikan oleh Kades.
Tadi di sini saudara ada menjelaskan bahwa sudah bertemu kejaksaan dan membahas terkait permintaan itu. Permintaan apa itu yang dibahas? Permintaan uangkah? Berkaskah? Tanya JPU. Namun Rokiman menjelaskan bahwa permintaan yang dimaksud bukanlah uang melainkan berkas. Atas berkasnya sudah disampaikan ke kejaksaan, bukan permintaan duit, jawab Rokiman. Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Ia bungkam ketika ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Ibtu Idris bungkam sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani, guru honorer tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya yang merupakan anak polisi. Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Sebelumnya, Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman, akhirnya memenuhi panggilan Bipropam Polda Sultra Kamis 31 Oktober. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Saat itu, penyidik Bitpropam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih dalam video pertama. Sementara video kedua yang menampilkan dirinya menggunakan jaket coklat, ia mengaku diarahkan oleh Kapolsek Baito. Ia pun kemudian menceritakan kronologi kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dari dirinya dan Supriyani. Awalnya ia sempat dicari oleh pihak Polsek dan Polres terkait kejadian viralnya kasus guru honorer Supriyani. Ia mengaku didatangi Kapolsek Baito yang meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah dirinya mengaku mendapat arahan dari Kapolsek Baito. Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut merupakan inisiatif dari permintaan desa untuk menyelesaikan kasus ini. Soroti dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum JPU bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis. Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu, sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya, karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya Jaksa Penuntut Umum. Dilansir tribunnewsbogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Yang saya maksud adalah menurut saksi, acuan semestinya ada di BAP. Menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi, saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas,
bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya. Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian 2 siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab, berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP. Sedangkan yang di persidangan itu 2 orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian 2 siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris, sebetulnya sekarang kita kembali ke subbahasan ketiga yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan, ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali, saya sekarang memiliki 2 versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau hayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50/50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya, kata Reza Indragiri kepada majelis hakim. Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya, meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui, sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnews-ultra.com. Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sebab surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia, karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, urainya.
Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar, dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter, katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak. Terungkap hasil visum siswa SD yang diduga dipukul oleh guru honorer Supriyani. Hasil visum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menjelaskan 3 kejanggalan hasil visum tersebut. Pertama, Andri menyebut hasil visum yang dibacakan saat sidang tak sesuai dengan luka yang dialami korban. Dalam laporan tertulis korban dipukul menggunakan gagang sapu. Kedua, surat pengantar visum diantar Aibda WH. Andri Darmawan meragukan hasil visum karena surat pengantar diantar oleh ayah korban, Aibda WH. Seharusnya surat pengantar visum itu diantar oleh penyidik dan status Aibda WH sebagai pelapor. Menurutnya ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sehingga surat pengantar visum ada di tangan orang tua korban. Ketiga, dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tak hanya pengantar saja, isi surat juga diragukan oleh Andri. Melihat dokter yang mengeluarkan hasil visum itu diragukan kompetensinya. Surat hasil visum itu ternyata dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tadi bahwa ini tadi banyak prosedur yang salah, kemudian untuk menentukan suatu pidana itu tidak cuma berdasarkan formil saja bisa melihat berkas, tapi juga material khususnya terkait keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain kan. Nah, Pak Tutno kan sudah menjelaskan tadi bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia harus dilihat apakah dia bersesuaian dengan alat bukti lain. Nah, alat-alat bukti lain kan juga tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan. Nah, ini kan bisa dilihat bahwa keterangan anak tadi ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada pengambilan barang bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul dan ini. Kemudian yang paling penting juga tadi keterangan Pak Reza Indragiri dari keterangan ahli forensik. Tadi kita melihat bahwa seperti misalnya produksi. Sosok Ibtu Muhammad Idris Kapolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga dalam pemerasan terhadap guru honorer, Supriyani. Ibtu Muhammad Idris ikut jadi sorotan terkait kasus guru Supriyani yang dilaporkan orang tua murid. Orang tua murid yang diduga dianiaya Supriyani adalah Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Ibtu Mu Idris dituding sempat minta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Hal ini disampaikan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman. Nominal 50 juta rupiah keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun, Rokiman diminta membuat kesaksian palsu dengan menyebut uang damai atas permintaan Kades selaku pemerintah desa. Bahkan,
Rokiman mendapat intimidasi sejumlah oknum polisi yang menyiapkan surat pernyataan bermaterai. Rokiman membongkar asal-usul uang damai 50 juta rupiah saat diperiksa Propam Polda Sultra pada Jumat, 1 November 2024, lalu. Awalnya, Rokiman membuat video mengenakan pakaian putih yang menyebut uang damai 50 juta rupiah diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Supriyani enggan membayar uang damai karena bekerja sebagai guru honorer. Setelah video tersebut beredar, Rokiman didatangi Kapolsek Baito dan diminta membuat kesaksian palsu. Kapolsek Baito kemudian mengarahkan Rokiman membuat pernyataan palsu. Propam Polda Sultra mendalami dugaan uang damai 50 juta rupiah dengan memeriksa Kades Wonowaraya yang terlibat dalam proses mediasi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Diketahui, ayah korban merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito bernama Aibda WH. Propam Polda Sultra juga menyelidiki standar operasional prosedur, SOP, penyelidikan kasus Guru Supriyani. Sebanyak 6 anggota polisi telah diperiksa, terdiri atas 3 personel Polsek Baito dan 3 personel Polres Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, mengatakan tim khusus dibentuk untuk mengusut kasus ini. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kembali berlanjut pada Senin, 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di PN Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan di lokasi, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekira pukul 9 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan Camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tanpa mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak ikut hadir. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, dikata Andri, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pernah tidak saudara dengar ada jaksa minta duit 15 juta untuk penangguhan penahanan? Ada enggak? Minta maaf, kalau itu saya tidak pernah lihat karena memang saya enggak ikut di FB. Dengar? Enggak dengar. Enggak pernah dengar. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mempertanyakan soal isu uang 15 juta rupiah pada kasus Guru Supriyani kepada Kepala Desa atau Kades Wonowaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Persidangan kelima ini digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin 4 November 2024. Dalam persidangan dengan agenda masih pemeriksaan saksi tersebut, sosok Kepala Desa Wonowaraya, Rokiman, turut hadir. Rokiman menjadi saksi dalam sidang tersebut. Seperti diketahui, kasus guru honorer Supriyani terus bergulir di meja persidangan. Memasuki sidang kelima, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan. Salah satunya adalah sosok Rokiman yang turut hadir sebagai saksi. Ia berperan awalnya hendak memediasi antara kedua warganya yang tengah bermasalah, di mana kedua warganya tersebut adalah guru honorer Supriyani dan Aibda WH, orang tua D korban. Supriyani dituduh orang tua D melakukan penganiayaan pada April 2024, sehingga membuat D memiliki luka pada bagian belakang paha. Pada proses mediasi itu, terdengarlah sejumlah isu permintaan uang. Kades yang turut terseret dalam isu tersebut turut dicecar JPU. JPU menanyakan soal uang yang diminta oleh jaksa sebesar 15 juta rupiah, apakah sebelumnya sudah diketahui oleh Kades.
Pernah tidak saudara mendengar terkait dengan penangguhan penahanan, sebagaimana yang beredar di media bahwa bahkan ada di status WhatsApp, beredar ada jaksa minta duit 15 juta rupiah untuk menangguhkan penahanan. Ada ndak? Tanya JPU. Namun Kades mengaku tidak tahu menahu atas hal tersebut. Minta maaf kalau itu saya tidak pernah melihat, ndak pernah dengar jelasnya. JPU kembali memperjelas pertanyaannya. Ia menyinggung soal kata permintaan yang disampaikan oleh Kades. Tadi di sini saudara ada menjelaskan bahwa sudah bertemu kejaksaan dan membahas terkait permintaan itu. Permintaan apa itu yang dibahas? Permintaan uangkah? Berkaskah? Tanya JPU. Namun Rokiman menjelaskan bahwa permintaan yang dimaksud bukanlah uang melainkan berkas. Atas berkasnya sudah disampaikan ke kejaksaan, bukan permintaan duit, jawab Rokiman. Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Ia bungkam ketika ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Ibtu Idris bungkam sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani, guru honorer tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya yang merupakan anak polisi. Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Sebelumnya, Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman, akhirnya memenuhi panggilan Bipropam Polda Sultra, Kamis 31 Oktober. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Saat itu penyidik Bitpropam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih dalam video pertama. Sementara video kedua yang menampilkan dirinya menggunakan jaket coklat, ia mengaku diarahkan oleh Kapolsek Baito. Ia pun kemudian menceritakan kronologi kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dari dirinya dan Supriyani. Awalnya ia sempat dicari oleh pihak Polsek dan Polres terkait kejadian viralnya kasus guru honorer Supriyani. Ia mengaku didatangi Kapolsek Baito yang meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah dirinya mengaku mendapat arahan dari Kapolsek Baito. Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut merupakan inisiatif dari permintaan desa untuk menyelesaikan kasus ini. Soroti dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum JPU bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis. Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu, sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya, karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya Jaksa Penuntut Umum. Dilansir tribunnewsbogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu.
Yang saya maksud adalah menurut saksi, acuan semestinya ada di BAP. Menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi, saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas, bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya? Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian dua siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab, berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP. Sedangkan yang di persidangan itu dua orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris, sebetulnya sekarang kita kembali ke sub-bahasan ketiga yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan, ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali, saya sekarang memiliki dua versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau hayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50/50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya, kata Reza Indragiri kepada majelis hakim. Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya, meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui, sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnyusultra.com. Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito. Sebab,
surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia. Karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, urainya. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar. Dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter. Katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak. Terungkap hasil visum siswa SD yang diduga dipukul oleh guru honorer Supriyani. Hasil visum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menjelaskan 3 kejanggalan hasil visum tersebut. Pertama, Andri menyebut hasil visum yang dibacakan saat sidang tak sesuai dengan luka yang dialami korban. Dalam laporan tertulis korban dipukul menggunakan gagang sapu. Kedua, surat pengantar visum diantar Aibda WH. Andri Darmawan meragukan hasil visum karena surat pengantar diantar oleh ayah korban, Aibda WH. Seharusnya surat pengantar visum itu diantar oleh penyidik dan status Aibda WH sebagai pelapor. Menurutnya ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sehingga surat pengantar visum ada di tangan orang tua korban. Ketiga, dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tak hanya pengantar saja, isi surat juga diragukan oleh Andri. Melihat dokter yang mengeluarkan hasil visum itu diragukan kompetensinya. Surat hasil visum itu ternyata dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tadi bahwa ini tadi banyak prosedur yang salah, kemudian untuk menentukan suatu pidana itu tidak cuma berdasarkan formil saja bisa melihat berkas, tapi juga materi khususnya terkait keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain kan. Nah, Pak Tutno kan sudah menjelaskan tadi bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia harus lihat apakah dia bersesuaian dengan alat bukti lain. Nah, alat-alat bukti lain kan juga tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan. Nah, ini kan bisa dilihat bahwa keterangan anak tadi ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada pengambilan barang bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul dan ini. Kemudian yang paling penting juga tadi keterangan Pak Reza Indragiri dari keterangan ahli forensik. Tadi kita melihat bahwa seperti misalnya produksi. Sosok Ibtu Muhammad Idris Kapolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga dalam pemerasan terhadap guru honorer, Supriyani.
Ibtu Muhammad Idris ikut jadi sorotan terkait kasus guru Supriyani yang dilaporkan orang tua murid. Orang tua murid yang diduga dianiaya Supriyani adalah Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Ibtu Mu Idris dituding sempat minta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Hal ini disampaikan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman. Nominal 50 juta rupiah keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun, Rokiman diminta membuat kesaksian palsu dengan menyebut uang damai atas permintaan Kades selaku pemerintah desa. Bahkan, Rokiman mendapat intimidasi sejumlah oknum polisi yang menyiapkan surat pernyataan bermaterai. Rokiman membongkar asal-usul uang damai 50 juta rupiah saat diperiksa Propam Polda Sultra pada Jumat, 1 November 2024, lalu. Awalnya, Rokiman membuat video mengenakan pakaian putih yang menyebut uang damai 50 juta rupiah diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Supriyani enggan membayar uang damai karena bekerja sebagai guru honorer. Setelah video tersebut beredar, Rokiman didatangi Kapolsek Baito dan diminta membuat kesaksian palsu. Kapolsek Baito kemudian mengarahkan Rokiman membuat pernyataan palsu. Propam Polda Sultra mendalami dugaan uang damai 50 juta rupiah dengan memeriksa Kades Wonwaraya yang terlibat dalam proses mediasi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Diketahui, ayah korban merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito bernama Aibda WH. Propam Polda Sultra juga menyelidiki standar operasional prosedur, SOP, penyelidikan kasus guru Supriyani. Sebanyak 6 anggota polisi telah diperiksa, terdiri atas 3 personel Polsek Baito dan 3 personel Polres Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, mengatakan tim khusus dibentuk untuk mengusut kasus ini. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kembali berlanjut pada Senin, 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di PN Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan di lokasi, guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekira pukul 9 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan Camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Selain guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak ikut hadir. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, dikata Andri, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pernah tidak saudara dengar, ada jaksa minta duit 15 juta untuk penangguhan penahanan, ada enggak? Minta maaf, kalau itu saya tidak pernah lihat karena memang saya tidak ikut di FB. Dengar? Tidak dengar. Tidak pernah dengar. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mempertanyakan soal isu uang 15 juta rupiah pada kasus guru Supriyani kepada Kepala Desa atau Kades Wonwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Persidangan kelima ini digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin 4 November 2024. Dalam persidangan dengan agenda masih pemeriksaan saksi tersebut, sosok Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman, turut hadir. Rokiman menjadi saksi dalam sidang tersebut. Seperti diketahui, kasus guru honorer Supriyani terus bergulir di meja persidangan. Memasuki sidang kelima, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan. Salah satunya adalah sosok Rokiman yang turut hadir sebagai saksi. Ia berperan awalnya hendak memediasi antara kedua warganya yang tengah bermasalah, di mana kedua warganya tersebut adalah guru honorer Supriyani dan Aibda WH, orang tua D korban.
Supriyani dituduh orang tua D melakukan penganiayaan pada April 2024, sehingga membuat D memiliki luka pada bagian belakang paha. Pada proses mediasi itu, terdengarlah sejumlah isu permintaan uang. Kades yang turut terseret dalam isu tersebut turut dicecar JPU. JPU menanyakan soal uang yang diminta oleh jaksa sebesar 15 juta rupiah, apakah sebelumnya sudah diketahui oleh Kades. Pernah tidak saudara mendengar terkait dengan penangguhan penahanan, sebagaimana yang beredar di media bahwa bahkan ada di status WhatsApp, beredar ada jaksa minta duit 15 juta rupiah untuk menangguhkan penahanan. Ada ndak? Tanya JPU. Namun Kades mengaku tidak tahu menahu atas hal tersebut. Minta maaf kalau itu saya tidak pernah melihat, ndak pernah dengar, jelasnya. JPU kembali memperjelas pertanyaannya. Ia menyinggung soal kata permintaan yang disampaikan oleh Kades. Tadi di sini saudara ada menjelaskan bahwa sudah bertemu kejaksaan dan membahas terkait permintaan itu. Permintaan apa itu yang dibahas? Permintaan uangkah, berkaskah? Tanya JPU. Namun Rokiman menjelaskan bahwa permintaan yang dimaksud bukanlah uang melainkan berkas. Atas berkasnya sudah disampaikan ke kejaksaan, bukan permintaan duit, jawab Rokiman. Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Ia bungkam ketika ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Ibtu Idris bungkam sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani, guru honorer tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya yang merupakan anak polisi. Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Sebelumnya, Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman, akhirnya memenuhi panggilan Bipropam Polda Sultra, Kamis 31 Oktober. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Saat itu, penyidik Bitpropam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih dalam video pertama. Sementara video kedua yang menampilkan dirinya menggunakan jaket coklat, ia mengaku diarahkan oleh Kapolsek Baito. Ia pun kemudian menceritakan kronologi kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dari dirinya dan Supriyani. Awalnya ia sempat dicari oleh pihak Polsek dan Polres terkait kejadian viralnya kasus guru honorer Supriyani. Ia mengaku didatangi Kapolsek Baito yang meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah dirinya mengaku mendapat arahan dari Kapolsek Baito. Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut merupakan inisiatif dari permintaan desa untuk menyelesaikan kasus ini. Soroti dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum JPU bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis. Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu, sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya?
karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya jaksa penuntut umum. Dilansir tribunnewsbogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Yang saya maksud adalah menurut saksi, acuan semestinya ada di BAP. Menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi, saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas, bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya? Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian dua siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab, berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP. Sedangkan yang di persidangan itu dua orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris, sebetulnya sekarang kita kembali ke sub-bahasan ketiga yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan, ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali, saya sekarang memiliki dua versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau khayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50/50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya, kata Reza Indragiri kepada majelis hakim. Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya, meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui, sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnews.ultra.com.
Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sebab surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia. Karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, urainya. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar, dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter, katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak. Terungkap hasil visum siswa SD yang diduga dipukul oleh guru honorer Supriyani. Hasil visum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menjelaskan 3 kejanggalan hasil visum tersebut. Pertama, Andri menyebut hasil visum yang dibacakan saat sidang tak sesuai dengan luka yang dialami korban. Dalam laporan tertulis korban dipukul menggunakan gagang sapu. Kedua, surat pengantar visum diantar Aibda WH. Andri Darmawan meragukan hasil visum karena surat pengantar diantar oleh ayah korban, Aibda WH. Seharusnya surat pengantar visum itu diantar oleh penyidik dan status Aibda WH sebagai pelapor. Menurutnya ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sehingga surat pengantar visum ada di tangan orang tua korban. Ketiga, dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tak hanya pengantar saja, isi surat juga diragukan oleh Andri. Melihat dokter yang mengeluarkan hasil visum itu diragukan kompetensinya. Surat hasil visum itu ternyata dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tadi bahwa ini tadi banyak prosedur yang salah, kemudian untuk menentukan suatu pidana itu tidak cuma berdasarkan formil saja bisa melihat berkas, tapi juga material khususnya terkait keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain kan. Nah, Pak Tutro kan sudah menjelaskan tadi bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia harus dilihat apakah dia bersesuaian dengan alat bukti lain. Nah, alat-alat bukti lain kan juga tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan,
Nah ini kan bisa dilihat bahwa keterangan anak tadi ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada pengambilan barang bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul dan ini. Kemudian yang paling penting juga tadi keterangan Pak Reza Indragiri dari keterangan ahli forensik. Tadi kita melihat bahwa seperti misalnya produksi. Sosok itu Muhammad Idris Kapolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga dalam pemerasan terhadap guru honorer, Supriyani. Itu Muhammad Idris ikut jadi sorotan terkait kasus guru Supriyani yang dilaporkan orang tua murid. Orang tua murid yang diduga dianiaya Supriyani adalah Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Ibtu Mu Idris dituding sempat minta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Hal ini disampaikan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman. Nominal 50 juta rupiah keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun, Rokiman diminta membuat kesaksian palsu dengan menyebut uang damai atas permintaan Kades selaku pemerintah desa. Bahkan, Rokiman mendapat intimidasi sejumlah oknum polisi yang menyiapkan surat pernyataan bermaterai. Rokiman membongkar asal-usul uang damai 50 juta rupiah saat diperiksa Propam Polda Sultra pada Jumat, 1 November 2024, lalu. Awalnya, Rokiman membuat video mengenakan pakaian putih yang menyebut uang damai 50 juta rupiah diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Supriyani enggan membayar uang damai karena bekerja sebagai guru honorer. Setelah video tersebut beredar, Rokiman didatangi Kapolsek Baito dan diminta membuat kesaksian palsu. Kapolsek Baito kemudian mengarahkan Rokiman membuat pernyataan palsu. Propam Polda Sultra mendalami dugaan uang damai 50 juta rupiah dengan memeriksa Kades Wonwaraya yang terlibat dalam proses mediasi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Diketahui, ayah korban merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito bernama Aibda WH. Propam Polda Sultra juga menyelidiki standar operasional prosedur, SOP, penyelidikan kasus guru Supriyani. Sebanyak 6 anggota polisi telah diperiksa, terdiri atas 3 personel Polsek Baito dan 3 personel Polres Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, mengatakan tim khusus dibentuk untuk mengusut kasus ini. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kembali berlanjut pada Senin, 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di PN Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan di lokasi, guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekira pukul 9 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tanpa mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Selain guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak ikut hadir. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, dikata Andri, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pernah tidak saudara dengar, ada jaksa minta duit 15 juta untuk penangguhan penahanan, ada enggak? Minta maaf, kalau itu saya tidak pernah lihat karena memang saya enggak ikut di FB. Dengar? Enggak dengar. Enggak pernah dengar. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mempertanyakan soal isu uang 15 juta rupiah pada kasus guru Supriyani kepada Kepala Desa atau Kades Wonwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Persidangan kelima ini digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin 4 November 2024.
Dalam persidangan dengan agenda masih pemeriksaan saksi tersebut, sosok Kepala Desa Wonoaraya, Rokiman, turut hadir. Rokiman menjadi saksi dalam sidang tersebut. Seperti diketahui, kasus guru honorer Supriyani terus bergulir di meja persidangan. Memasuki sidang kelima, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan. Salah satunya adalah sosok Rokiman yang turut hadir sebagai saksi. Ia berperan awalnya hendak memediasi antara kedua warganya yang tengah bermasalah, di mana kedua warganya tersebut adalah guru honorer Supriyani dan Aibda WH, orang tua D korban. Supriyani dituduh orang tua D melakukan penganiayaan pada April 2024, sehingga membuat D memiliki luka pada bagian belakang paha. Pada proses mediasi itu, terdengarlah sejumlah isu permintaan uang. Kades yang turut terseret dalam isu tersebut turut dicecar JPU. JPU menanyakan soal uang yang diminta oleh jaksa sebesar 15 juta rupiah, apakah sebelumnya sudah diketahui oleh Kades. Pernah tidak saudara mendengar terkait dengan penangguhan penahanan, sebagaimana yang beredar di media bahwa bahkan ada di status WhatsApp, beredar ada jaksa minta duit 15 juta rupiah untuk menangguhkan penahanan. Ada ndak? Tanya JPU. Namun Kades mengaku tidak tahu menahu atas hal tersebut. Minta maaf kalau itu saya tidak pernah melihat, tidak pernah dengar, jelasnya. JPU kembali memperjelas pertanyaannya. Ia menyinggung soal kata permintaan yang disampaikan oleh Kades. Tadi di sini saudara ada menjelaskan bahwa sudah bertemu kejaksaan dan membahas terkait permintaan itu. Permintaan apa itu yang dibahas? Permintaan uangkah? Berkaskah? Tanya JPU. Namun Rokiman menjelaskan bahwa permintaan yang dimaksud bukanlah uang melainkan berkas. Atas berkasnya sudah disampaikan ke kejaksaan, bukan permintaan duit, jawab Rokiman. Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani. Ia bungkam ketika ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Ibtu Idris bungkam sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani, guru honorer tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya yang merupakan anak polisi. Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Sebelumnya, Kepala Desa Wonoaraya, Rokiman, akhirnya memenuhi panggilan Bipropam Polda Sultra, Kamis 31 Oktober. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Saat itu, penyidik Bipropam menanyakan kepada Kepala Desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih dalam video pertama. Sementara video kedua yang menampilkan dirinya menggunakan jaket coklat, ia mengaku diarahkan oleh Kapolsek Baito. Ia pun kemudian menceritakan kronologi kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dari dirinya dan Supriyani. Awalnya ia sempat dicari oleh pihak Polsek dan Polres terkait kejadian viralnya kasus guru honorer Supriyani. Ia mengaku didatangi Kapolsek Baito yang meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah dirinya mengaku mendapat arahan dari Kapolsek Baito. Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut merupakan inisiatif dari permintaan desa untuk menyelesaikan kasus ini. Soroti dua saksi yang memberatkan guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum, JPU, bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut.
Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis. Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu. Sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya? Karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya jaksa penuntut umum. Dilansir tribunnews.bogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Yang saya maksud adalah menurut saksi, acuan semestinya ada di BAP. Menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi, saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas, bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya? Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian dua siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab. Berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP. Sedangkan yang di persidangan itu dua orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris, sebetulnya sekarang kita kembali ke subbahasan ketiga yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan, ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali, saya sekarang memiliki dua versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau hayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50/50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya, kata Reza Indragiri kepada majelis hakim. Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya, meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui,
Sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri PN Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya. Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnews.ultra.com. Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sebab surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia, karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, urainya. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar. Dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter. Katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak. Terungkap hasil visum siswa SD yang diduga dipukul oleh guru honorer Supriyani. Hasil visum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menjelaskan 3 kejanggalan hasil visum tersebut. Pertama, Andri menyebut hasil visum yang dibacakan saat sidang tak sesuai dengan luka yang dialami korban. Dalam laporan tertulis korban dipukul menggunakan gagang sapu. Kedua, surat pengantar visum diantar Aibda WH. Andri Darmawan meragukan hasil visum karena surat pengantar diantar oleh ayah korban, Aibda WH. Seharusnya surat pengantar visum itu diantar oleh penyidik dan status Aibda WH sebagai pelapor. Menurutnya ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sehingga surat pengantar visum ada di tangan orang tua korban. Ketiga, dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tak hanya pengantar saja, isi surat juga diragukan oleh Andri. Melihat dokter yang mengeluarkan hasil visum itu diragukan kompetensinya. Surat hasil visum itu ternyata dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tadi bahwa ini tadi banyak
prosedur yang salah, kemudian untuk menentukan suatu pidana itu tidak cuma berdasarkan formil saja bisa melihat berkas, tapi juga material khususnya terkait keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain kan. Nah, Pak Sutro kan sudah menjelaskan tadi bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia harus lihat apakah dia bersesuaian dengan alat bukti lain. Nah, alat-alat bukti lain kan juga tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan. Nah, ini kan bisa dilihat bahwa keterangan anak tadi ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada pengambilan barang bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul dan ini. Kemudian yang paling penting juga tadi keterangan Pak Reza Indragiri dari keterangan ahli forensik. Tadi kita melihat bahwa seperti misalnya produksi. Sosok Ibtu Muhammad Idris Kapolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga dalam pemerasan terhadap guru honorer, Supriyani. Ibtu Muhammad Idris ikut jadi sorotan terkait kasus guru Supriyani yang dilaporkan orang tua murid. Orang tua murid yang diduga dianiaya Supriyani adalah Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Ibtu Mu Idris dituding sempat minta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Hal ini disampaikan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman. Nominal 50 juta rupiah keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun, Rokiman diminta membuat kesaksian palsu dengan menyebut uang damai atas permintaan Kades selaku pemerintah desa. Bahkan, Rokiman mendapat intimidasi sejumlah oknum polisi yang menyiapkan surat pernyataan bermaterai. Rokiman membongkar asal-usul uang damai 50 juta rupiah saat diperiksa Propam Polda Sultra pada Jumat, 1 November 2024, lalu. Awalnya, Rokiman membuat video mengenakan pakaian putih yang menyebut uang damai 50 juta rupiah diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Supriyani enggan membayar uang damai karena bekerja sebagai guru honorer. Setelah video tersebut beredar, Rokiman didatangi Kapolsek Baito dan diminta membuat kesaksian palsu. Kapolsek Baito kemudian mengarahkan Rokiman membuat pernyataan palsu. Propam Polda Sultra mendalami dugaan uang damai 50 juta rupiah dengan memeriksa Kades Wonwaraya yang terlibat dalam proses mediasi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Diketahui, ayah korban merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito bernama Aibda WH. Propam Polda Sultra juga menyelidiki standar operasional prosedur, SOP, penyelidikan kasus guru Supriyani. Sebanyak 6 anggota polisi telah diperiksa, terdiri atas 3 personel Polsek Baito dan 3 personel Polres Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, mengatakan tim khusus dibentuk untuk mengusut kasus ini. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kembali berlanjut pada Senin, 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di PN Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan di lokasi, guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekira pukul 9 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tanpa mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Selain guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak ikut hadir. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, dikata Andri, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pernah saudara dengar, ada jaksa minta duit 15 juta untuk penangguhan penahanan, ada enggak? Minta maaf, kalau itu saya tidak pernah lihat karena memang saya enggak ikut di FB.
Dengar? Enggak dengar. Enggak pernah dengar. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mempertanyakan soal isu uang 15 juta rupiah pada kasus Guru Supriyani kepada Kepala Desa atau Kades Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Persidangan kelima ini digelar di PN Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin 4 November 2024. Dalam persidangan dengan agenda masih pemeriksaan saksi tersebut, sosok Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman, turut hadir. Rokiman menjadi saksi dalam sidang tersebut. Seperti diketahui, kasus guru honorer Supriyani terus bergulir di meja persidangan. Memasuki sidang kelima, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan. Salah satunya adalah sosok Rokiman yang turut hadir sebagai saksi. Ia berperan awalnya hendak memediasi antara kedua warganya yang tengah bermasalah, di mana kedua warganya tersebut adalah guru honorer Supriyani dan Aibda WH, orang tua D korban. Supriyani dituduh orang tua D melakukan penganiayaan pada April 2024, sehingga membuat D memiliki luka pada bagian belakang paha. Pada proses mediasi itu terdengarlah sejumlah isu permintaan uang. Kades yang turut terseret dalam isu tersebut turut dicecar JPU. JPU menanyakan soal uang yang diminta oleh jaksa sebesar 15 juta rupiah, apakah sebelumnya sudah diketahui oleh Kades. Pernah tidak saudara mendengar terkait dengan penangguhan penahanan, sebagaimana yang beredar di media bahwa bahkan ada di status WhatsApp, beredar ada jaksa minta duit 15 juta rupiah untuk menangguhkan penahanan. Ada ndak? Tanya JPU. Namun Kades mengaku tidak tahu menahu atas hal tersebut. Minta maaf kalau itu saya tidak pernah melihat, tidak pernah dengar, jelasnya. JPU kembali memperjelas pertanyaannya. Ia menyinggung soal kata permintaan yang disampaikan oleh Kades. Tadi di sini saudara ada menjelaskan bahwa sudah bertemu kejaksaan dan membahas terkait permintaan itu. Permintaan apa itu yang dibahas? Permintaan uangkah? Berkaskah? Tanya JPU. Namun Rokiman menjelaskan bahwa permintaan yang dimaksud bukanlah uang melainkan berkas. Atas berkasnya sudah disampaikan ke kejaksaan, bukan permintaan duit, jawab Rokiman. Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Ia bungkam ketika ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Ibtu Idris bungkam sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani, guru honorer, tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya yang merupakan anak polisi. Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Sebelumnya, Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman, akhirnya memenuhi panggilan Bitpropam Polda Sultra, Kamis 31 Oktober. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Saat itu, penyidik Bitpropam menanyakan kepada Kepala Desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih dalam video pertama. Sementara video kedua yang menampilkan dirinya menggunakan jaket coklat, ia mengaku diarahkan oleh Kapolsek Baito. Ia pun kemudian menceritakan kronologi kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dari dirinya dan Supriyani. Awalnya ia sempat dicari oleh pihak Polsek dan Polres terkait kejadian viralnya kasus guru honorer Supriyani. Ia mengaku didatangi Kapolsek Baito yang meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah dirinya mengaku mendapat arahan dari Kapolsek Baito. Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut merupakan inisiatif dari permintaan desa untuk menyelesaikan kasus ini. Soroti dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui,
Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum, JPU, bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis. Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu. Sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya? Karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya Jaksa Penuntut Umum. Dilansir tribunnews.bogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Yang saya maksud adalah menurut saksi, acuan semestinya ada di BAP. Menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi, saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas, bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya? Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian dua siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab. Berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut? Tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP. Sedangkan yang di persidangan itu dua orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris, sebetulnya sekarang kita kembali ke sub-bahasan ketiga yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan, ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali, saya sekarang memiliki dua versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau hayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50/50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya, kata Reza Indragiri kepada majelis hakim.
Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya, meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui, sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnyusultra.com. Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sebab surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia, karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, urainya. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar, dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter, katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak. Terungkap hasil visum siswa SD yang diduga dipukul oleh guru honorer Supriyani. Hasil visum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menjelaskan 3 kejanggalan hasil visum tersebut. Pertama, Andri menyebut hasil visum yang dibacakan saat sidang tak sesuai dengan luka yang dialami korban. Dalam laporan tertulis korban dipukul menggunakan gagang sapu. Kedua, surat pengantar visum diantar Aibda WH. Andri Darmawan meragukan hasil visum karena surat pengantar diantar oleh ayah korban, Aibda WH.
Seharusnya surat pengantar visum itu diantar oleh penyidik dan status Aibda WH sebagai pelapor. Menurutnya ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito sehingga surat pengantar visum ada di tangan orang tua korban. Ketiga, dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tak hanya pengantar saja, isi surat juga diragukan oleh Andri. Melihat dokter yang mengeluarkan hasil visum itu diragukan kompetensinya. Surat hasil visum itu ternyata dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tadi bahwa ini tadi banyak prosedur yang salah, kemudian untuk menentukan suatu pidana itu tidak cuma berdasarkan formil saja bisa melihat berkas, tapi juga material khususnya terkait keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain kan. Nah, Pak Susno kan sudah menjelaskan tadi bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia harus dilihat apakah dia bersesuaian dengan alat bukti lain. Nah, alat-alat bukti lain kan juga tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan. Nah, ini kan bisa dilihat bahwa keterangan anak tadi ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada pengambilan barang bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul dan ini. Kemudian yang paling penting juga tadi keterangan Pak Reza Indragiri dari keterangan ahli forensik. Tadi kita melihat bahwa seperti misalnya produksi. Sosok Ibtu Muhammad Idris Kapolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga dalam pemerasan terhadap guru honorer, Supriyani. Ibtu Muhammad Idris ikut jadi sorotan terkait kasus guru Supriyani yang dilaporkan orang tua murid. Orang tua murid yang diduga dianiaya Supriyani adalah Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Ibtu Mu Idris dituding sempat minta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Hal ini disampaikan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman. Nominal 50 juta rupiah keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun, Rokiman diminta membuat kesaksian palsu dengan menyebut uang damai atas permintaan Kades selaku pemerintah desa. Bahkan, Rokiman mendapat intimidasi sejumlah oknum polisi yang menyiapkan surat pernyataan bermaterai. Rokiman membongkar asal-usul uang damai 50 juta rupiah saat diperiksa Propam Polda Sultra pada Jumat, 1 November 2024, lalu. Awalnya, Rokiman membuat video mengenakan pakaian putih yang menyebut uang damai 50 juta rupiah diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Supriyani enggan membayar uang damai karena bekerja sebagai guru honorer. Setelah video tersebut beredar, Rokiman didatangi Kapolsek Baito dan diminta membuat kesaksian palsu. Kapolsek Baito kemudian mengarahkan Rokiman membuat pernyataan palsu. Propam Polda Sultra mendalami dugaan uang damai 50 juta rupiah dengan memeriksa Kades Wonwaraya yang terlibat dalam proses mediasi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Diketahui, ayah korban merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito bernama Aibda WH. Propam Polda Sultra juga menyelidiki standar operasional prosedur, SOP, penyelidikan kasus guru Supriyani. Sebanyak 6 anggota polisi telah diperiksa, terdiri atas 3 personel Polsek Baito dan 3 personel Polres Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, mengatakan tim khusus dibentuk untuk mengusut kasus ini. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kembali berlanjut pada Senin, 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di PN Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan di lokasi, guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekira pukul 9 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Selain guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak ikut hadir. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri,
Selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, dikata Andri, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pernah nggak saudara dengar ada jaksa minta duit 15 juta untuk penangguhan penahanan? Ada nggak? Minta maaf kalau itu saya tidak pernah lihat karena memang saya tidak ikut di FB. Dengar? Tidak dengar. Nggak pernah dengar. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mempertanyakan soal isu uang 15 juta rupiah pada kasus Guru Supriyani kepada Kepala Desa atau Kades Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Persidangan kelima ini digelar di PN Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin 4 November 2024. Dalam persidangan dengan agenda masih pemeriksaan saksi tersebut, sosok Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman, turut hadir. Rokiman menjadi saksi dalam sidang tersebut. Seperti diketahui, kasus guru honorer Supriyani terus bergulir di meja persidangan. Memasuki sidang kelima, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan. Salah satunya adalah sosok Rokiman yang turut hadir sebagai saksi. Ia berperan awalnya hendak memediasi antara kedua warganya yang tengah bermasalah, di mana kedua warganya tersebut adalah guru honorer Supriyani dan Aibda WH, orang tua D korban. Supriyani dituduh orang tua D melakukan penganiayaan pada April 2024, sehingga membuat D memiliki luka pada bagian belakang paha. Pada proses mediasi itu terdengarlah sejumlah isu permintaan uang. Kades yang turut terseret dalam isu tersebut turut dicecar JPU. JPU menanyakan soal uang yang diminta oleh jaksa sebesar 15 juta rupiah, apakah sebelumnya sudah diketahui oleh Kades. Pernah tidak saudara mendengar terkait dengan penangguhan penahanan, sebagaimana yang beredar di media bahwa bahkan ada di status WhatsApp, beredar ada jaksa minta duit 15 juta rupiah untuk menangguhkan penahanan. Ada ndak? Tanya JPU. Namun Kades mengaku tidak tahu menahu atas hal tersebut. Minta maaf kalau itu saya tidak pernah melihat, tidak pernah dengar, jelasnya. JPU kembali memperjelas pertanyaannya. Ia menyinggung soal kata permintaan yang disampaikan oleh Kades. Tadi di sini saudara ada menjelaskan bahwa sudah bertemu kejaksaan dan membahas terkait permintaan itu. Permintaan apa itu yang dibahas? Permintaan uangkah? Berkaskah? Tanya JPU. Namun Rokiman menjelaskan bahwa permintaan yang dimaksud bukanlah uang melainkan berkas. Atas berkasnya sudah disampaikan ke kejaksaan, bukan permintaan duit, jawab Rokiman. Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Ia bungkam ketika ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Ibtu Idris bungkam sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani, guru honorer tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya yang merupakan anak polisi. Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Sebelumnya, Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman, akhirnya memenuhi panggilan Bipropam Polda Sultra, Kamis 31 Oktober. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Saat itu, penyidik Bipropam menanyakan kepada Kepala Desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih dalam video pertama. Sementara video kedua yang menampilkan dirinya menggunakan jaket coklat, ia mengaku diarahkan oleh Kapolsek Baito. Ia pun kemudian menceritakan kronologi kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dari dirinya dan Supriyani. Awalnya ia sempat dicari oleh pihak Polsek dan Polres terkait kejadian viralnya kasus guru honorer Supriyani. Ia mengaku didatangi Kapolsek Baito yang meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah dirinya mengaku mendapat arahan dari Kapolsek Baito.
Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut merupakan inisiatif dari permintaan desa untuk menyelesaikan kasus ini. Soroti dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat Jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum JPU bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis. Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu, sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya, karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya Jaksa Penuntut Umum. Dilansir tribunnewsbogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Yang saya maksud adalah menurut saksi, acuan semestinya ada di BAP. Menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi, saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas, bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya? Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian dua siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab, berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP. Sedangkan yang di persidangan itu dua orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris, sebetulnya sekarang kita kembali ke subbahasan ketiga yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan, ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali, saya sekarang memiliki dua versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza,
Kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau khayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50-50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya, kata Reza Indragiri kepada majelis hakim. Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya, meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui, sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnews-ultra.com. Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sebab surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia, karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, urainya. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar, dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter, katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak.
Terungkap hasil visum siswa SD yang diduga dipukul oleh guru honorer Supriyani. Hasil visum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menjelaskan 3 kejanggalan hasil visum tersebut. Pertama, Andri menyebut hasil visum yang dibacakan saat sidang tak sesuai dengan luka yang dialami korban. Dalam laporan tertulis korban dipukul menggunakan gagang sapu. Kedua, surat pengantar visum diantar Aibda WH. Andri Darmawan meragukan hasil visum karena surat pengantar diantar oleh ayah korban, Aibda WH. Seharusnya surat pengantar visum itu diantar oleh penyidik dan status Aibda WH sebagai pelapor. Menurutnya ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito sehingga surat pengantar visum ada di tangan orang tua korban. Ketiga, dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tak hanya pengantar saja, isi surat juga diragukan oleh Andri. Melihat dokter yang mengeluarkan hasil visum itu diragukan kompetensinya. Surat hasil visum itu ternyata dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tadi bahwa ini tadi banyak prosedur yang salah, kemudian untuk menentukan suatu pidana itu tidak cuma berdasarkan formil saja bisa melihat berkas, tapi juga material khususnya terkait keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain kan. Nah, Pak Tutro kan sudah menjelaskan tadi bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia harus dilihat apakah dia bersesuaian dengan alat bukti lain. Nah, alat-alat bukti lain kan juga tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan. Nah, ini kan bisa dilihat bahwa keterangan anak tadi ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada pengambilan barang bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul dan ini. Kemudian yang paling penting juga tadi keterangan Pak Reza Indragiri dari keterangan ahli forensik. Tadi kita melihat bahwa seperti misalnya produksi. Sosok Ibtu Muhammad Idris Kapolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga dalam pemerasan terhadap guru honorer, Supriyani. Ibtu Muhammad Idris ikut jadi sorotan terkait kasus guru Supriyani yang dilaporkan orang tua murid. Orang tua murid yang diduga dianiaya Supriyani adalah Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Ibtu Mu Idris dituding sempat minta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Hal ini disampaikan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman. Nominal 50 juta rupiah keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun, Rokiman diminta membuat kesaksian palsu dengan menyebut uang damai atas permintaan Kades selaku pemerintah desa. Bahkan, Rokiman mendapat intimidasi sejumlah oknum polisi yang menyiapkan surat pernyataan bermaterai. Rokiman membongkar asal-usul uang damai 50 juta rupiah saat diperiksa Propam Polda Sultra pada Jumat, 1 November 2024, lalu. Awalnya, Rokiman membuat video mengenakan pakaian putih yang menyebut uang damai 50 juta rupiah diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Supriyani enggan membayar uang damai karena bekerja sebagai guru honorer. Setelah video tersebut beredar, Rokiman didatangi Kapolsek Baito dan diminta membuat kesaksian palsu. Kapolsek Baito kemudian mengarahkan Rokiman membuat pernyataan palsu. Propam Polda Sultra mendalami dugaan uang damai 50 juta rupiah dengan memeriksa Kades Wonwaraya yang terlibat dalam proses mediasi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Diketahui, ayah korban merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito bernama Aibda WH. Propam Polda Sultra juga menyelidiki standar operasional prosedur, SOP, penyelidikan kasus guru Supriyani. Sebanyak 6 anggota polisi telah diperiksa, terdiri atas 3 personel Polsek Baito dan 3 personel Polres Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, mengatakan tim khusus dibentuk untuk mengusut kasus ini. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kembali berlanjut pada Senin, 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di PN Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan di lokasi, guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekira pukul 9 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan.
Selain itu, mantan Camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tanpa mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak ikut hadir. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, dikata Andri, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pernah tidak saudara dengar ada jaksa minta duit 15 juta untuk penangguhan penahanan? Ada enggak? Minta maaf kalau itu saya tidak pernah lihat karena memang saya enggak ikut di FB. Dengar? Enggak dengar. Enggak pernah dengar. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mempertanyakan soal isu uang 15 juta rupiah pada kasus Guru Supriyani kepada Kepala Desa atau Kades Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Persidangan kelima ini digelar di PN Andolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin 4 November 2024. Dalam persidangan dengan agenda masih pemeriksaan saksi tersebut, sosok Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman, turut hadir. Rokiman menjadi saksi dalam sidang tersebut. Seperti diketahui, kasus Guru honorer Supriyani terus bergulir di meja persidangan. Memasuki sidang kelima, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan. Salah satunya adalah sosok Rokiman yang turut hadir sebagai saksi. Ia berperan awalnya hendak memediasi antara kedua warganya yang tengah bermasalah, di mana kedua warganya tersebut adalah Guru honorer Supriyani dan Aibda WH, orang tua D korban. Supriyani dituduh orang tua D melakukan penganiayaan pada April 2024, sehingga membuat D memiliki luka pada bagian belakang paha. Pada proses mediasi itu terdengarlah sejumlah isu permintaan uang. Kades yang turut terseret dalam isu tersebut turut dicecar JPU. JPU menanyakan soal uang yang diminta oleh jaksa sebesar 15 juta rupiah, apakah sebelumnya sudah diketahui oleh Kades. Pernah tidak saudara mendengar terkait dengan penangguhan penahanan, sebagaimana yang beredar di media bahwa bahkan ada di status WhatsApp, beredar ada jaksa minta duit 15 juta rupiah untuk menangguhkan penahanan. Ada ndak? Tanya JPU. Namun Kades mengaku tidak tahu menahu atas hal tersebut. Minta maaf kalau itu saya tidak pernah melihat, tidak pernah dengar, jelasnya. JPU kembali memperjelas pertanyaannya. Ia menyinggung soal kata permintaan yang disampaikan oleh Kades. Tadi di sini saudara ada menjelaskan bahwa sudah bertemu kejaksaan dan membahas terkait permintaan itu. Permintaan apa itu yang dibahas? Permintaan uangkah? Berkaskah? Tanya JPU. Namun Rokiman menjelaskan bahwa permintaan yang dimaksud bukanlah uang melainkan berkas. Atas berkasnya sudah disampaikan ke kejaksaan, bukan permintaan duit, jawab Rokiman. Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Ia bungkam ketika ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Ibtu Idris bungkam sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani, guru honorer tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya yang merupakan anak polisi. Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Sebelumnya, Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman, akhirnya memenuhi panggilan Bipropam Polda Sultra, Kamis 31 Oktober. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Saat itu, penyidik Bipropam menanyakan kepada Kepala Desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah.
Kata Rokiman, kronologi munculnya permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih dalam video pertama. Sementara video kedua yang menampilkan dirinya menggunakan jaket coklat, ia mengaku diarahkan oleh Kapolsek Baito. Ia pun kemudian menceritakan kronologi kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dari dirinya dan Supriyani. Awalnya ia sempat dicari oleh pihak Polsek dan Polres terkait kejadian viralnya kasus guru honorer Supriyani. Ia mengaku didatangi Kapolsek Baito yang meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah dirinya mengaku mendapat arahan dari Kapolsek Baito. Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut merupakan inisiatif dari permintaan desa untuk menyelesaikan kasus ini. Soroti dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat Jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum JPU bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis. Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu, sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya, karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya Jaksa Penuntut Umum. Dilansir tribunnewsbogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Yang saya maksud adalah menurut saksi, acuan semestinya ada di BAP. Menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi, saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas, bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya? Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian dua siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab, berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP. Sedangkan yang di persidangan itu dua orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris,
Sebetulnya sekarang kita kembali ke subbahasan ketiga, yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris, yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan, ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali, saya sekarang memiliki dua versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau hayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50-50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya, kata Reza Indragiri kepada majelis hakim. Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya, meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui, sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnews-ultra.com. Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sebab surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia. Karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, urainya. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar. Dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter, katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain.
Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak. Terungkap hasil visum siswa SD yang diduga dipukul oleh guru honorer Supriyani. Hasil visum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menjelaskan 3 kejanggalan hasil visum tersebut. Pertama, Andri menyebut hasil visum yang dibacakan saat sidang tak sesuai dengan luka yang dialami korban. Dalam laporan tertulis korban dipukul menggunakan gagang sapu. Kedua, surat pengantar visum diantar Aibda WH. Andri Darmawan meragukan hasil visum karena surat pengantar diantar oleh ayah korban, Aibda WH. Seharusnya surat pengantar visum itu diantar oleh penyidik dan status Aibda WH sebagai pelapor. Menurutnya ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sehingga surat pengantar visum ada di tangan orang tua korban. Ketiga, dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tak hanya pengantar saja, isi surat juga diragukan oleh Andri. Melihat dokter yang mengeluarkan hasil visum itu diragukan kompetensinya. Surat hasil visum itu ternyata dikeluarkan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Tadi bahwa ini tadi banyak prosedur yang salah, kemudian untuk menentukan suatu pidana itu tidak cuma berdasarkan formil saja bisa melihat berkas, tapi juga materi khususnya terkait keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain kan. Nah, Pak Tutno kan sudah menjelaskan tadi bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia harus dilihat apakah dia bersesuaian dengan alat bukti lain. Nah, alat-alat bukti lain kan juga tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan. Nah, ini kan bisa dilihat bahwa keterangan anak tadi ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada pengambilan barang bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul dan ini. Kemudian yang paling penting juga tadi keterangan Pak Reza Indragiri dari keterangan ahli forensik. Tadi kita melihat bahwa seperti misalnya produksi. Sosok Ibtu Muhammad Idris Kapolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga dalam pemerasan terhadap guru honorer, Supriyani. Ibtu Muhammad Idris ikut jadi sorotan terkait kasus guru Supriyani yang dilaporkan orang tua murid. Orang tua murid yang diduga dianiaya Supriyani adalah Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Ibtu Mu Idris dituding sempat minta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Hal ini disampaikan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman. Nominal 50 juta rupiah keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun, Rokiman diminta membuat kesaksian palsu dengan menyebut uang damai atas permintaan Kades selaku pemerintah desa. Bahkan, Rokiman mendapat intimidasi sejumlah oknum polisi yang menyiapkan surat pernyataan bermaterai. Rokiman membongkar asal-usul uang damai 50 juta rupiah saat diperiksa Propam Polda Sultra pada Jumat, 1 November 2024, lalu. Awalnya, Rokiman membuat video mengenakan pakaian putih yang menyebut uang damai 50 juta rupiah diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Supriyani enggan membayar uang damai karena bekerja sebagai guru honorer. Setelah video tersebut beredar, Rokiman didatangi Kapolsek Baito dan diminta membuat kesaksian palsu. Kapolsek Baito kemudian mengarahkan Rokiman membuat pernyataan palsu. Propam Polda Sultra mendalami dugaan uang damai 50 juta rupiah dengan memeriksa Kades Wonwaraya yang terlibat dalam proses mediasi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Diketahui, ayah korban merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito bernama Aibda WH. Propam Polda Sultra juga menyelidiki standar operasional prosedur, SOP, penyelidikan kasus guru Supriyani. Sebanyak 6 anggota polisi telah diperiksa, terdiri atas 3 personel Polsek Baito dan 3 personel Polres Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, mengatakan tim khusus dibentuk untuk mengusut kasus ini.
Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kembali berlanjut pada Senin, 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di PN Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan di lokasi, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekira pukul 9 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan Camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak ikut hadir. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pernah tidak saudara dengar ada jaksa minta duit 15 juta untuk penangguhan penahanan? Ada enggak? Minta maaf kalau itu saya tidak pernah lihat karena memang saya enggak ikut di FB. Dengar? Enggak dengar. Enggak pernah dengar. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mempertanyakan soal isu uang 15 juta rupiah pada kasus Guru Supriyani kepada Kepala Desa atau Kades Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Persidangan kelima ini digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra pada Senin 4 November 2024. Dalam persidangan dengan agenda masih pemeriksaan saksi tersebut, sosok Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman, turut hadir. Rokiman menjadi saksi dalam sidang tersebut. Seperti diketahui, kasus guru honorer Supriyani terus bergulir di meja persidangan. Memasuki sidang kelima, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan. Salah satunya adalah sosok Rokiman yang turut hadir sebagai saksi. Ia berperan awalnya hendak memediasi antara kedua warganya yang tengah bermasalah, di mana kedua warganya tersebut adalah guru honorer Supriyani dan Aibda WH, orang tua D korban. Supriyani dituduh orang tua D melakukan penganiayaan pada April 2024, sehingga membuat D memiliki luka pada bagian belakang paha. Pada proses mediasi itu terdengarlah sejumlah isu permintaan uang. Kades yang turut terseret dalam isu tersebut turut dicecar JPU. JPU menanyakan soal uang yang diminta oleh jaksa sebesar 15 juta rupiah, apakah sebelumnya sudah diketahui oleh Kades. Pernah tidak saudara mendengar terkait dengan penangguhan penahanan, sebagaimana yang beredar di media bahwa bahkan ada di status WhatsApp, beredar ada jaksa minta duit 15 juta rupiah untuk menangguhkan penahanan. Ada ndak? Tanya JPU. Namun Kades mengaku tidak tahu menahu atas hal tersebut. Minta maaf kalau itu saya tidak pernah melihat, tidak pernah dengar, jelasnya. JPU kembali memperjelas pertanyaannya. Ia menyinggung soal kata permintaan yang disampaikan oleh Kades. Tadi di sini saudara ada menjelaskan bahwa sudah bertemu kejaksaan dan membahas terkait permintaan itu. Permintaan apa itu yang dibahas? Permintaan uangkah? Berkaskah? Tanya JPU. Namun Rokiman menjelaskan bahwa permintaan yang dimaksud bukanlah uang melainkan berkas. Atas berkasnya sudah disampaikan ke kejaksaan, bukan permintaan duit, jawab Rokiman. Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Ia bungkam ketika ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Ibtu Idris bungkam sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani, guru honorer tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya yang merupakan anak polisi.
Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Sebelumnya, Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman, akhirnya memenuhi panggilan Bipropam Polda Sultra Kamis 31 Oktober. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Saat itu, penyidik Bipropam menanyakan kepada Kepala Desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih dalam video pertama. Sementara video kedua yang menampilkan dirinya menggunakan jaket coklat, ia mengaku diarahkan oleh Kapolsek Baito. Ia pun kemudian menceritakan kronologi kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dari dirinya dan Supriyani. Awalnya ia sempat dicari oleh pihak Polsek dan Polres terkait kejadian viralnya kasus guru honorer Supriyani. Ia mengaku didatangi Kapolsek Baito yang meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah dirinya mengaku mendapat arahan dari Kapolsek Baito. Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan permintaan uang damai 50 juta rupiah tersebut merupakan inisiatif dari permintaan desa untuk menyelesaikan kasus ini. Soroti 2 saksi yang memberatkan guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari 2 saksi yang memberatkan guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024.